Kio ini disebut seekor domba atau seekor kambing? Jangan kau dulu ke situ. Alamak, Kau ya. harus paham Temanya itu, fundamentalnya, gimana pondasinya, asal usul domba itu kapan ada. Seperti itu biar pikiranmu, kecerdasanmu terstruktur. Ini sesuai dengan Harus tema. terstruktur kalau kau mau berdebat. Nggak bisa langsung lompat. Temanya apa? Jangan lompat-lompat. Kok lompat pula? Ini sesuai garis lurus dengan tema. Kau sudah lompat. Sabar. Sesuai garis lurus dengan tema. Tabrak yo, langsung terus yo. Bukan karena aku mau ngajari, kalian nggak mau diajari. Jadi jahil itu Iya. jadinya. Benar-benar. Ini belajar sejarah domba ini berarti, bukan belajar bahasa Indonesia. Ya, asal usulnya kenapa? Oh, asal-asal domba. Dengerin Bang Amar ini, kita harus dengerin domba karena dia mau menceritakan asal-usul domba ini. Coba. Karena sama-sama secara domba. tradisinya bagaimana mereka menilai secara Domba tradisi. ada Kenapa tradisinya. Ya ada, itu berbicara tentang tradisi. Kenapa Naik masyarakat lagi, itu domba perempuan. cenderung menjadi hewan peliharaan domba. Apa itu domba pada masyarakat Yahudi? Ya, harus tahu dasarnya dulu, jangan terus lompat kau ke Kristenan. Saya kau lompat. Berarti ini kita literasi perdombaan ya. Gitu Keo. Ya iya, harus dasarnya di situlah. Kalau kau terus lompat Kristen, kenapa Kristen disebut domba? Sebelum ada Kristen namun sudah kan dibahas gini. domba itu. Iya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita kan harus bertanya dulu, harus memperjelas statusnya Kio ini domba atau kambing, seekor domba atau seekor kambing, kan begitu. Baru nanti dijelaskan apa itu kambing, apa Emang itu kau domba, kan lompat-lompat, makanya cara berpikirmu tidak struktur. Kau lompat-lompat. Karena kalau terus Kita membahas lompat, itu. makanya sebelum adanya kekristenan, kita bahas apa itu tipologi atau makna dari domba itu pada masyarakat Yahudi secara tradisi mereka. Iya, Kau harus kamu paham harus itu menjelaskan dulu. Kamu harus perkenalkan diri dulu, baru kamu bisa bernarasi. Kan begitu. Orang-orang Yahudi sudah menggunakan Perkenalkan diri kata dulu. domba, Saya seekor domba dari perumpamaan, kekristenan gitu. tipologi Gampang kok. domba. Hanya kau ini terus melompat. Nggak bisa di dalam kekristenan itu nggak Sebelum bisa kamu narasi melompat-lompat. itu kamu perkenalkan diri dulu, nggak semua itu kenal sama kamu di sini. Keo, ayo perkenalkan diri dulu. Apanya memperkenalkan diri lagi? Kau ngerti nggak domba? Apa itu domba? Apa yang dimaknai dari domba? Domba itu Iya kan, binatang makanya jinak, saya tidak tadi menentang, tidak melawan. Kok ngamuk? Ya itu memang terus hewan loh. Tapi nyeruduk loh, ternak Tio. yang sudah ada sejak zaman purba. Saya lihat di TV itu tuh ada domba nyeruduk, itu anak kecil, kasihan anak kecilnya. Makanya jahil semua ini. Kok jadi saya ngeliat di VT Ya, Keo. domba itu tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Itu secara maknanya domba itu bersih. Betul. Domba Makanya itu saya tanya, tidak kamu ini bisa. seekor domba atau seekor kambing? Makanya lebih cerdas kuasa aku memaknai kata domba ini daripada kalian. Iya. Anak kita kan bukan domba Keo. Anda yang Makanya sefrekuensi lah atau sejenis lah. Nah, itu dia. Izin Bang Amar, Iya, Bang. Lanjut. nanyanya salah. Harusnya Bang Keo domba bukan, Bang Keo kambing bukan gitu. ya apa itu domba? Kambing dan Kapan? domba kan Kenapa ada asal ekornya, usul domba itu muncul? Asal usul kambing, istilah kambing itu kenapa muncul? Seharusnya itu dulu perkenalkan diri dasarnya. dulu, Keo. Biar Perkenalkan kalian diri dulu. tahu cara berdebat terstruktur begitu. Baik, Ini lompat salah, lompat silakan sih. ya, silakan lanjutkan penjelasan tentang domba, ayo, silakan. Ya, sudah kusebut tadi domba itu binatang ternak yang ada pada sejak zaman purba. Dia berarti- dimaknai sebagai hewan yang bersih, hewan yang tidak melawan. Domba itu harus ada gembalanya, kalau tidak digembalakan domba itu akan tercerai-berai. Seperti itu makna dari domba itu. Baik. Lalu Kio ini Ya, seekor dia domba bisa atau seekor disebut- kambing?
Dia bisa sebagai makanan, dia bisa sebagai pakaian untuk peradaban manusia. Harus paham dulu kalian domba itu. Iya, nggak masalah. Kita udah paham ke situ. Iya, jadi kalau menggunakan kambing, kambing itu bisa sebagai makanan, tidak bisa sebagai pakaian manusia di zaman itu. Seperti itu menjelaskan. Oke, baik. Jadi Kio ini tergolong seekor domba atau seekor kambing? Kamu opininya? Macet. Jadi Kio ini seekor kambing atau seekor domba? Masa kok nggak bisa mengamati? Itulah artinya kau ini kurang pengalaman. Keo ini yang kau lihat ini akun. Gimana kau ini? Iya, Anda yang berbicara dengan saya. Makanya kecerdasan itu, pengetahuan itu, pengamatan itu diperlukan Ini untuk manusia. Makanya ketika kau melihat Keo adalah domba, kau tidak tepat sasaran. Ini Iya, akun. Anda yang berbicara dengan saya sebagai Yang berbicara siapa? perwakilan daripada kekristenan. Yang bicara siapa? Sabar. Ini Makanya mana dari yang- situ yang aja pun kau seperti- sudah lamban menalar. Gimana Iya, kita mau berdebat? Sabar. Baru diuji Saya hanya nalarmu sedikit. bertanya. Sudah melambat. Saya bertanya, apakah kamu itu seekor domba atau seekor kambing? Itu saja kok. Yang mana? Yang kau maksud? Sakit nih. Ambulan Yang mana berbicara ambulan? atau akun yang kau lihat? Makanya kau diuji logikamu sedikit aja pun udah Berarti goyang Bang Keo, logikamu. Bang Gimana? Keo ya? nggak mengikut Bible ya. Apa Baik. yang diikuti? Apanya yang diikuti dari Domba Bible itu coba? Domba itu, Bang Keo Apa domba berupa bukan? apa domba itu di situ? Di Bible itu Dan- berupa apa domba itu? Iya, makanya dengar. Dan iya, Iya Yesus. berupa apa? Biar kuuji logika kalian. Cara berlogika Kok itu berupa seperti apa? apa? Berupa di domba, kok Bible berupa itu apa? Domba berupa itu apa? hewan yang berekor. Di Domba, makanya Bible, saya tanya di Bible kamu, itu berupa apa? Domba Biar, itu biar hewan lancar yang logika berekor. kalian. Berupa domba, Di Bang. Bible itu domba berupa tulisan. Berupa domba. Kalian ini makanya logika kalian macet semua ini. Gimana kalian mau berdebat? Oh, Ada nggak berarti coba Kristen yang agak ini yang bisa bernarasi sedikit lah, jangan yang kayak bocah begini. Makanya logikamu aja sudah macet di sini. Enggak, Domba di logika Bible itu apa? berupa tulisan. Orang kamu nggak punya domba logika bukan kok, tulisan gimana? itu. Tulisan itu domba bukan. Sosokan punya logika. Iya, itu loh. berupa tulisan, bukan berupa tulisan itu ekor. domba, Gimana bukan. kau ini? Tulisan itu domba Berupa atau bukan domba? tulisan. Berupa Domba tulisan. itu tulisan atau Disebutlah bukan itu tulisan, domba. Bang, izin jangan dilanjutin kalau yang begitu. Makanya logika kalian macet ini semua. Gimana kalian mau berlogika ini? Jadi Kristen Domba ini macet domba gimana Nah. macet? orang domba. yang Mau mereka berfilosofi, tuhankan gimana nih? mengatakan mereka ini seekor domba. Ketika kita tanya mereka takut menjawab. Karena kita Takut. mereka Padahal- mengatakan mereka domba, Bang. Iya, sudah divalidasi oleh Tuhan mereka bahwasanya mereka seekor domba. Malah mereka takut. Kalau marah-marahlah sama Tuhan kau, kok marah pula sama aku? Kok aku pula yang kau marah-marah? Marahlah sama Tuhanmu. Siapa yang marah-marah? Aku cuma menguji logika kalian. Ternyata logika kalian macet. Bagaimana seseorang yang tidak mempunyai logika bisa menguji orang yang berlogika? Seekor Kayak domba mana? menguji Logika kalian manusia. kan sudah terbukti macet barusan dari pertanyaan Tidak jawaban mungkin. kalian hasilnya macet. Sabar, tidak mungkin seekor domba menguji manusia. Nggak mungkin. Mustahil. Ya ternyata apalah beda manusia dengan hewan coba. Logika kalian Manusia, dulu uji di sini. manusia yang dikatakan manusia ketika dia dikatakan seseorang orang manusia. Tapi ketika Apa beda dia orang dengan dikatakan manusia? seekor domba, apalagi Apa divalidasi beda oleh manusia Tuhannya dengan bahwasanya orang? dia adalah domba, ya kambing lah. Apa beda manusia dengan orang? Logika saya ketika berbicara manusia dengan domba, jelas manusia itu adalah manusia. Domba Apa itu manusia itu? binatang. Kok manusia adalah manusia? Gimana kok penjelasanmu gini? Makanya nggak sanggup Logika logika bukan. jangan berbicara tentang filosofi. Lalu manusia menurutmu apa logikamu? Manusia coba? adalah manusia. Coba jelaskanlah manusia itu apa? Logikamu Kau berarti apa selama ini menilai berprasangka sebagai manusia. Makanya jelaskan logikamu manusia itu apa?
Ya manusia itu yang memiliki peradaban. Bukan manusia. Manusia itu Oh, ya manusia. sudah, kok disalahkan? Nah, kalau penjelasanmu manusia adalah Oke. manusia, itu penjelasan apa itu? Sekarang Keo manusia atau domba? Orang-orang bingung itu. Keo manusia atau domba? Kau bicara manusia pun kau nggak mengerti apa itu manusia, barusan kutanya. Gimana kau mau lanjut? Enggak, kan pertanyaan Apa bedamu saya. dengan enggak, apa beda manusia dengan hewan? Coba sebut dulu apa bedanya manusia dengan hewan. Saya tanya kamu manusia atau Beda domba? tulisannya, Karena Tuhan beda kamu tulisannya, Bang mengatakan Amar. kamu domba. Apa Bang Amar, beda beda manusia dengan tulisannya. hewan? Jangan-jangan Beda kalian ini tulisannya. berprasangka Kamu. kalian ini manusia, ternyata bukan. Beda Masih di tahapan tulisannya. hewan. Coba apa beda? Beda tulisannya. Bedanya ketika Tuhan kamu tulisan. mengatakan kamu domba, berarti kamu Kacau. domba seekor. Ya kan? Apa bedamu? Beda kita semua dengan hewan. Coba apa Kok beda? kita Beda semua? tulisannya. Kami aja, kamu kan domba. Kok kita semua? Ada, berarti Sosok kau ini ini- manusia ini. Kau berprasangka berarti selama ini. Kok berprasangka? Ternyata Kau yang Kok- berprasangka. tidak membuktikan, tidak bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Tuhan kau yang ngomong kau domba kok marah pula. Coba apa beda kita semua antara manusia Oh dengan enggak hewan kita, apa beda? kami aja, kami manusia, kau domba, kau pula. Iya sebut bedamu apa dengan hewan? Coba. Beda tulisannya. Apa perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan apa? Perbedaan yang mendasar adalah tulisannya berbeda jelas. Aduh, stop lah kita berdebat apa tentang apa ini? Berfilosofi. Ngapain? nggak ngerti Kami nggak rupanya berdebat kalian. sama kau. Siapa yang mau debat sama seekor domba? Ngapain debat sama hewan? Makanya nggak ngertinya kalian apa itu manusia, apa itu hewan, apa itu makhluk hidup, apa itu Oke, Tuhan. logikaku, Aduh, kacau kita. logikaku tadi mengatakan manusia itu adalah manusia. Logikamu menilai manusia itu apa? Penjelasan apa yang kau sampaikan di sini? Manusia adalah manusia. Logika. Gimana? Tadi Bulat kan adalah kamu bulat. minta logika. Logika kan itu? Bener nggak? Bulat adalah bulat, itu maksudnya. Logika nggak itu? Penjelasan apa yang kau Logika yang kau enggak. sampaikan Nanti ini? dulu Yang bisa logika. kuterima ini apa sebagai pembelajaran? Logika atau tidak logika itu yang aku katakan. Untuk pembelajaran apa itu yang bisa ku dapat? Yang Ku tampung kamu apa itu? tanya tadi logika. Sekarang aku tanya samamu. Jawabanku tadi terhadapmu logika atau bukan logika? Logika apa yang kau sampaikan? Manusia adalah manusia. Gimana? Logika tidak itu. Kamu Itu seekor orang domba. bingung, Kamu tidak seekor domba, mengerti. itu logika enggak? Atau Kau gini lah, yang kalian nggak bingung. ngertinya nih. Apa Kau yang apa itu bingung. lingkaran? Bingung dia. Apa Lari itu ke lingkaran? Itu ya dulu. Cepet. Abis ini lari ke segitiga. Karena Abis kau ini kan lari kemana lagi? muter-muter ini. Trapesium. Kau kan Sabar. muter-muter. Oke. Makanya tenang. bicara lingkaran. Sabar. Nah, apa itu lingkaran? Coba. Kamu seekor domba, itu logika enggak? Apa itu manusia dengan hewan? PR-mu itu. Lari dia. Ya PR-mu. Kalau kau nggak bisa jawab, berarti Lari kau dia. berprasangka kau sebagai manusia. Nggak Iya, ngerti kan kau manusia itu apa? Cepet, Keo, kamu seekor domba atau manusia? Apa itu manusia? Jelaskan dulu. Sebentar. Nggak bisa menjelaskan apa manusia itu. Saya itu bertanya. Menjelaskan sekarang. Saya bertanya sama Keo. Kan gitu. Iya, apa manusia itu? Kamu seekor domba, logik nggak? Ah, logika, coba. Logik tidak? Apa itu manusia itu? Domba dia domba. Apa manusia itu? Coba apa manusia itu? Coba. Apa beda manusia? Apa beda manusia dengan hewan? Coba itu aja dulu PR kalian. Masa kalian Jangan nggak sanggup mikirkan itu aja? jangan lari ke sana kemari. Kita fokus dulu di Memikirkan domba. antara manusia Sabar. dengan makhluk hidup lain disebut Sabar. binatang saja kau nggak bisa, Iyo. apalagi memikirkan Tuhan. Keo seekor Coba. domba. Ujung-ujungnya. Keo seekor domba, logik tidak? Apa itu? Yang mau bawa logik kemana? Ketawa. Keo seekor domba, logik tidak? Apa itu?
Kalau kau berbicara logika, Tidak, kau saya berbicara bertanya. logika. Saya bertanya ke Keo, ya. Keo seekor domba. Logik tidak? Iya benar. Kalau kau Benar. berbicara Oh, iya, tentang Ngapain aku filsafat ngomong itu sama benar. kambing? Domba, Dari tadi Kalau aku kau ngobrol berbicara sama kambing, tentang ya, aspek, iya. Kalau kau berbicara tentang logika Clear, kan, itu Bang Slow? berhubungan Iya, dengan iya. benar. Jadi Oke. ngapain kita berbicara dengan hewan? Kita yang aneh itu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok Dia ada sudah ya mengakui domba? bahwasanya iya, saya domba katanya. Clear sudah. Apa lagi? Kamu lagi sama Husan aja Makanya upload Keo. kalau kau Hewan berbicara gitu. tentang gini, kalau kau berbicara tentang logika itu berbicara tentang filsafat. Makanya di filsafat itu ada Apalagi logika, filsafat induktif. ini. Iya makanya Domba- kau nggak domba- paham apa Saya yang kau bertanya, bicarakan. saya bertanya. Keo seekor domba. Ayo. Keo ini akun, gimana kau mau bicara logika? Keo yang secara kau lihat ini itu akun. Dan gimana lagi kau mau membahas logika? Kau bertanya sesuatu yang tidak secara realita, yang secara realita kau lihat itu Domba, akun. Gimana kau Iya, mau bicara domba. logika? Iya domba. Iya, Suka-suka iya, domba. Makanya fungsi logika itu untuk membuat manusia berpikir secara sistematis, terstruktur. Seperti itu. Gus, jangan Suka-suka makanin domba. itu rumput orang, Suka-suka domba. rumput orang. Ya, astagfirullah, ini domba ini, domba. Hanya bicara logika, kamu nggak tahu kalian gimana ini? Gus, Iya domba. Bang Slow, Nah, dikat coba. lah itu dombanya, Bang Slow. Dikat, jangan makanin. Berarti nggak ngerti apa-apanya kalian ini. Oh, sok mau Domba, berdebat, domba. nggak Iya, ngerti domba. apa-apa, gimana nih? Iya yang kami ngerti Anda domba gitu. Domba, Anda domba. Ya domba. Ya apa bedamu manusia dengan hewan? Coba. Beda Ya beda tulisannya. lah. Domba, Jelas domba. beda. Tulisannya domba. Manusia apa-apa itu domba. saya. Kamu domba. Beda. Cuma segini Ya, ya kelasnya, gimana mau berdebat nih? Ku cari dulu yang agak-agak cerdas. Iya domba, domba. Iya domba, domba. Iya domba, iya. Gus, sana. Capek kali cuma main retorika, bersembunyi di balik kata-kata. Giliran ditanya, putar balik dengan pertanyaan. Itu bukan diskusi, Keo. Dari tadi kita berbicara dengan Domba. domba. Mau mereka tidak terima, ada dikatakan di kitabnya. Mau mereka tolak, wah bidat ini bahaya. Ini apa? Mauli Serba salah mereka. apa mau naik Ini. dia dari tadi naik turun turun naik. Kenapa gitu? Sini Mauli naik sini. Bu. Bu, Ibu. Bu Mauli monitor. Itu hostnya udah pening kalau dengerin Bu Mauli itu. Oh, gitu. Nggak ada remnya. Oh. Gak apa-apa nanti di mute aja. Di itu dibukanya lagi. Pusing kita dengar. Oh, Dan ada gitu. remnya itu, Bang. Sumpah. Itu pasti domba kelaparan. Jadi Yang lain, ketika Bang. domba kelaparan, abang host, ketika domba kelaparan itu dia nggak bisa diam, terus. Teman-teman muslim lu angkat tangan udah sama dia itu. Ya, Iya. nggak bisa naik. Yang nyuruh kau naik siapa? Hostnya ngeri sama kau, Bu. Karena mau ditolak Bang Amar dalam Matius 25 nomor 33 di situ dituliskan loh, dan Yesus akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya. Jadi susah mereka menolak kalau dikatakan domba. Iya. Diterima irasional, ditolak bidat, serba salah mereka. Ya Allah. Jadi kita kembali ke tema kawan-kawan. Siapa kambing, siapa domba? Oke. Di
Di sini jelas di dalam Kristen itu bahwa kambing yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Domba orang yang atau seekor yang mana kita bilang orang bang, nggak masuk bang orang bang, domba masuk. Masuk, betul. Agak janggal aja gitu seorang domba. Gimana gitu? Jadi domba ini seekor yang mengikuti apa yang diperintahkan kan gitu. Contoh Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apa pengajarannya di situ? Pengajarannya adalah Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Lalu Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Timbul pertanyaan, Yesus Tuhan di mana? 25.000 oten, nggak ada yang bisa jawab satu pun. Bingung deh. Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli. Dia mau bilang di mana gitu, di planet mana, terserah lah. Yang jangan di bumi, mau di planet Namek, mau di planet mungkin ada planet Konoha, ada planet lain mungkin kan. Yang jangan di bumi, karena bumi ini kata Yesus sendiri yang Tuhannya itu Bapa, bukan dia. Nah, tapi Oten tetap menuhankan Yesus. Timbul pertanyaan, Yesus Tuhan di mana? Ini nggak terjawab sampai hari ini. Iya. Dan kalau mereka kekeh mengatakan Yesus Tuhan di bumi, sama saja mereka yang dikatakan oleh Yesus, dan Yesus akan meletakkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa itu kambing? Adalah orang-orang yang fasik daripada perintah Yesus. Matius 25:33. Jadi salah satu kambing ya Bu Mauli itu salah satu kambing. Iya, ini ada tamu Bang Amar. Ya, Ini ada prosesi. Selamat pagi prosesi. oh Noise. betul. Buka lagi mic-nya, Prof. Noise stream, Prof. Noise banget. Selamat pagi. Pagi. Itu kenapa suaranya gemetaran? Siapa yang gemetaran ya? Ya suara kamu gemetaran. Selamat pagi. Ya apa? Biar bisa kamu cium tanganku. Oh, kau, oke. kau Saya makan bertanya air dulu. ludahku. Kan Saya aku bertanya, habis. kamu seekor domba atau kambing? Yang penting bukan seekor Muhammad. Saya tanya, kamu seekor domba atau kambing? Di sini ada Yang tema. penting bukan seekor Muhammad. Muhammad kan tukang kawin. Yang hewan kan jadi tukang kawin. Ketawa. Belum apa-apa. Bagus, kau benarkan. Ketawa lah. Pembenaran itu. Yang kebenaran itu ketika dikatakan oleh Yesus, Kristen ini adalah domba dan kambing. Maka kalian jelas dikatakan oleh Tuhan kalian itu domba. Maka penyebutannya harus seekor. Jadi Seekor apa kata domba orang atau seekor Malaysia? kambing. Jadi apa kata orang Malaysia? Allah itu Muhammad. Jadi Muhammad itu Allah. Jadi Tuhan kalian manusia dong. Ketika Yesus mengatakan kalian seekor domba Jika atau kambing, malah maka orang kambing itu Malaysia adalah- saya mengatakan- bertanya, kamu apa? Kamu domba atau kambing? Ketika Itu orang aja Malaysia poin. mengatakan Allah itu manusia Muhammad, apakah bedanya dengan Di Indonesia? mana tertulis, di mana datanya bahwasanya Allah itu Muhammad?
Dasar dungu oten. Ini jadi kedombaan itu sangat-sangat kental pada mereka. Iya, memang. Naik-naik di selamat pagi, disapa baik-baik. Langsungnya ke situ. Tidak ada data lagi. Kalian boleh berbicara apapun tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama kalian bicara itu berdasar referensi yang jelas dan valid, bukan berdasar sentimen. Disclaimer ya, yang disampaikan Bang Amar dan yang saya sampaikan untuk saudara-saudara kita Kristen itu berdasarkan apa yang sudah ada tertulis, seperti apa yang Yesus katakan, bukan kami yang katakan. Jadi saya pribadi ya menghimbau dan berharap kepada saudara-saudara Kristen, sekalipun kita berbeda dalam berkeyakinan, saya ingin teman-teman Kristen itu bisa menghargai gitu loh. Sekalipun kalian sentimen, sekalipun kalian tidak suka, sampaikan ketidaksukaan kalian itu dengan etika dan norma yang berlaku. Jangan kalian sampaikan ketidaksukaan itu modalnya hanya emosi tanpa adanya literasi. Itu dungu namanya. Tidak ada Nabi Muhammad dikatakan Tuhan, dibilang Tuhan, kata orang Malaysia. Malaysia mana? Siapa orangnya? Betul. Inilah oten-oten itu menggunakan orang lain, bersembunyi playing victim, menyalahkan orang lain tanpa adanya validasi literasi yang benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan Bang Flu tadi, bahwa oten itu dungu, atau yang bernarasi demikian tadi itu dungu. Wajar saja mereka dungu, kan begitu. Kenapa? Ya karena memang domba. Domba ini hewan. Kalau dia tidak pantas dikatakan dungu, Bang Slow. Bahkan untuk kata dungu saja mereka tidak pantas. Kenapa? Oh, iya. Dungu itu hanya bisa kita sematkan pada manusia yang gagal berpikir, tapi dia masih manusia. Namun kalau hewan, Iya, betul. kalau hewan ini tidak bisa, jangankan untuk dikatakan dungu, berpikir saja nggak bisa. Dia malas berpikir, maka pikirannya itu tidak digunakan itu. Jadi sekali-sekali dia menggunakan pikiran, domba mencoba menggunakan otaknya untuk berpikir, nggak akan bisa, nggak bisa. Domba ketika dia ingin menggunakan otaknya untuk berpikir itu nggak akan bisa. Itu jadi memang nggak bisa. Jangankan dungu, untuk berpikir saja nggak bisa. Kalau dungu itu gagal berpikir, Betul. maka masih manusia dia. Tapi kalau seekor ini berpikir, gimana ceritanya seekor bisa berpikir? Kan gitu. Iya, siap salah. Mungkin diksi saya harus saya upgrade lagi menghadapi kawan-kawan Itu sudah modern ini tepat. kan. Ya Allah, kami itu tidak pernah mendiskreditkan kekristenan secara komunal. Itu tidak pernah. Kami hanya bersifat membacakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk supaya teman-teman saya yang muslim di bawah, banyak dari mereka orang Indonesia, mengerti dengan apa yang ada tertulis di dalam kepercayaan agama lain, bahwa ini seperti yang tertulis, tidak seperti penafsiran teman-teman Kristen secara umum ketika membahas keyakinan orang lain, tidak menggunakan referensi
tanpa adanya literasi, hanya bersifat sentimen dengan emosi. Ini kan nggak bagus ketika disampaikan di depan banyak orang, apalagi di ranah media sosial. Iya. Ada typingan dari Mauli ya, Mauli Pak Pahan. Pak Pahan. Nah, Tuhan kami dari Israel. Dia mengatakan Tuhan kami dari Israel. Baik, seekor domba atau seekor kambing yang menjadi Tuhannya adalah ya Tuhan. Yang menjadi Tuhan dia adalah tuannya. Maka Mauli ini adalah seekor domba yang tuhannya, yang menurut dia, menurut domba ini, Tuhan itu manusia. Maka Berdomisili kita lagi adalah ya. jenis manusia. Kita ya, bukan dia. Kita Bang Slow, bukan dia. Dia bukan. Karena dia mengatakan dia domba. Nah, maka kita kaum manusia, kita dari kaum manusia adalah Tuhan daripada mereka. Nauzubillah sih. Itu anggapan mereka. Kita katakan pada mereka bahwa kami bukan Tuhan. Bukan kalian Tuhan katanya. Bukan, kami ini bukan Tuhan kalian, bukan. Pokoknya kalian Tuhan. Habis perkara kalau ada pokoknya tuh. Terserah kau lah. Kayak gitu ujung-ujungnya kan. Gini ya, Bu Mauli, saya tegaskan pada Anda, saya bukan Tuhan Anda. Ya, saya manusia, tapi saya bukan Tuhan Anda. Begitu, Bu Mauli. Ya. Enggak, aku lucu aja ketika ada orang Kristen itu mengatakan Tuhan kami dari Israel, Tuhanmu dari Arab. Sementara orang Islam sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan umat Islam itu dari Arab. Tidak ada. Tuhan itu tidak berasal dari mana-mana. Tuhan itu ada, tanpa kata ada itu ada, Tuhan tetap ada. Tanpa adanya Arab itu ada, Tuhan tetap ada. Islam itu begitu, Bu. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda dari Israel, emang Tuhan Anda berdomisili di Israel? Iya. RT RW-nya siapa? Nggak ada. Ketika Mauli ini mengatakan Tuhan kami dari Israel ya. Tuhan apa dia bilang? Tuhan saya ya, dia bilang. Iya. Nah, coba buktikan bahwa orang yang kamu tuhankan itu di mana alamatnya, di mana rumahnya. Nggak punya, Bu. Dia aja numpang. Dia aja numpang. Gimana disebut dengan dikatakan bahwasanya dari Israel? Buktikan kalau dia memang di Israel. Ada tidak? Nggak ada. Ada nggak buktinya bahwasanya ada? Oh, ini rumah Yesus gitu. Kalau Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ini rumah beliau ada, bahkan pakaian beliau masih ada. Bisa. Ada bukti. Jadi bukan hanya karang-karangan. Itu ya nomor admin saya. Ada tim yang Saya timbul pertanyaan juga kepada Anda. Coba sebutkan nama anak dari Nabi Nuh. Katanya kitab Anda tuh enggak, penyempurna. maksudnya udah saya terus dikasih Ya. ayat. Kita buka-bukaan di sini ya. Coba sebutkan Tapi dulu biar. nama anak Nabi Nuh. Oke, demikian. Baik. Silakan Anda. Iya, Siapa? saya jawab ini. Pelos.
Pertama, ketika Anda menggunakan ukuran-ukuran apa yang saya jelaskan tadi kepada Anda, tapi Anda tidak menolak itu, Anda membenarkan itu pertama dulu ya. Benar bahwa apa yang kerja oleh Nabi kami ada kesamaan di dalamnya. Tetapi Anda pun menuntut, kenapa yang ini enggak kan gitu. Tetapi minimal Anda mengakui betul apa yang kami kerjakan ada kesamaan dengan orang terdahulu. Kan gitu. Kita lihat, di realitanya bahwa para nabi punya syariat yang ditetapkan atas mereka. Tentunya oleh Allah ada yang dipertahankan, ada yang kemudian dinasak dan mansuk. Ini hak Allah. Tetapi tentunya tidak seluruhnya dikatakan batal. Ini yang kami temukan. Ya, intinya ada korelasi, ada kesamaan yang terjadi antara orang-orang pilihan Tuhan ini. Kami mengklaim Nabi Muhammad pilihan Tuhan, Yesus pilihan Tuhan, Musa pilihan Tuhan, Ibrahim pilihan Tuhan, Nuh pilihan Tuhan. Adam pun demikian, kami imani bahwa dia adalah nabi kan untuk alam semesta ini. Tetapi ketika ada, kenapa ini nggak begini? Kan gitu kan? Kenapa ini kok nggak dibaptis? Oke. Hal yang sama, ada irisan tapi mungkin sebutan yang berbeda. Tuhan punya konsep bahwa bisa jadi tanah membersihkan, air membersihkan, angin membersihkan. Allah membuat konsep seperti itu. Maka ketika kami membersihkan diri kami supaya kami bersih, maka kami ada istilah wudu di dalam Islam nih. Dan kami lakukan ketika kami mau melaksanakan sholat atau melaksanakan sesuatu yang baik menurut konsep ketetapan. Mau berhubungan badan, kami disarankan untuk berwudu. Mau sholat, kami mau membela Al-Quran, kami bisa untuk berwudu. Apa itu? Menggunakan air, percikan air sebagai bentuk bahwasanya inilah syariat Tuhan untuk kami. Tetapi namanya mungkin bukan baptis, sama seperti kurban hari ini kan. Kurbannya kami umat Islam berbeda dengan kurbannya zaman Nabi sebelum-sebelumnya. Tetapi tetap menggunakan perbuatan yang sama, tetapi mungkin perbedaan nama. Harus masuk memahami di sini bahwa apa ketetapan Tuhan yang jelas perbuatannya hampir sama dan itu punya nilai yang sama. Gitu Alos. Jadi saya memenangkan kepada Anda ketika apapun perbuatan kami itu tidak menyelisih ketetapan Tuhan. Yang saya kecewakan kepada Alos adalah ketika Anda melihat kami sama dengan Yahudi, kami sama dengan Yesus, tetapi Anda merasa benar dengan melihat bahwa Anda tidak sama dengan Musa, Anda tidak sama dengan Yesus. Yang lebih parahnya lagi, Anda menyalahkan kami yang jelas-jelas identik dan sama. Hanya karena satu permasalahan yang Anda anggap tidak benar, tidak sesuai, kami tidak baptis, seakan-akan kami yang salah. Padahal yang jelas salah adalah Anda hari ini. Ustaz Dawan kayaknya udah mulai aktif. Silakan Ustaz Dawan. Mohon maaf. Mungkin beliau akan menjelaskan apa yang Anda pertanyakan. Hai. Sabar dulu, Anda belum jawab pertanyaan saya. Sabar. Anda belum jawab pertanyaan saya. Mungkin guru saya Pak Awan akan punya menjelaskan anak ada berapa dan namanya siapa-siapa? Anda jawab dulu. Pertanyaan ulang. Alos, pertanyaan ulang. Silakan ulang pertanyaan punya anak ada berapa? Pak Alos, Anda ulang pertanyaannya yang mana yang mungkin saya tadi lupa untuk menjawab. Nanti biar Pak Awan menjelaskan. Pertanyaan ulang lagi. Alos, silakan bicara dulu. Saya kejar Anda. Saya mau tanya Anda. Anda kan tadi dengan saya. Silakan pertanyaan mana yang saya lupa untuk menjawab. Anda suruh nanya aja kok. Nah, Pak Jeriko, sebentar Pak Jeriko. Sabar. Alos dan Pak Awan aja. Oh, saya dengan Pak Awan. Anda nggak berani dengan saya gitu. Pertanyaan apa yang Anda lontarkan yang saya tadi lupa untuk menjawab? Anda ulang lagi, silakan Pak Awan yang akan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alos, ulang lagi pertanyaannya. Nanti Pak Awan menjawab. Kita berdiskusi di sini. Saya berharap pakai dalil. Pak Barokah, mohon Pak Barokah. Kita percayakan ke Pak Ustaz Dawan. Ini Anda Pak Barokah saya mute dulu ya. Pak Alos, sekali lagi saya katakan saya menjadi moderator saja. Ada guru kami di sini. Silakan Anda dan Pak Awan. Silakan. Pertanyaan diulang atau mau ke kasus yang lain silakan. Tanyakan Bang Alos. Oke, begini ya. Masih dengan kitab Anda ya. Yang tadi itu di Al-Imran. Ini sekarang juga di Fatir 35 ayat 31. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya
Allah benar-benar maha mengetahui, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Coba jelaskan, kok Alkitab bisa ada tulisannya di dalam kitabmu, sedangkan kitabmu Al-Quran tidak berada di dalam Alkitab kami. Mohon jelaskan. Biar Pak Barokah, biar Pak Awan aja yang menjawab. Ya. Jangan Anda bahas terus Alkitab. Saya mute Pak Alos ya, saya mute Pak Alos. Silakan Ustaz Awan. Silakan Bang Alos. Bang Alos, silakan Bang Alos. Kami tidak keluar ya. Apa pertanyaan Anda kami jawab sesuai dengan apa yang Anda mintakan. Pertanyaan saya begini ya, Anda jangan mempelintir. Fajar, kita Ya. Salawan ya, Fajar. Nah, kalau Anda harus menyatakan ya, Islam muncul di abad keberapa sih? Abad ke-7, Islamnya Nabi Muhammad abad ke-7. Bantu jawab Ustaz. Terus? Nah, abad ke-7. Lalu kira-kira Injil itu sudah ada atau belum? Islamnya Nabi Muhammad ya. Ustaz Awan silakan. Islam sudah ada belum? Makanya jangan mengajukan pertanyaan sementara saya dengan Ustadz ini ada sementara diskusi. Kalian yang di bawah diam dulu. Nanti setelah pertanyaan jatuh bingung mau jawab. Silakan Pak Alos, Pak Awan aja silakan. Makanya saya sudah minta Pak Jeriko untuk diam tadi minta. Nah itu makanya kalian diam di bawah. Kalau nggak paham diam. Iya. Saya nggak marah bang. Ini nada bicara saya begini bang. Saya sama dengan Ustadz Dian. Saya orang NTT bang. NTT bang. Saya NTT. Enggak. Saya Protestan. Itu di daerah Flores bang. Daerah Flores itu banyak Katolik. Nah ini nada bicara saya sudah. Enggak. Gini pertanyaan saya begini Pak Ustadz.
Udah ditangkap Pak Gini Alwan. pertanyaan saya begini. Udah ditangkap pertanyaan Anda, Pak Alwan mau jawab, Anda diem. Pertanyaan saya kan tadi begini. Gini Tadi kan berulang-ulang. ini giliran saya kan Pak Awan. Pak Alos, Kan tadi Pak Awan bilang silakan Pak Los. pertanyaan Anda udah dijawab, apa udah ditangkap? Izinkan Pak Alwan untuk menjelaskan. Anda tinggal diam mendengar jawaban Pak Alwan. Udah kami tangkap pertanyaan Anda. Silakan Pak Alwan. Anda saya mute ya. Silakan Pak Alwan. Kan Pak Awan sudah jelaskan ini waktu saya ya kan. Oh, dia yang delay Kang Alwan. Kayaknya dia jaringan dia yang bagus. Pak Johan, gimana Pak Johan? Teman Anda kayaknya delay bermasalah nih. Gimana kalau Pak Johan aja mewakili? Silakan Pak Johan aja naik. Kenapa sih? Pertanyaan saya belum Anda jawab. Anda mau turunin saya? Gimana sih? Bapak, Anda delay. Anda terjawab berulang-ulang. Oke, pertanyaan saya kan tadi begini. Kok di kitab Anda tercatat terkait dengan Alkitab? Ya, coba Anda jelaskan. Sedangkan di kitab kami, Alkitab, tidak tercatat Al-Quran. Nah, katanya kitabmu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mohon dijelaskan. Baik. Udah Pak ya. Bapak diam, Pak Awan mau menjawab. Saya mute Anda. Silakan Pak Awan. Pak Awan, monitor. Malah hilang ya. Pastinya Pak Awan juga bermasalah ya teman-teman. Nggak ada nih Pak Awan, nggak ada kan? Nggak ada Kang, udah nggak ada Kang. Ini Jericho kok nggak bisa digedein juga ya? Oh, sini lagi nyelamnya harusnya ya. Mana tuh Jen? Tahu di Tuyen tanya, Dato, di Tuyen berapa maharnya? Di Tuyen. Ya, Ya, Tuyen. Bang, yang Bang, Dapo, tanya dong Bang. Itu Ya, tuh yang Tuyen. syarat untuk bisa nikah orang Vietnam itu kayak gimana? Berapa Tuyen? Tuyen. Kira-kira Uangnya apa? Tuyen. Uang. Uang apa? Sama. Kalau yang perlu kita bahas itu bagaimana kemudian kematian Tuhan adalah kematian terbaik di zakat raya ini sepanjang sejarah hidupnya manusia. Ya, Karena kasih Tuhan kita lah itu. coba kau bayangkan, ya, kakandaku yang besar anunya, coba lihat ya. Banyak nanti kiri loh. Dengar. Berapa Ya. Kalau kayak gitu kamu Coba. Adinda kembalikan boneka Besar berbiku tepu-tepunya, bohongnya. Mau iri bagaimana? Boneka Orang berbiku. tepu-tepunya kok banyak. Sudah 11 biji Nah. boneka berbiku ku kasih sama kau. Dengar. Makanya kau pencipta sesama kau. Makanya geli kita dapat. Ya, kita pun Jangan mau begitulah. dengar. Jadi bagaimana caranya ya? Kau punya perasaan ketika kita punya orang terdekat aja meninggal, sedihnya minta ampun. Ini bayangkan Tuhan sang pencipta itu meninggal, happy break. Happy apa sedih sih sebenarnya? Siapa yang happy? Oh, jadi sedih. Bagaimana ini? Ya, Kematiannya iyalah. untuk kebaikan. Karena bukan Supaya- begini Adinda penjelasan. Bagaimana? Karena Tuhan kita Yesus Kristus kasihnya kepada kita
Dia Tuhanmu aja kali, bukan Tuhan kita. Tuhanmu. Tuhan kita itu. Tuhan kita itu orang bang. Enggak apa-apa. Penyasar jangan bawa-bawa orang lah, yang enak-enak baru bawa kita. Karena Tuhan Yesus kita mengatakan, barang siapa menolak aku akan menolak dia di hadapan Assalamualaikum Bapakku. Jadi nggak apa-apa. Selamat pagi. Inilah kebodohan Kristen. Inilah kebodohan Kristen. Kebodohan Kristen itu yang Adilah selalu trauma. muncul Apa di nggak ada pikiran lagi mereka. apologet Islam yang benar ngomong ini, basi-basi belajar ngomong ini. Itulah kebodohan. Iya, yang gagap aja udah kelabakan. Udah terus. Nah. Abang Lucu belajar ngomong, belum belajar ngomong dia masih belajar. boleh saya menggantikan dulu. Boleh lanjut aja lanjut. Ya, Masih belajar ngomong. jangan dulu itu dipotong Matius. ya. Masih belajar ngomong dia. Jadi perlu Saya hanya belum menanggapi bisa tema diskusi saya, ya. itu. Iya. Begini, Bang. Judulnya kan Oten tak ada ilmu. Ya tentunya bagi saya orang Kristen yaitu tidak benar. Dan saya akan mengatakan yang mana itu tidak benar, berarti kami itu punya ilmu. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu. Begini. Abang tanya sesuatu dulu orang nih. Kristen, punya ilmu tunggu Bang. apa ini? Sabar. Karena kami umat Kristen itu merasa kami punya ilmu, makanya saya akan membantah itu. Jadi begini Pak, Tuhan kami Yesus itu, dengar ya, Tuhan kami Yesus itu berasal dan datang dari surga. Bukan Tuhan kami aja Bang, Tuhan kita. Tuhan Karena saya, semua Tuhan manusia saya ya. itu. Tuhan kita. Ya kami orang umat Kristen. Begini, Jangan dulu dipotong Pak, dengar penjelasan Matius, kamu Saya enak belajar ngomong dulu diskusinya Pak. Matius, jangan dipotong, belajar ngomong dulu, kau gagap, belum bisa ngomong. Supaya Belum enak diskusi diskusinya. Ya, satu-satu aja Bang. habis itu Yang saya ya. keluar, yang keluar dan datang dari Habis itu surga saya berbicara ya. Ya. Iya. Kamu saya belum kasih layak kesempatan, ya. bicara, Iya, kamu iya. masih gugup, Begini, masih Pak. gagap, belum bisa belajar ngomong kau. Sabar Yang guru keluar. dah. Yang keluar dan datang dari surga itu kami tidak memerlukan lagi penjelasan lain karena kami sudah tahu itu. Yang datang dan keluar dari surga itu tidak mungkin iblis dan tidak mungkin membawa pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena itu berasal dari surga, sosok yang berasal dari surga dan berasal dari Bapa itu sendiri. Nah, saya akan uji apakah kalian itu berilmu. Dalam Islam itu yang datang dan keluar dari surga itu, yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk dipasang di Ka'bah itu, yaitu batu. Jadi dalam Islam itu, pengajaran apa yang akan diberikan oleh batu itu? Karena batu itu sosok Bang, yang jangan datang dari tanya surga. itu, mereka nggak punya ilmu Bang, nggak, cuma aja mencari di situ, nggak usah ditanya itu. Sabar. Memang Tenang sukar aja, untuk sabar. mereka menjelaskan ini. Bukan sukar menjelaskan. Kami Nah, terus terang itu memang begini. itu satu benda yang Bang berasal dari- Andre, sabar ya. Apa Bang yang Andre. akan kalian dapatkan dengan Oh, tenang, benda tenang itu? aja. Pengajaran Tenang apa? aja. Oke, nanti Batu dijelaskan. akan mengajarkan apa terhadap kalian? Nanti dijelaskan ya, sabar. Nanti Sabar ya. Sabar Ya. yang sabar ya. Jadi sesuai Yang ilmu ya sabar. Pak. Kalau ilmu Sabar. kekristenan saya sudah kepaparkan kan. Iya. Kami Maka tidak ilmu butuh kekristenan. penjelasan Emang lain ada ilmu karena dalam kami tahu kekristenan? yang datang Yang dari ada surga itu. itu. Yang ada dalam Kami sudah kekristenan itu tahu. ilmu menyesatkan. Iya betul. Jadi begini, kalau mau tahu sebentar, sabar. Kristen Ya. Dijelaskan ilmu tentang mistis. ilmu supaya kita yang sama-sama sabar. tahu yang mana kalian itu berilmu. Anda bicara ya. Ya. Saya bisa Kacang goreng. Silakan. Ya, dipersilahkan menjelaskan tentang batu itu. Nah, silakan Ustaz Khairul. Fadol. Pisang goreng 5.004. Biarkan dulu. Diam kau Pran. Biarkan yang lain dulu yang lain. Iya. Jangan silakan. Jadi lama udah, mikirnya. saya dulu ya, saya menanggapi dulu sedikit ya. Oke, Nanti silakan. sudah dilanjutkan ya. Jangan lama. Begini ya Bang Andre ya. Akhirnya saya tahu itu gimana klaim-klaim katanya orang Kristen itu tidak berilmu. Ini benar ini. Ini yang di atas ini temanya Oten tak berilmu itu udah jelas. Menjelaskan kemudian ini bukti bahwa orang Kristen itu tidak berilmu. Yang dia tahu tentang sebentar. Yang kamu lakukan memperjelas itu, menegaskan apa tuduhan kami itu, apa yang disebut, apa yang di tema ini nih.
Oten itu tak berilmu. Sebentar. Buktikan ilmu Ya Bang makanya tentang batu itu yang saya ketika jelaskan. Abang ngomong, saya sebentar Jangan Bang, muter-muter, sabarlah. jangan tawaf kamu. Enggak Masa mutu, kamu enggak tawaf mutu. lagi? Loh, tahu itu bagus Bang. Daripada mengaminkan kematian Tuhan yang terbaik, gimana ceritanya coba? Ya. Itu Maksud saya begini. Iya, itu maksudnya, memaksudkan itu. Kalau paham pasti, kalau berilmu tahu itu. Tapi karena nggak berilmu ya, saya pahamkan nanti. Sabar ya. Yang sabar aja, memang begitu. Yang sabar. Ketika informasi sebentar akan diberikan oleh benar itu. Gurunda yang besar anunya, kenapa saudaramu ini begini? Tadi dia berbicara tenang. Jelaskan itu. Kamu memutar-mutar. Baik, saya jelaskan ya. Santai. Cup. Tenang ya. Sabar. Bagaimana Bapak mengatakan Yesus itu berasal dari surga? Tunggu dulu. Bagaimana Bapak mengatakan Yesus itu berasal dari surga? Sedangkan Yesus berasal dari Tunggu dulu, Frans. Sebentar. Karena tidak mampu menjelaskan. Karena memang benar. Sabar ya, sabar. Yang sabar ya, yang sabar. Jangan dijelaskan Bang, mereka tahu. Jangan dijelaskan. Sesuatu yang datang dari Sebentar ya. Makanya saya bilang Bang Andre, kalau kita lagi ngomong enak tadi ya. Dengar sebentar. jangan sembarang pasang tema, Bang. Ya udah dibawa dulu ya Bang Andre ya, supaya enak. Bang Andre dibawa dulu. Biar kalau sudah selesai kita menjelaskan Abang bisa naik. Ya. Begini, saya mau himbau yang merasa diri sudah dewasa, sudah tua, punya otak, ya, harap tertib, itu aja. Lanjut. Di sini temanya apa? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Hai, Alnar. Buat saudaraku Alnar, kenapa? Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Kenapa kata assalamualaikum dicontek sama orang otak? Waalaikumsalam. Yesus itu bukan berasal dari surga. Ya, karena dia lahir seperti manusia biasa kita ini. Lahir. Ini nanti sistem mengkick semuanya kalau cara begini. Satu-satu, pelan-pelan, ditanggapin dulu satu-satu. Tadi ditanya soal batu. Tapi saya punya bagian sebentar ya. Baru saya punya bagian. Ustaz Khairul, tafadhol, jelaskan dulu soal batu itu. Batu buat lempar oten bisa, buat lempar setan bisa, kan gitu. Batu untuk dicium untuk nebus dosa juga bisa ya. Bisa. Bagi orang yang tidak berilmu pasti begitu kalimatnya, itu menunjukkan bagaimana. Sabar. Bagaimana kemudian kita tahu itu ya. Ya, tenang. Sabar ya. Yang sabar Dek ya, yang sabar. Dek, yang sabar Dek ya. Coba ya, Dek, yang sabar Dek ya. Yang sabar dulu ya. Oke, baik. Langsung Ustadz. Yang sabar Dek, yang sabar. Kalau nggak sanggup mau diturunkan ya Bang, sengaja ya? Nggak masalah. Kalau kan sengaja, memang itu yang dicari ya. Jadi memang intinya yang bisa dia lakukan sengaja naik untuk bisa diturunkan. Biar terlihat sudah setelah foto-foto itu. Bran, kau lihatlah saudaramu nih setelah foto-foto ada banyak. Nanti dia cerita ke temannya, saya tadi naik ke tempatnya Islam. Banyak. Saya tanya ini tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu mau dengar jawaban? Kamu sendiri tidak kondusif. Itulah yang kau cari. Kan nggak mampu itu typingnya. Siap playing victim drama. Oke, lanjut. Ustaz Khairul. Saya enggak terfokus kepada batunya tadi. Saya lebih terfokus kepada bagaimana dia menyampaikan informasi ya, dan dari mana dia mendapatkan itu lebih layak untuk kita bincangkan ya. Pertama, ketika dia mengatakan bahwa Yesus ya dari surga ya kan, dan kemudian keluar darinya gitu kan, turun darinya. Ini informasi dia dapatkan dari mana gitu loh. Dan apakah informasi tidak ini ada kok dalil, masih mau bertanya? Dan apakah dia telah memverifikasi informasi ini secara benar atau tidak? Kan seperti itu. Sistem bukan saya. Ya, karena informasi yang kita dapatkan bahwa ya kan, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah
sama seperti layaknya kita manusia biasa, berasal dari rahim atau dari alam kandungan yang kemudian lahir ke dunia. Ya, ini satu. Yang kedua, ya, di dalam Islam, ini suara saya ada enggak? Ada. Suaranya ada. Baik. Sabar dulu, nanti kau bikin saya nangis habis ini. Sabar dulu. Baik. Ayo lagi. Di dalam Cuma sama kayak aja kok bikin nangis. Iya, nanti habis ini kau bikin saya nangis. Gak apa-apa kok. Lanjut. Baik. Sabar Di ya, dalam- biar enak. Nanti kamu bisa bikin nangis kami. Tenang aja ya. Kamu punya kesempatan. Gimana sih? Iya, sabar yang sabar. Kamu dengar dulu. Gitu. Ya, kalau kamu nggak mampu diskusi kondusif, berarti ya sudah cukup kemampuanmu di situ. Jadi kita tahu, begitu ya. Kalau kamu tidak diskusi, tidak mau damai di sini, tidak mau tenang, tidak mau sabar, ya, baik, cukup baik, kau SDM kemampuanmu Saya di sabar, situ. Ya sabar ya. Oke, ya. Lanjut, Ustaz. Baik, yang kedua, kalau basisnya adalah informasi yang terverifikasi seperti Al-Quran, adapun Bible tidak terverifikasi dan kita tidak tahu ya, verifikasinya dengan cara apa dan diyakini itu kemudian oleh mereka sebagai kitab suci, maka dengan jalan yang sama kita juga punya informasi bahwa ternyata yang di surga itu, yang jelas-jelas disebutkan di dalam surga itu Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa alaihissalam, dan begitu juga iblis juga berasal dari surga gitulah. Dan kemudian ketiga mereka itu diturunkan dari surga ke dunia ya, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas terverifikasi informasinya dan disebutkan langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau basisnya informasi, dia tadi kan basisnya informasi, tidak mungkin melihat secara langsung kejadian itu. Maka kalau sama-sama berbasis informasi, maka yang benar-benar ya dari surga itu Adam, Hawa dan iblis. Nah, apakah hanya karena pernah di surga lalu kemudian diturunkan ya kita bisa jadikan dia sebagai Tuhan? Tidak, tentu tidak. Tidak ada orang yang pernah menuhankan Adam. Tidak ada orang yang pernah menuhankan Hawa alaihissalam. Tapi ada yang pernah menuhankan iblis, bahkan sampai saat ini kan. Jadi kalau hanya berdasarkan pernah dari surga, ya kan, atau turun kemudian ke dunia, ini kalau melalui satu tahapan yang sama, basisnya informasi kan seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, masalah batu. Ada apa dengan batu yang Allah turunkan, ya kan? Karena batu itu tidak turun ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia telah ada ya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu diverifikasi oleh hadis yang otentik ya dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan ya nazala hadaral aswadu asyaddu bayadan minal laban faswaddathu khutayan nas. Ya, dulunya Hajar Aswad, batu hitam itu turun dari surga, dia lebih bening daripada susu. Lantas dosa-dosa manusia menghitamkannya. Ini melalui, kalau kita basisnya informasi yang terverifikasi. Jadi untuk apa batu itu? Tidak ada kaitannya batu itu sama sekali dengan peribadatan. Ya, maksudnya penyembahan, kita melakukan penyembahan terhadapnya baik sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga saat ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi tuntunan kita adalah Rasulnya yang membawa risalah itu sendiri. Jadi apa kaitannya mengaitkan batu dengan Yesus yang tadi dianggap berasal dari surga dan turun ke dunia? Itu pun kalau informasi Anda terverifikasi dengan baik. Ini dulu, nanti kita sambung. Allah Ta'ala alam. Silakan. Aduh, Pak. Itu bukan saya mengatakan ada kaitannya, Pak. Tapi kita berbicara yang datang dari surga itu, yang berasal dari surga itu, Pak. Sekarang coba berikan informasi. Itu bukan ada kaitannya begitu dengan Ya. Yesus.
berikan informasi ada kata Yesus berasal dari surga dan diturunkan ke dunia. Spesifik, silakan. Sudah Pak, Bapak tidak usah bertanya itu karena itu ada dalam Alkitab kami. Iya, makanya silakan. Nah. Bacakan, silakan. Kalau itu mudah sekali Pak dijelaskan Pak. Sudah Jelaskan, jelas dijelaskan. tertulis Kalau dalam mudah Alkitab jelaskan. kami itu Pak. Iya, silakan baca. Begitu. Bacakan. Jadi Bapak jangan bertanya lagi, oh begini. Bacakan Itu ayat. kalau saya bohong itu saya kena kutuk Pak. Kalau Iya, itu tidak silakan. ada dalil dalam Alkitab kami. Silakan bacakan ayatnya, silakan. Kita menunggu. Yang saya tanyakan akan menguji apakah kalian itu punya ilmu. Manfaat apa yang kalian akan dapatkan dari sosok yang sesuatu benda yang... Kenapa nggak mau dijelaskan Bang Andre? Ini saya kasih 10 juta, bacakan ayatnya spesifik Yesus datang dari surga. Silakan. Anda mau bohong lagi, Pak? Kok bohong? Kita tanya kamu, kok kami yang bohong? Gimana sih ente? Kualeng ini mindsetnya. Di saat saya membacakan itu, ada pertanyaan bohong. Anda tahu saya nggak terbiasa. Bang Andre. Sebentar. Ditanya, Karena Bang Anda Andre. tahu saya nggak Mana terbiasa ayat? diskusi dengan orang bodoh, maka lanjutkan yang lainnya. Ya, di mana dalil di dalam Bible? Baik, Ustaz, luar biasa. Secara spesifik, saya lupa Yesus ayatnya, itu tapi betul. kalimatnya saya tidak lupa. Oh, Yesus coba. berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, dan Bapa itu tempatnya ada di surga. Otomatis dong dia datang dari surga. Apalagi Pak? Bapak Di mau Bapak kasih itu 10 surga. juta kepada saya? Ini Bapak sudah bohong. Kalau Ustadz jangan bohong Pak. Itu ada dalil. Yang itu. mana bohongnya? Bohongnya Aku mana? datang dan keluar dari Bapak. Coba di mana ayat? Iya, Coba, Bapak apakah dia tunjukkan bukan aja, coba berasal dari tunjukkan. surga? Tunjukkan aja Bang, biar enak. Iya, tapi saya lupa ayatnya ayat di mana. Yohanes 8:42. Kata Yesus Bapak kepada ini, mereka, Bapak harus ikuti perkataan Bapak. Kalau "Jikalau Ustadz harus dengan- benar supaya terhindar dari perkataan bohong. Kirim uang 10 juta itu. Saya sudah Iya. kasih bukti Pak. Mana disebutkan surga itu? Bapak. Ya di mana disebutkan surga itu? Itu loh. Loh, jangan Nanti salah. Mana disebutkan kalian surga cari itu? saja. Saya Aku lupa ayat itu. datang dan keluar dari Bapa itu menunjukkan keberasalan, ya, bahwa dia itu memang diciptakan oleh Bapa. Bukan di mana surga di situ? Baik, saya Sekarang bacakan begini aja Pak. biar ini. Saya Kalau baca- datang saya dari baca Allah, yang Allah ini. itu tempatnya di mana Pak? Nah, itu kan dikait-kaitkan yang diminta. Bapak. Bapak dikaitkan. Tapi beda lah Pak begini. Memang kalau Allah saya itu berada di surga. Jadi ikut narasi Anda saja, Allah kalian itu bukan di surga. Dengar, ya. Iya, saya ikuti narasi Anda saja. Getan ini loh. Maka Allah kalian banget itu gue tidak ini ya. mendengar. Jadi kita ke tema saja Pak. Kalau Bapak berilmu, Saya hinakan tolong Anda, jelaskan hinakan saja. ya. Pelajaran apa yang kalian akan dapatkan dari benda silakan mati baca itu yang dulu. datang dari surga? Saya Bang Andre, oke. Oh boleh Bang Andre ya, sudah bisa diam Bang Andre, boleh ya? Diam Bang, gantian Bang. Bacakan Bang. Ya, Anda ayatnya. konsisten akan saya hinakan Anda karena kemarin saudara Aduh. Kristen Anda ya. Ternyata Udah, silakan kalian saya tanya tidak nih. mampu Bener, berdiskusi saya dengan tanya dulu Bang, akal kan dan tadi bilang pemikiran tentang yang surga. sehat. Saya tanya, Bang, gantian Kalian Bang. itu tidak mampu berdiskusi dengan akal dan Ya pemikiran yang udah kalau sehat. nggak mampu harus Sebentar, gampang dong, sebentar. lebih bodoh saya berarti. Silakan, Tinggal Saya kan berkenan. sudah mengatakan. Bang, saya sedikit doang, saya sedikit. Iman Kalau betul Kristen. Bapak Andre, ini Bang surga Andre, tunjukkan. bentar Bang Andre, Yang mengajarkan satu dong. kamu. Aduh Bentar, Bang Andre ini Bang, memang. Oke lanjut Mus. Mohon maaf ini Bang ya. Kalau betul yang Anda Bang. bawa hari ini. Nah Bang Andre dibawa Bapak dulu ya, surga, nanti abis itu Ya. nanti naik lagi ya. Nanti dibawa lagi, nanti naik lagi ya. Ya nanti naik lagi Bang Andre, otomatis Saya nih ini sistem lagi sistem ini Bang loh. Andre. Ya, Oke. Ya Allah. lanjut. Saya cuma meminta Anda membanggakan Bapak di surga. Selalu mengatakan Bapak di surga, Bapak di surga. Satu aja. Kalau nggak bisa bawa satu, bawa sepotong firman yang datang dari surga. Bawa. Kalau nggak bisa satu, saya dispensasi. Sepotong aja. Bawa. Yang tertulis di Bible, apalagi kalau ada di Taurat, di Zabur, di Injil, di Suhuf Ibrahim. Bawa. Bangsa Ayo. kemarin itu ya. Bang Master, jawab Bang Master. Bukan kemarin tuh ya, kalau gua nggak ngeliat itu acara Kristen ya, dia ganti kalimat-kalimat Allah. Ya, siapa tuh yang pakai sorban itu, siapa namanya itu? Siapa? Yang Kristen itu. Kalau bukan pas dia lagi ke sukacita Natal mah, gua masih inget toleransi. Kalau ketemu gua Siapa? panggil lu binatang. Joseph. Tak ada lagi itu. Kamu harus tahu Imrus, itu kaum atau kalangan-kalangan yang sudah memang putus asa. Bukan Dalam Bang. kondisi Ya, kalau saya tertentu. nggak denger sih mah bodo amat. Saya nggak Ya, denger memang. terserah. Ya.
Orang udah di fase yang putus asa, udah nggak tahu. Cuman segitu doang Imrus. Kau merus kau begitu doang nggak ternyata, kamu nih merus. Oke, Mbak Andre. Jadi begini Pak, Ya, permintaan saya simpel saja. Simpel saja dan pendek. Jelaskan kepada saya pengajaran apa yang akan diberikan oleh sebongkah batu itu kepada kalian, karena sebongkah batu itu berasal dari surga. Pengajaran apa yang akan dia berikan dan apa yang akan kalian dapat, manfaat apa? Baik, saya jawab. Itu saja, tidak Ya, panjang lebar. Oke, siap Bang Andre ya, Saya sabar jawab, ya. saya jawab. Coba. Bang Andre, pengajaran dari batu itu menunjukkan bahwa batu itu tidak ada apa-apanya, bisa kami injak-injak, dan itu sudah dibuktikan Bang. Sekarang saya tanya Bang, kira-kira kalau ada patung Yesus, salib Yesus ditaruh Stop di langit, dulu Bang, stop. Jangan merembet, jangan apa itu melebar ke situ. Bang, satu-satu Bang. Coba kasih kesempatan. Nanti habis itu Abang kan punya giliran juga. Ya, sabar ya Bang ya. Tapi kalau sabar, diucap Bang jangan diralat ya, sebab akan Ya saya nggak apa-apa ya, singgung. sabar. Abang tadi kita dengarkan loh. Iya, Abang terus, kalau terus. kondisinya di tempatnya Abang sana nggak seperti ini loh Bang. Beneran? Iya, terus. Coba ya lanjut. Oke. Ya, pelajaran yang kita dapat bahwasanya batu itu bukanlah apa-apa, bukan juga sesuatu yang harus kita kultuskan, yang menjadi keselamatan iman gitu. Jadi tidak ada artinya, karena Umar sahabat Nabi SAW itu cuman batu. Jadi bentuk ketaatan dia itu cuman karena Nabi pernah melakukan itu. Jadi yang ketaatan itu kepada Nabi, bukan kepada batunya. Nah sekarang ku tanya sama kalian Kristen, patung Yesus atau salib Yesus ditaruh di lantai, Ya. kalau diinjak-injak gimana? Bolehkah saya jawab ini? Jangan di kemana-mana, saya jawab langsung nih ya. Kalau Anda bicara batu, Cok. Anda lebih dahulu. Tolong saya kasih Di sini Bang kalau begini. kalau saya keliru, Banyak simbol-simbol saya tutup akun permanen nih. Saya tutup Dengar akun dulu. Anda kalau saya bilang batu kan. Saya tutup kalau Anda bisa bantah. Kenapa itu altar yang ada semua gereja ini dari batu? Kenapa? Hah? Tidak nyambung Ayo kamu jawab. ini. Jawab, altar yang ada di seluruh gereja kenapa dari batu? Jawab. Apa? Aduh, begitukah cara diskusimu? Sabar Ibnu, sabar ya Murus ya. Dulu saja. Ya, Saya jangan. akan tanggapi perkataan Nggak, kawan kalau saya. kafir itu memang betul Abang, nggak apa-apa itu, nggak masalah itu. Dengar Kafir itu. dulu. Saya akan menanggapi pernyataan penjelasan si abang tadi itu. Katanya kan dia begini. Dia mengatakan batu itu tidak ada apa-apanya, bisa diinjak. Abu Hadid, enggak. Saya Kita kasih bahas- uang kamu kalau kamu bisa sanggup dan berani menginjak Hajar Aswad. Suka Saya pembahasan. kasih uang mereka. kamu. Dengarkan dulu. Saya enggak Tunggu. Saya balik dulu. Makanya saya bilang jangan diralat, jangan salah ngomong atau apa. Berani kita engkau menginjak batu Hajar Aswad? Tidak dengar. Santai. Karena kamu bilang kan batu itu bisa diinjak. Nah, sebentar. Aku bacakan dulu ayat. Abang. Jangan Udah pindah-pindah. nggak perlu itu Bang Andre, jangan satu-satu. Ayo Abu lanjut Hadid Pak bacakan Ustaz. dulu. Makanya jangan cari pembenaran, carilah Tunggu kebenaran. dulu Andre kau nih Andre. Cobalah kita diskusi Pak. Sabar dulu. Coba ajarkan kami bagaimana memahami secara literal aku ya datang dan keluar dari Bapa. Silakan. Saya kan sudah katakan itu. Coba jelaskan secara literal aku ya datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana cara menjelaskan itu? Keluar kalimat Keluar dan datang dari Bapa. Keluar langsung dari diri Bapa secara literal atau dia diciptakan? Karena itu firman-Nya Bapa, Pak. Keluar itu Yang keluar dan langsung dari dirinya, mengambil rupa manusia dan turun ke bumi. Saya nggak usah kita nggak perlu pembahasan. Jangan panjang. Bapak Keluar. mempertanyakan sesuatu yang tidak tertulis, Pak. Kita Tidak, harus membahas sesuatu yang tertulis. Jangan Oh, enggak. menanyakan sesuatu yang tidak ada tertulis. Anda mengatakan Kita harus aku- membahas sesuatu yang tertulis, Pak. Udah jangan diulang-ulang Itu Bang kalau Andre. diskusi, Santai Pak. aja Bang Andre. Diskusi Santai. begitu. Nggak usah kejang santai. Aku Bukan, nantinya Anda lagi mau mencari sesuatu kalimat yang tidak ada dalam Alkitab. Itu yang Anda harus Anda Santai dong. pertanyakan. Itu ayat Saya Alkitab. tahu bukan? arah Enggak, pemikiran itu Anda, saya Alkitab tahu, Pak. bukan. Aku datang dan keluar dari Bapa. Keluar ini artinya apa? Silakan. Keluar dari Bapa yang turun ke bumi, firman-Nya itu. Mengambil Iya, rupa manusia. keluar dari diri Jelaskan. Bapa, keluar secara literal atau diciptakan oleh Bapa. Silakan.
Sudah jelas dia tidak diciptakan karena dia bagian dari Bapa itu sendiri. Bapak berarti membelah diri. Sudah lah, Bapak Pak. membelah diri. Penjelasan saya itu sudah sangat lengkap, Pak. Enggak jelas itu. Berarti membelah diri. Jangan kamu tawaf mutar Enggak, sana berarti sini. membelah diri. Sementara Anda belum menjelaskan tentang batu-batuan itu, Pak. Enggak, kan Anda tadi membawa Anda membawa narasi-narasi surga dulu. Aku ya kan datang keluar itu membelah diri apa diciptakan atau berasal artinya, silakan. Begini, Pak. Nah, enggak usah begini-begini, coba. Ambil aja yang tertulis mana, coba dijelaskan itu sesuai dengan tertulis. Ayo Bang Andre. Itu kalian harus mencari sesuai yang tertulis. Iya, yang tertulis cuma penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu dia datang dan keluar dari Bapa. Karena firman itu diutus keluar ke bumi dari dan diri mengambil rupa Bapak manusia. secara langsung, dengarkan, keluar secara zatnya dari diri Bapak yang artinya melakukan pembelahan diri. Jadi Bapak ini jangan atur Artinya Tuhan diciptakan. dong. Silakan. Saya kan sudah menjelaskan. Apa yang Anda jelaskan? Tinggal Bapak mau terima atau tidak itu urusan Bapak. Gimana mau menerima sesuatu Tapi yang Bapak belum tidak mau menjelaskan secara akal sehat manusia dan bisa diterima akal Jawab manusia dulu. Keluar tentang batu itu. Keluar itu dari jasad Bapak itu sendiri atau dia diciptakan berasal dari sana? Silakan. Kita tidak usah ke situ lah, Pak. Kita begini. Enggak. Kita fokus poinnya begini, yang berasal dari surga itu saja, Pak. Ini justru menjelaskan nanti posisi Yesus itu sendiri. Kalau dia Tidak, poin sini yang diskusi kita ini yang berasal dari surga. Enggak. Apa pengajarannya dan manfaat apa yang kita saya akan nanya dapati? kalimat keluar itu apa? Keluar dari Bukan Bapak. kita akan mengkaji lagi yang keluar Enggak, itu kita apa. harus Ini kita mau mengkaji itu Kita harus yang mengkaji. keluar dari sana, Enggak yang mau datang dari melebar. surga itu, Pak. A, B, C, D nggak jelas. Nanti kamu akan panjang lagi bertanya kepada saya. Ya, memang harus panjang, diskusi harus panjang. Silakan. Keluar itu Bukan apa? diskusi harus panjang, karena kamu tidak Keluar mampu itu apa? menjelaskan. Keluar dari Bapak diciptakan. Kayaknya Pak Andre tidak mampu menjelaskan ya. Datang dari surga itu. Silakan. Nggak mampu Pak, dia nggak mampu jelaskan. Asalnya. Bukan tidak memang mampu, kalian itu aneh. Ya coba jelaskan. Kok aneh sih? Saya kan sudah katakan itu. Ya kalau nggak mampu kok kami yang aneh, Bapak nggak mampu menjelaskan kok kami yang aneh, gimana sih ente? Saya ulangi ya. Saya kan Keluar. sudah jelaskan. Yang keluar A. dari Bapa, firmannya itu mengambil rupa manusia datang ke bumi. Keluar Dan yang mengambil datang ke bumi itu dan keluar dari Bapa itu berasal dari surga. Yang kita bahas poinnya di sini yang berasal dari surga itu. keluar dari Pengajaran Bapak. apa yang kita akan dapat yang berasal dari surga itu, dari yang berasal dari surga itu. Itu yang kita bahas. Keluar dari Bapak firman-Nya itu. Ini penjelasan. Sudah, yang kita bahas itu Enggak, yang jelas, berasal dari jelas. surga, Coba, Pak. silakan ulangi. A, keluar itu secara zat memang. Ya kan? Jangan Yang kamu kedua, lari-lari, Pak. Kamu membahas asal itu yang kata keluar penciptaannya, itu. Apa gimana? Kamu tidak usah Gimana lari-lari. cara Pak, keluarnya? diskusi. Cara keluarnya gimana? Saya Cara tahu keluarnya gimana? Anda tidak mampu menjelaskan Enggak, tentang cara yang saya keluarnya jelaskan gimana? itu. Anda yang ditanya itu, Anda tidak mampu menjelaskan kok orang lain yang kenal gimana sih? Gimana? Saya sudah Silakan. jelaskan kok. Gimana orang jelasnya? Penjelasannya di mana? Gimana keluarnya itu? Cara keluarnya gimana? Keluar dari Bapak itu. Kalau Bapak mengutus firman-Nya itu menjadi manusia, apakah tidak keluar dari dia itu? Mengutus firman. Mengutus. Firman itu perintah. Utus, mengutus perintah. Gimana ini? Sudahlah Pak. Kita kalau Bapak nggak mampu nggak apa-apa. Coba Master Kala mungkin yang bisa menjelaskan. apa yang kita akan Ya, dapat silakan. dari sosok yang berasal dari surga. Itu saja Pak. Ya, Itu intinya Pak poin, Andre Pak. belum mampu ya menjelaskan. Nanti kita oper ke orang lain mungkin. Kalau Pak Andre belum mampu menjelaskan, nggak apa-apa. Dengar ya, yang Pasti ada yang lain bisa menjelaskan. Pak Andre ya. Coba Pak Ustaz Master tidak Kala mampu bagaimana Pak? menjelaskan pengajaran yang datang dari surga itu seperti Mengutus apa? firman-Nya. Tidak mampu Firman Ustaz kok menjelaskan. diutus. Enggak, silakan. Mengutus firman-Nya. Firman kok diutus. Sudah. Gimana? Jadi dengar Firman ya. Ya, silakan. Poin di sini para penonton yang dibahas itu pengajaran apa yang dibawa oleh yang datang dari surga itu. Tapi Bapak Ustadz tidak mampu menjelaskan tentang Mulai. sosok batu yang datang dari surga. Pengajaran apa itu yang akan dia kasih? Dengarkan dulu. Mengutus Bukan firman-Nya. dengarkan dulu. Jangan Anda itu mempersoalkan. Aduh Bang Andre, Bang Andre. Melarikan topik, Bang. Karena di Anda sini melarikan topik. kita harus Anda itu mempersoalkan melarikan topik, Bang. bagian cacat logika Kristen Topik itu di sini, sendiri. Bang. Saya akan bantah terus. Saya Coba, tidak kasih coba. ruang karena Coba kamu itu melenceng dulu. dari topik. Enggak, kalau Topik jelas, di sini saya nggak akan pengajaran bantah. tentang yang datang dari Sesuatu surga yang itu. jelas tidak akan saya bantah. Bagaimana mengutus firman itu? Gimana ini? Mengutus firman. Silakan. Selamat pagi semuanya. Dia lari tentang masalah
Topiknya dia ganti, poinnya dia Nanti ganti. ada menjelaskan. Dia lari tentang membahas untuk Ya gimana kan? mengurus firman. Keluar dari Padahal Bapa, topik Anda kali bilang, ini yang kita bahas itu dengarkan. pengajaran Anda yang keluar datang dari surga itu. Dengarkan, keluar dari Bapa secara literal. Bukan itu, Pak. Bukan diciptakan. Jadi keluar itu diciptakan apa memang Tidak, keluar Bapak. secara jauh? Bapak jelaskan saja. Pengajaran dari sesuatu benda yang datang dari surga. Itu saja. Saya kan menjelaskan pengajaran sesuatu sosok yang datang dari surga. Dengarkan, keluar itu menunjuk Udah, kebesaran atau keluar secara literal seperti misalnya kotoran. Bukan itu pembahasan kita, Pak. Pembahasan kita pengajaran yang benar yang datang dari sosok dari surga. Yang datang dari surga saya itu Yesus, yang datang dari surga Bapa itu batu. Kasih dua pilihan. Pengajaran keluar, apa? Dengarkan, keluar Pak. seperti sesuatu keluar Sudah dari tubuh tua, kita. sudah ustad Dengarkan. lagi. Aduh, gimana sih? Sudah bagi ngoceh saja, Pak. Dengarkan. Karena kau tidak mampu menjelaskan tentang apa yang saya tanya, tentang poin. Ngoceh saja. Ya, keluar, ya. Keluar itu bisa dua, keluar secara literal seperti ingus keluar dari tubuh kita, ludah keluar dari tubuh kita, keringat, atau keluar dalam arti berasal dia diciptakan oleh Bapa. Silakan, itu aja, silakan. Silakan. Habis ini saya sedikit ya. Saya nih senang banget Boleh. ini ya. Bapak tadi udah Boleh. bertanya, saya minta pertanggungjawaban Anda. Oh, yang keluar dari surga Yesus, lalu Islam yang keluar batu. Saya mau tanya itu ya. Waktu daging hidangan langit turun itu ya, yang Yesus meminta itu apa? Roti dan daging ya. Roti dan daging. Kenapa itu nggak disembah, Ten? Hah? Woi. Bentar. Ya, Kok bentar ya. bisa-bisanya cuma Yesus doang? Lu amnesia lu? Ayo, bisa. Andre bisa yuk. Ya coba. Ya Yesus ya itu roti dan daging dari surga itu. Ya ikan, 5 ikan itu datang dari mana itu? Poin sini yang kita bahas, Pak. Pengajaran apa yang akan dia berikan? Poin itu nggak bisa dari dibahas. sosok yang datang dari surga itu. Nggak bisa menjelaskan per kalimatnya. Nggak Tunggu. bisa poin. Silakan. Nggak, saya tadi sudah Begini, kasih Pak. keluar. Kalau kami itu sudah jelas, Pak. Yang mana itu Yesus itu berasal dari surga. Dan pengajaran-pengajarannya sudah jelas, pengajaran yang benar. Kita tahu kan tempatnya dia berasal dari mana? Karena di Sudah sinilah tahu kan? inti kesesatan Sudah Anda Kristiani. tahu kan siapa yang datang dari surga itu? Yaitu Yesus, kita sama-sama tahu. Dengarkan Sekarang dulu. saya tanya balik Keluar. Bapak, setahu saya yang datang dan berasal dari surga itu Bahas batu. itu. Pengajaran Iblis apa yang akan pun dia berikan kepada Bukan. kamu? Iblis pun dari Itu surga, yang tapi saya dijelaskan, nggak bahas Pak. itu. Muter Dengarkan, sana, iblis- sini, sana. Iblis pun, dengarkan, iblis pun diciptakan di surga, keluar dari surga, tapi kita nggak mengikuti iblis kok. Silakan. Saya tanya tadi, keluar dari Bapak, dengarkan, keluar dari Bapak secara literal, like physical, seperti keluar ingus. Lagi kau panjang-panjang, Pak. Dengarkan dulu, Saja apa keluar pengajaran yang datang Nah, dari dia berasal dari Bapak. sosok Silakan. yang dari surga itu. Alah, kenapa lari? Saya Jelaskan saja, Pak. Tidak usah ribet. Jelaskan. Kalau saya kan sudah mengatakan yang datang dari surga itu harus Yesus. dibuat ribet. Pengajarannya itu pengajaran yang benar. Saya Sudah nggak kan akan- jelaskan, kita sudah tahu kan. Anda tidak Enggak, boleh lagi saya nggak bertanya tahu. begini. Terus Enggak, saya Yesus nggak itu tahu. dari mana? Bagaimana dia datang? Apakah dia ini? Loh. Yang pengajaran yang kita harus bahas poinnya. Karena Pengajaran sama-sama berasal dari surga. Yesus berasal dari surga, batu berasal dari surga. Pengajarannya itu yang kita harus bahas. Paham, Bapak? Saya harus menanyakan yang lebih krusial, ya. Saya menanyakan yang lebih krusial dari itu. Ada, Bapak. Masalah pengajaran Jadi nanti. pengajaran yang kita harus bahas, Bapak. Posisikan dulu Yesus itu sebagai apa? Jangan, ini lagi posisi Iya, Yesus dia itu sebagai bagian bukan dari itu yang Bapak kita itu bahas, sendiri. Pak. Bukan. Dia bagian dari Bapak itu sendiri, ya, atau dia ciptaan dari Bapak. Dengar dulu, Pak. Bapak Enggak, masih enggak kurang usah. begini, Enggak, Pak. enggak. Masih kurang ngerti, Baik, Pak. saya Dengar, Pak. mendengarkan. Anda Yang enggak Pak berasal Andre, dari kita turunkan saja Bapak ya, kurang bisa menjelaskan Bapak. Saya gantikan dengan Bang Oten aja ya, bisa Nggak apa-apa, dijelaskan nggak ya. apa-apa. Sorry Nggak Pak. apa-apa. Ya, saya jawab Nggak apa-apa, aja nggak Intinya ya. seperti itu. Enggak, saya Nggak usah, sedikit aja nggak apa-apa. Anda biar jelas Oh. ya. Yesus dari surga, batu dari surga. Ayo terus pasang nih.
Ya, karena dia sebatu cuma satu, Yesus cuma satu. Pengajarannya batu itu tahu siapa yang dari surga, benar-benar tahu dia. Ya, kalau betul Yesus dari surga pasti tahu. Anda nggak dikasih tahu. Hah? Silakan. Telat Anda, terlalu bodoh Anda kontennya. Coba saya mau tanya pengajarannya. Ini pengajaran Yesus nih. Benci bapakmu, benci ibumu, benci katanya pengajaran tadi. Tadi katanya pengajaran. Bapak tadi minta pengajaran, sekarang saya bawa pengajaran Yesus. Kata Yesus, benci bapakmu, Lukas 14 nomor 26. Nah, sekarang Anda jelaskan, benci bapakmu, anakmu dan saudaramu, jika tidak membenci mereka, tidak dapat menjadi muridku. Silakan. Karena memang setengah pun penjelasan. Benci bapakmu dari mulut Yesus, benci istrimu dari mulut Yesus, benci anakmu dari mulut Yesus. Kalau yang tidak membenci mereka tidak bisa menjadi muridku. Benar nggak itu ucapan Yesus? Karena framing. Lukas 14:26 Anda baca coba. Karena potong-potong ayat. Anda Saya baca tahu, full. kalian akan ke situ. Anda baca full. Anda baca full Lukas 14:26. Begitu. Tapi malu. Benci bapak, benci istri, benci ibu, yang tidak membenci bapak dan ibunya tidak bisa menjadi muridku. Akan mereka dapatkan. Apa pengajaran dari batu itu mereka tidak mampu menjelaskan. Karena batu itu sama-sama datang dari surga. Yesus juga datang dari surga. Nah, sekarang pengajaran Yesus. Pengajaran apa? Yesus pernah nggak batu mengajarkan benci? Batu aja tidak pernah mengajarkan benci. Sekarang Yesus mengajarkan benci, betul tidak? Betul tidak Yesus mengajarkan benci? Teman kalian mengatakan itu hanyalah sebongkah batu, sesungguhnya tidak ada manfaat. Lihat Tuhannya disembunyikan, ajarannya disembunyikan. Di gereja dipromosikan ajaran kasih, kasihilah. Oh, siapa agama mana yang mengajarkan ajaran kasih kecuali hanya agama kista salib? Promosi yang di depan, promosi di depan brosur, di atas brosur. Ternyata kalau kita lihat Bible, bahwa ajaran kasih, benci bapak, benci ibu. Siapa yang tidak membenci ayah dan ibunya tidak bisa menjadi murid Tuhan. Tuhan punya murid. Tuhan itu punya hamba, bukan punya murid. Lukas 14:26, Tuhan punya murid dan muridnya harus penuh dengan kebencian. Tambah lagi ajaran Yesus, tambah lagi. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bayangkan, langsung dari mulut Yesus, bukan dari pantat Yesus. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah ke depanku, bunuhlah dia di depanku. Lihat, ajaran apa itu? Ajaran siapa? Ajaran batu? Ajaran Tuhan yang punya batu zakar. Jangan diturunkan. Alasan kenapa alasan kenapa teman-teman Kristen dia gugup gagap dalam berdiskusi, tahu betul kalau dibaca Bible-nya jauh dari ajaran kasih. Kalau dibaca Bible-nya jauh dari promosi-promosi di gereja. Ngapain aku ke gereja? Kata para orang-orang yang sudah menjadi mantan Kristen. Orang yang dipromosikan gereja aja nggak pernah nyuruh ke gereja. Ngapain aku kebaktian hari Minggu? Orang yang dipromosikan kebaktian hari Minggu saja nggak pernah menyuruh untuk kebaktian hari Minggu. Betul? Memang. Ngapain aku menuhankan Tuhan? Orang yang dipromosikan jadi Tuhan aja tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Ketika membaca Bible, dia tahu betul, mereka tahu betul bahwa yang mereka idap selama ini, sangat akut selama ini, memang tidak pernah diajarkan oleh Bible. Apa? Ajaran kasih sudah tadi dibacakan, ternyata ajaran benci, ajaran bunuh-membunuh, ajaran hukuman mati, Matius 15 nomor 4. Ajaran hukuman mati langsung dari mulut Yesus. Mana kasihnya? Gak ada.
Apalagi menebus dosa. Loh, Yesus tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan cara dia mati disalib, nggak ada. Sebab karena kasih karunia Tuhan akan dunia ini, mengaruniakan anaknya untuk disalib. Masulang generasi. Mana? Nggak ada. Ya apakah Yesus pengalaman kalian ini punya dosa bawaan dari Adam. Karena kalian mengidap penyakit kutil dari Adam, maka aku harus disalib untuk mengobati penyakit kalian. Enggak begitu. Iya pagi. Inilah di ajaran tipu-tipu. Oke. Chan, kamu itu tidak mengagumkan ya, jujur demi Allah, tidak mengagumkan. Kamu cuma pintar menghujat. Apa yang saya hujat? Apa? Buktinya kamu lari terus sama saya. Setiap kalau saya berani kirim Superboy 2 paus ya, kalau kamu mau debat sama saya, kamu itu hujaters. Bagaimana saya tidak lari? Saya biasanya lari dari selokan, dari tai, bau. Saya lari memang dari sana. Saya hindari. Saya selalu menghindari dari yang jorok-jorok. Mana nggak lari? Iyalah. Memang. Yang penting saya jujur. Komal Islam hanya Ustadz Abu Hadid ini juga boleh. Kamu itu kalau dengan saya, demi Allah kamu pasti mencret. Cuma kamu menang di Komal Islam ya. Gitu. Coba kita tes sekarang. Coba kita tes. Oke, kita siap. Kalau ini saya mau ngetes ini, santai, mau ngetes. Ini mau tes. Iya. Ini mau ngetes. Kamu tadi ngomong ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, apa itu kebenaran? Apa jawaban Yesus? Dengar. Ini kan Yesus dipromosikan jadi Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Papi kecuali melalui aku. Kan begitu. Sekarang Pilatus nanya sama Yesus. Yohanes 18 nomor 38. Kata Pilatus, apa itu kebenaran? Apa jawaban Yesus? Apa? Adalah? Nah, itu kamu. Coba kamu Chan, kau keok lawan aku, Chan. Chan, kamu nggak bisa jawab. Silakan bertanya apa, mau nanya apa? Kamu tahu, menurut Al-Ghazali saya kasih tunjuk dalil bahwa tafsir itu seni memoles ayat supaya kelihatan masuk akal. Mau? Coba mana? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Quran tanpa tafsir, kitab yang tidak siap pakai. Paham? Al-Ghazali di kitab apa? Silakan. Oke, sekarang kamu jelaskan ya. Kalau Quran menurut saya, menurut Ghazali adalah kitab yang tidak siap pakai. Quran tidak siap pakai. Kita buktikan mau. Kan sini pernyataan Al-Ghazali, kalau begitu bunyinya 20 juta sekarang saya transfer. Silakan. Tafsir adalah seni memoles ayat. Mau saya tampilkan data. Pernyataan Al-Ghazalinya di kitab apa 20 juta. Silakan. Coba kalau kau bisa. Dengar contoh Chan. Sebentar. Kamu itu apologet baru kemarin, ini Allah kalau menurut saya. Untuk semua yang tidak menonton, mengagumkan. untuk semua yang Andai kata menonton, kita dilepas di forum netral, mencret kau. sebentar. Ada 170 yang menonton, tolong bantu Oke, dia. saya bawa. Tafsir adalah seni memoles ayat supaya kelihatan masuk akal. Al-Ghazali Mau, di kitab Chan? apa? 20 juta, silakan. Kau baca sebentar. Aku mau dibawakan Yesus. Yesus yang disembunyikan. Al-Ghazali dalam kitab Faisal Al-Tarika. Kau cuma pintar menghujat aja. Tunjukkan. Coba
Tunjukkan Udah. Udah, semoga kau berhasil, Chan. Hei, kayaknya mau kabur nih. Kayaknya mau nyari jalan tikus nih. Abu Adin, di mana jalan tikus di sini, Abu Adin? Abu Adin, ada jalan tikus di sini. Aku mau cari jalan tikus, Abu Adin. Aduh, pergi Kancan. Kancan sudah pergi dia Kancan. Astaga, generasi. Dia bilang seni memoles. Dia bilang seni memoles. Dikira tukang. Dikira tukang. Nah, yang tukang itu Tuhanmu. Dari bapaknya Yusuf, tukang pelitur. Mau dikasih 20 juta kok kabur. Gimana? Yesus anak Yusuf, tukang kayu. Masalah generasi. Dia ada 3 itu. Carpenter. Carpenter, dia 3 ya. Nelayan, penjahit, tukang kayu dia. Oke, ada 3 dia di situ pada saat itu, masa itu yang lagi yang lebih dihargai, lebih terhormat. Kalau manusia jadi tukang kayu, mulia. Manusia jadi nelayan, mulia. Hah? Kalau hidungnya panjang, Itu tiap bohong. itu Pino Paulus. Kalau manusia jadi nelayan, luar biasa. Oh, Nabi Yunus dia melaut. Nah, karena merasa berdosa terkait risalahnya. Oh, Nabi Nuh dia membuat perahu, mulia. Nabi Muhammad juga menggembala kambing. Gembala itu Nabi Muhammad, bukan pendeta. Nah, aja gembala pendeta. Pendeta itu pakai jas dari uang kalian, pakai mobil bukan LCGC, mobil yang bannya gede-gede, pakai pendeta. Mobil sport, Pak, hasil dari uang kalian. Apanya yang gembala itu? Gembala. Lah kan. Yang tadi kata Kang Cas Yesus itu yang Tuhan itu, katanya pernah ketinggalan ya 3 hari. Ketinggalan kan apa? Ya? Ketinggalan apa tuh? Ya, ketinggalan dia waktu itu, emaknya pulang lupa bawa Tuhan. 3 hari. Betul nggak itu belum ada tertulis kan itu Kang Chan? Apa tuh? Yang mana? Ya, Yesus ketinggalan di bait suci, emaknya pulang. Oh iya, kehilangan. Emaknya nyari-nyari itu. Oh, berarti dimasukin ke Kompas ya itu dulu ya. Kehilangan dia tuh anak. Iya. Ya kan ada berita kehilangan. Iya. Mana anakku? Ternyata lagi nongkrong di musola. Lagi ngaji dia, santri yang cakap. Semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya. Yesus nih santri dia. Enak, jangan kau kira Yesus nih Tuhan. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin disalib. Kau dengar Yesus lahir aja, kalau otakmu waras, berarti dia bukan Tuhan. Kalau otakmu waras ya, kalau otakmu waras. Lahir, kata lahir aja tidak mungkin. Tuhan lahir. Quran mengatakan lam yalid walam yulad. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena yang beranak itu adalah kebo. Yang diperanakan itu kucing. Bukan Tuhan, kucing. Tuhan jadi kayak kucing. Bagaimana ceritanya? Makanya kalian ini yang meyakini begituan, 2 konsekuensinya. Pertama, kalian akan diajarkan oleh gereja, oh itu kemanusiaannya. Dasar masalah. Kalian seharusnya ketika diajarkan begitu, karena syak itu, keraguan itu ada dalam hati. Kejujuran itu, kalau bukti
sinyal bahwa itu adalah benar atau jujur, itu adalah hati. Kalau ada gertak apa disebutnya, ada serak dalam hati yang tidak sesuai, nah itulah kalian mulai hati-hati. Benar nggak sih? Ketika di doktrin kemanusiaannya, Kang Chan. Hah? Gelisah Iya. hati. Ada gelisah sedikit lah, truk gitu hati ya. Kemanusiaannya seharusnya kalian sadar, oh ini ada orang ingin mendoktrin Yesus Tuhan, bertentangan dengan Bible. Kalau dia lahir, kalau dia disalib, kalau dia mati, makan ikan goreng pula. Lalu diberikan doktrin kemanusiaan. Loh, kalau kemanusiaan ya manusia, kalau Tuhan ketuhanan, kalau setan kesetanan. Kalau dia kemanusiaan berarti manusia. Lahir manusia, menyusui manusia, di bait Allah manusia, mengajar manusia, dikejar manusia, Taman Getsemani manusia, ditangkap manusia, disidang manusia, disiksa manusia, disuruh berjalan mikul salib manusia, dipaku manusia, disalib manusia, mati manusia. Tanya Kristen kalau nggak percaya. Manusia, mati manusia, bangkit yang makan ikan goreng, oh itu manusia. Duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, anak manusia. Nanti turun di atas awan-awan di hari akhir, anak manusia. Loh, kalau manusia mereka kapan Tuhannya? Kapan jadi Tuhannya? Manusia. Kapan jadi Tuhannya? Mana? Gimana ceritanya? Nggak, saya ini Kang Chan, saya masih penasaran loh itu Kang Chan. Yang Yesus ketinggalan 3 hari itu. Ini saya penasaran begini ya. Waktu dia berangkat itu, apakah Yesus siapa namanya, Maria dan Yusuf si tukang kayu sama Yesus dong bertiga, atau dia berangkatnya rombongan, satu bis gitulah ya kan, kayak mau pergi dharma wisata gitu. Kalau dia berangkat bertiga, kelewatan loh ini loh. Dia berubah jadi Spider-Man sendirian, ngumpet di gang, berubah jadi Spider-Man. Dia kan dia Tuhan, God-man, Tuhan. Tahu Spider-Man? Spider-Man itu dia nyari gang kosong langsung berubah di situ. Superman. Kalau manusia laba-laba, Spider-Man. Saat barang-barang datang ke gang berubah. Kalau manusia Superman, datang ke gang berubah. Kalau manusia kelelawar, Batman, datang ke gang berubah. Kalau manusia Tuhan, simbolnya G, bukan salib. Simbolnya harusnya G, GM, General Manager. Godman. Gimana? Sama itu. Tapi itu ajaran pagan. Ajaran yang dipaksakan untuk diadopsi. Supaya bisa diadopsi, nama Yesus dicatut di situ. Yesus nggak pernah ngajarin yang begituan. Apa kata Yesus? Inilah sorga, Yohanes 17 nomor 3. Inilah sorga yang di dalamnya ada air, sungai mengalir, pohon-pohon yang tidak ada perkataan yang sia-sia, hidup kekal di sana. Mengenal bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus begitu. Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku bukan Allah. Kafir yang mengatakan aku Allah dan aku adalah utusan Allah, satu-satunya Tuhan yang benar itu. Itu kata Yesus. La yasma'una fiha lagwan. Tidak di dalamnya terdengar kata-kata yang tidak berguna. Abadan, hidup kekal, mengenal aku sebagai utusan. Lalu bagaimana kalau ada orang mengatakan kau Tuhan? Kan aku sudah kasih tahu. Di mana? Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Kalau dalam hatimu mengatakan aku ilahi, jahat. Tapi kan aku berseru kepadamu Tuhan. Kan aku udah kasih tahu. Kalau kau berseru kepadaku Tuhan, jahat. Matius 7 22 23. Kau baca nggak? Baca. Yakin? Enggak. Baca. Aku dulu dengar diucapkan oleh si Chan.
tapi aku nggak percaya. Kenapa? Dia ganteng. Jangan lihat fisiknya, lihatlah isinya. Ungzur makola, lihatlah apa yang dibicarakan. Wala tangzur mankola, jangan kau lihat siapa yang berbicara. Karena kalau kau lihat siapa yang berbicara, dia pakai jas, dia pakai dasi, dia pakai mobil mewah. Tahu dari mana? Dari uang 10%-mu. Lihatlah yang dibicarakan. Apakah yang dibicarakannya sama tidak dengan yang di ketekmu itu? Jangan kau keteki terus. Buka, baca dalilnya. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang turun dari sorga. Jadi yang turun dari sorga itu makhluk menurut Bible. Kalian buka itu, sodorkan kepada pendeta kalian yang ada di depan. Pendeta, kalau Yesus dari sorga, kenapa kau sebut dia Tuhan? Kan di Bible disebut makhluk. Yang turun dari sorga itu makhluk, bukan Tuhan. Oh, tapi dia tidak berdosa. Pendeta, buka Yohanes 3 nomor 13. Yesus berdusta. Lukas 24 nomor 4446. Yesus berdusta. Kata siapa? Kata Kristen. Kenapa? Karena si Chan pernah mengatakan, Yohanes 3 nomor 13, tidak ada yang telah naik ke sorga melainkan anak manusia yang telah turun dari sorga. Maksudnya Yesus. Ternyata Elia sudah naik ke sorga. Chan dulu ngasih tahu ke aku. Kata dia, bagaimana kalau Yesus itu lupa atau tidak tahu? Gak bisa. Tidak mungkin Tuhan lupa. Tidak mungkin tidak tahu. Berarti bohong. Aku udah kasih pur. Bagaimana kalau manusia itu lupa? Bisa jadi manusia itu tempat hilaf dan lupa. Bisa jadi kalau lupa. Bagaimana kalau Yesus lupa? Mungkin ketika dia memberikan statement pernyataan itu, dia lupa Elia sudah naik ke sorga. Dia lupa Henok sudah naik ke sorga. Gimana? Nggak terima, dasar. Lebih baikin. Lukas 4:24. 24:44-46. Sebab ada tertulis semuanya tentang aku di kitab Taurat Musa, Mazmur, kitab para nabi. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga sambil makan cilok. 3 kata terakhir nggak benar, itu tambahan. Ayat tambahan disisipkan oleh pembicara. Ada. Saya ajukan dulu. Bagaimana kalau Yesus ini salah kutip? Atau Yesus lupa? Atau Yesus tidak tahu? Tidak tahu nggak mungkin karena buat pernyataan. Atau Yesus tidak, iya lupalah gitu. Nggak bisa. Tuhan nggak mungkin lupa. Kau sendiri mengatakan. Diubeklah, dicari-cari dalam kitab Taurat, Mazmur, Nefim, para nabi dan lainnya. Nggak ada. Saya bilang apa? Coba kau ikuti aku kalau Yesus lupa. Nggak akan ada yang bilang bohong. Dasar mas solang generasi. Inilah dia. Menurut Bible, pendeta, siapa yang datang untuk menebus kita? Tuhan Yesus. Pendeta, bisa nggak Tuhan mati? Loading dulu ya saya. Bisa nggak Tuhan mati? Dari mana kau bertanya? Suruh dijawab. Bisa nggak Tuhan mati? Tuhan, pendeta, Tuhan, bisa nggak Tuhan mati? Tuhan nggak bisa mati. Bagus, cerdas. Kalau Tuhan nggak bisa mati. Yesus mati nggak Pak Pendeta? Yesus mati untuk menebus dosa kita. Untuk dosa, karena upah dosa adalah maut. Maka Yesus datang untuk menebus dosa kita. Dia mati untuk kita. Kalau Yesus mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Betul nggak Pendeta? Kau duduk di situ, pakai rokmu, diam aja, imani saja. Ini imani saja. Kau dosamu sudah ditebus. Imani saja Yesus Tuhan. Jangan banyak bicara. Lalu setor perpuluhan. Pulang dengan tenang. Makan babi silahkan. Mabok silahkan. Kau rampok silahkan. Semakin banyak rampok semakin bagus buat perpuluhan kita di sini. Silahkan. Karena bukan yang dimasukkan ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar makan semua, mabok, rampok, berzina, semuanya lakukan saja silahkan. Karena apa? Segalanya boleh, segalanya halal bagiku. Kenapa kita tidak boleh membunuh?
Loh, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Ngapain lagi nggak bisa bon lah. Karena tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Hanya karena iman. Kau imani saja Yesus. Yesus Tuhan. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Yakin? Yakin terakhir. Oke, siap. Pak Pendeta, ada nggak orang-orang yang masuk surga dalam Bible yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, disalib, mati 3 hari, terus bangkit? Dasar, kau nyari masalah. Wah, iblis! Pendeta, karena aku dengar Abraham makan-makan di sorga. Dia tidak meyakini Yesus Tuhan. Dia tidak meyakini Yesus disalib, mati 3 hari, bangkit. Henok, Elia, semua nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama yang teridentifikasi masuk surga, mereka semuanya ahli surga, ahlul jannah, tidak pernah meyakini Yesus Tuhan, disalib, mati 3 hari dan bangkit. Jadi ahli surga itu tidak pernah meyakini. Kalau kamu mau jadi ahlul surga, ahlul jannah, jangan meyakini Yesus Tuhan, disalib, mati 3 hari, bangkit. Karena itu bukan pola pikir ahli surga. Pak Pendeta, apakah ada yang orang-orang ahli neraka yang meyakini Yesus Tuhan, disalib, mati, bangkit? Banyak. Banyak. Mana? KPR 2 nomor 21. Makhluk yang keluar dari Hades, dari neraka. KPR 2 nomor 36. Kristus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Banyak. Banyak orang-orang. Jadi apakah amalan ahli surga itu, amalan batinnya itu tidak meyakini Yesus Tuhan, tidak meyakini Tuhan berkolor, tidak meyakini Tuhan makan ikan goreng. Miliaran orang, puluhan mungkin ratusan miliar orang, kalau dikumpul-kumpul lah gitu ya, ratusan miliar orang meyakini Yesus Tuhan karena bangkit. Sampai sekarang masih ada teman Kristen. Apa dalilnya? Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia bangkit. Bangkit ini sudah menjadi latah, jadi latah, kebiasaan. Tanpa ada dalil, tanpa ada data, latah, bangkit. Dan itu diselesaikan oleh Quran hanya dalam satu frase. Dalam Quran dikatakan, ketika berbicara terkait Nabi Isa dan Siti Maryam, dikatakan, ya'kulani to'am. Mereka berdua memakan makanan, bukan makanan rohani, at-to'am. Makanan asli, pempek, martabak, ikan rebus, ikan lele, ikan. Dan kalau kita baca Bible, ternyata peristiwa pasca kebangkitan, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, ada satu titik peristiwa ketika Yesus meminta makanan kepada murid-muridnya, ingin mendemonstrasikan bahwa dia ini bukan roh. Karena dalam tradisi Yahudi, dalam kepercayaan Yahudi, yang bangkit itu adalah roh. Sedangkan Yesus memahami mereka. Ini bukan roh, ini bukan hantu, ini daging, ini kaki, ini tangan, ini tulang. Bukan roh. Kalau tidak cukup apa yang saya katakan bahwa aku bukan roh, sini aku demonstrasikan. Ada nggak makanan di sini? Tuhan nyari makan. Tuhan macam apa nyari makan? Bukan Tuhan mencari makan. Yesus sedang ingin mendemonstrasikan. Diberilah ikan goreng, makan dengan lahap di situ. Makan sampai kenyang. Yesus kenyang di situ. Kalau dia makan, artinya dia punya air liur. Kalau dia makan, artinya dia punya gigi. Kalau dia makan, artinya dia punya kerongkongan. Kalau dia makan, artinya dia punya usus besar. Artinya dia punya usus halus. Artinya dia punya pantat. Punya tempat BAB. Kalau makanan sudah masuk ke tempat BAB, artinya dia akan nyari toilet. Kalau dia nyari toilet, kamu tahu posisinya bagaimana. Nah, itulah posisi Tuhan kalian di situ, toilet. Kalau sudah nyari toilet, kalian tahu di mana tuh, sedang apa dan untuk apa dia di toilet. Nah, diselesaikan oleh Quran
hanya dalam satu frase. Ratusan miliar orang meyakini Yesus bangkit, diselesaikan oleh Quran hanya dengan satu frase, yakulani ta'am. Mereka berdua memakan makanan. Tapi gereja tidak habis pikir. Mereka terus datang untuk apa? Untuk menyesatkan. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Nah, maka muncullah diksi tubuh kemuliaan. Apa sampai sekarang diksi tubuh kemuliaan itu nggak pernah ada yang bisa jelaskan. Itu hanya nyari excuse bahwa ternyata ketika membaca Bible, bahwa ketika dia bangkit, dia menampakkan diri pada murid-murid, yang ada adalah dia bertubuh jasmani layaknya manusia biasa. Artinya apa? Artinya dia bawakan roh. Kalau bukan roh apa? Berarti tidak bangkit. Kalau tidak bangkit berarti apa? Berarti tidak mati. Kalau tidak mati berarti apa? Tidak disalib. Kalau tidak disalib berarti apa? Tidak ditangkap. Kalau tidak ditangkap berarti apa? Berarti selamat. Kalau selamat berarti artinya apa? Artinya evangelion, kabar baik. Anda tidak akan bisa memberikan turut berbahagia kepada orang yang mati. Dasar orang gila. Anda dicari, siapa pengirim karangan bunga ini? Turut berbahagia karena wafatnya. Masolang generasi. Inilah, itu artinya evangelion, kabar baik. Kalau Yesus mati, kabar buruk. Makanya kata Tuhan dalam Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehan Yesus, Tuhan mendengarkan doanya, doanya didengarkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Makanya kata Quran, wa qaulihim, walaupun mereka berkata telah membunuh Nabi Isa, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, wa ma qataluhu, padahal dia tidak dibunuhnya, enak aja diselamatkan, wa ma salabuhu, baru dibunuh, disalib aja enggak, walakin syubbihalahum, tetapi ada penerima suap yang menggantikan dirinya Yesus, diri Nabi Isa. Ulangan 27:25. Ikhtilafan, mereka wa makhtalafu min, mereka berselisih paham. KPR 25 nomor 19, mereka berselisih paham. Illat tibazon, kecuali hanya prasangka-prasangka saja. Lukas 3:23, prasangka. Menurut anggapan orang. Lukas 1 nomor 1, prasangka. Illat tibazon wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak yakin siapa sebetulnya yang disalib itu. Tidak ada satu murid pun yang menyaksikan Yesus disalib. Tidak ada satu murid pun yang menyaksikan Yesus bangkit. Bagaimana bisa memastikan bahwa peristiwa itu peristiwa saksi. Bagaimana? Tidak mungkin. Gak ada saksinya. Yesus nggak disaksikan disalib. Yesus tidak disaksikan mati. Yesus tidak disaksikan bangkit. Tuhanmu selamat dan Tuhanmu adalah seorang Muslim. Makanya sebagai seorang utusan, Yesus masih memberikan wejangan kepada kita. Pertama, Matius 24, jangan percaya kalau kau melihat Yesus di sana, Yesus di sini. Chan, aku murtadin. Oh iya. Kenapa kau murtadin, Bu? Waktu itu aku Muslim. Aku melihat Tuhan Yesus datang pakai kolor. Pakai kolor. Dari mana ibu tahu itu Yesus? Pernah ibu ketemu dengan Yesus? Enggak juga sih. Bagaimana ceritanya? Masalah generasi. Bisa nggak Tuhan pakai kolor, Bu? Mungkin ibu keseringan melihat patung Yesus di gereja yang pakai kolor. Kalau di Ortodok atau di Timur itu kolornya dilepas, Bu, sebetulnya. Dilepaskan penutup khatannya. Dilepas. Karena ibu melihat mungkin di gereja-gereja sini pakai kolor.
ke bawah mimpi. Mungkin itu ibu mimpi dari situ. Karena kata Yesus, kalau kau melihat Yesus di sana, Yesus di sini, jangan percaya. Wasiat pertama. Melihat Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Matius pasal 24, nomor 23, nomor 24. Amanat agung Yesus yang kedua. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum siap menerimanya. Kata Yesus, masih to be continue. Emang hanya iblis yang to be continue? Yesus juga masih to be continue. Iblis ketika mencoba Yesus, dia setelah gagal mencoba Yesus, dia mundur ke belakang. Dalam akhir perikop itu, Lukas pasal 4, mundur ke belakang, lalu mencari waktu yang tepat. Masih to be continue, belum di end. Tapi yang to be continue, yang bersambung itu bukan hanya iblis. Para nabi pun bersambung, saling menyambut, gayung bersambut. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, yaitu Ruh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Ruh kebenaran. Dia, jika aku pergi, baik bagimu. Karena jika aku pergi, dia akan datang. Parakletos, the comforter, penghibur, pembawa berita gembira. Basyiron wa nadhiran. Pembawa berita gembira. Parakletos itu akan datang. Jika aku tidak pergi, dia tidak datang. Dan jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Yohanes 16 nomor 13. Bahwa Ruh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani Ruh Ahmad. Dalam Quran Ismuhu Ahmad. Ruh Ahmed. Orang Turki biasa mengatakan Ahmed, Mehmet. Orang Barat mengatakan Muhammad. Kalau kita karena segala dimakan bisa semua bahasa, Muhammad. Kita mau bisa semuanya masuk. Muhammad, Ruh Ahmad, Ruh Ahmad, Ismu Ahmad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifuna abna'ahum. Jika dia datang untuk menginsafkan dunia. Jadi kerasulan Yesus masih terus berlanjut hingga di ujung diutuslah seseorang yang sangat mulia, Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'ahum ruhama Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'ahu Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari asyiddahu 'alal kufar ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu tegas kepada orang-orang yang kufar. Ruhama bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Wah, itu. Makanya kita yakini bahwa murid-murid Yesus itu tidak mungkin kabur di Taman Getsemani. Disuruh jaga, malah tidur. Disuruh jaga, malah kabur. Murid-murid macam apa? Tapi yang salah bukan murid, semua tahu. Yang salah gurunya. Murid salah, gurunya lah yang salah. Anda ngajar di kelas, kalau ada murid satu yang bermasalah bisa jadi muridnya. Dua murid yang bermasalah bisa jadi muridnya. Tapi kalau seluruh kelas bermasalah, berarti gurunya nggak benar. Murid macam apa dalam waktu genting itu kabur? Lihat Nabi Muhammad sebagai guru dan tuan. Dia mengajarkan bagaimana mendidik murid-muridnya menjadi luar biasa. Dalam sebuah peristiwa perang, salah satu murid Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, memegang bendera Islam. Karena perang, ditebas tangannya. Wah, ditebas tangannya. Turun benderanya. Tapi tidak kabur seperti muridnya Yesus. Tidak kabur. Diambil pakai tangan kirinya. Ditinggikan kembali benderanya. Dipegang. Ditebas kembali. Seperti sayap. Dua-duanya terpotong tangannya. Kabur. Kabur. Nggak ada kabur.
Kenapa? Karena gurunya mengajarkan. Gurunya mengajarkan. Apa namanya? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau kira yang mati di jalan Allah itu adalah yang syahid di jalan Allah mati, tetapi hidup seperti pas Saiful di Medan. Hidup, diberikan rizki, diberikan semua. Kredit belum, nggak ada di surga, nggak ada kredit. Hidup seperti hidup. Makanya mereka langsung hingga sampai baik. Kang Chan sebentar, kita kedatangan tamu kudus. Selamat siang Bunda Semi. Bunda Semi. Masya. Aduh. Bunda Semi. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Gimana Pak Saiful kabarnya? Ya alhamdulillah. Cuman Bang Imur saja suka ngeselin. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Saiful, mohon maaf. Hai Bunda Semi, Anda Bunda sudah di atas, silakan lantangkan apa yang ingin Anda bicarakan, silakan. Gimana ini? Suara saya ada? Bunda Semi nggak dengar apa suara saya nggak ada? Di mana ini saudara-saudara Kristen ini? Halo, siapa namanya nih? Sebi Nainggolan. Wah, namanya udah keren banget. Nainggolan. Ya. Ayo, Bu, ya kan? Sukacita Kristusnya mana nih? Baik, ya kan? Bunda Semi. Apakan dong. Sebentar ya Bunda Semi. Anda mengatakan dalam ketikan Anda di bawah, ya, kita nggak nyambung kalau bahas Bible. Silakan, di mana ketidaknyambungannya khususnya tentang semua yang disampaikan oleh Kang Chan tadi. Silakan. Silakan Bunda, silakan. Lu tunjukkan ketidaknyambungannya di bagian mana. Silakan. Anda memiliki hak untuk membela yang menjadi keyakinan Anda, tentu dengan pembelaan yang benar. Silakan. Baiklah, kalau Anda tidak berbicara, silakan turun di bawah saja menyimak. Silakan Kang Chan, lanjutkan latihan khotbahnya, silakan. Iya, silakan dilanjut aja. Lanjut. Enggak, ini apa? Dia naik ke atas mau ngapain? Udah, mana dia tuh? Itu di atas semua. Oh, di atas saya. Wah, kehormatan lu ada di atas gua, tapi lu ada di bawah Pak Ayah Saiful. Hati-hati lu. Ya. Kencing Ayah Saiful sama kencing Tuhan lu. Nggak laku kencing Tuhan lu. Sama kencing Ayah Saiful masih mending. Hei. Pak Sam. Mana nih? Ya, apa namanya? Sukacita Kristus Natalnya mana? Ngapain Anda ini? Tiap tanggal 25 Desember sukacitanya mana? Ngaku pengikut Yesus, jemaat gereja aktif. Ditanya sukacitanya nggak tahu. Ngapain aja sih? Cuma duduk dari AC doang di gereja, di luar panas, masuk gereja lumayan dingin. Payeh. Wah, ini ada siapa nih? Sunset. Halo Bang Sunset. Sunset itu berarti gimana Bang, sehat Bang? Sehat lah. Gimana, apa gereja masih perkembangannya baik Bang?
Masih banyak yang Ah, parkir. makin banyak Gimana? tuh muslim masuk Kristen bang, makin banyak. Wah, ini dia baru gue suka nih kayak Oten kayak begini. Udah lama gue cari nih. Kemarin- Udah berabad-abad baru gue temu nih. Kemarin gereja gua 400 muslim dibaptis di tanggal 25. Alhamdulillah, alhamdulillah bersyukur gua. Kalau bisa gua segitu. 400 bang. Kalau bisa tambahin bang. Gua senang bener dengernya. Bener 400 ya. Berarti itu kalau 400 hitungannya seberapa kodi itu ya? Karena itu hitungannya kodi bang. Baik. Maaf, ini bukan sesi curhat ya. Silakan Bang Sunset. Enggak, sebenarnya kita tahu dulu bang dia ini Kristennya, dia Kristen apa dulu ya kan, bukan saya ini curhat. Oke lah, lanjut Kang Chan. Bang Sunset ya. Silakan Kang Chan. Bang Sunset, apa yang Anda tawarkan ya dari pemikiran Anda ketika melihat judul ini, Oten tidak ada ilmu? Silakan. Oke, Oten tidak ada ilmu. Ya, kalau dari perspektif kalian ya mungkin seperti itu, tapi dari kami yang punya IQ 120, kami bisa paham di Bible kami yang mana alegori dan mana literlek. Dan kami selalu membaca Bible secara utuh. Kami nggak minim literasi, kami full literasi dalam membaca Bible. Tidak seperti Kang Chan yang cuma motong-motong ayat yang artinya minim literasi. Gitu bang. Baik, itu kan masih sekadar dakwaan ya atau pengakuan. Boleh Anda dites literasi Anda tentang Bible itu sendiri. Kita mau lihat apakah dia hanya sekadar pengakuan dakwaan saja atau Anda benar-benar memahaminya atau tidak. Oke. Kang Chan masih aktif di sana? Kang Chan? Ya, silakan aja antum sama Pak Sunset, silakan lanjut, silakan. Enggak, Ana lagi di luar ini, Ana moderator saja. Silakan, mungkin antum mau ngetik dulu satu dua ayat Bible-nya karena katanya. Boleh bang, saya dikit bang, Kang Chan izin Kang Chan ya. Bang, Ustadz Heru saya dikit izin ya karena dia tadi merendahkan kita ya. Dia bilang dia IQ-nya berapa? Anda IQ dia 120. Jadi 200 juga nggak apa-apa bang. Tapi Anda konsisten ya. Saya mau Anda konsisten dengan ucapan Anda nggak mengkhianati mulut Anda sendiri. Bisa nggak bang? Baik. Sama Kang Imros dulu lah. Silakan, Kang Imros coba. Ya, baik ya. Kepahaman baik. Terima kasih Bang Hairul. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Allah. Bang Sunset, Bang. Halo Bang. Iya, Abang. Nah, tadi kan Abang mengatakan kami Anda sendiri mau apa? Bikin pernyataan kalau IQ Abang tinggi ya. Ya, ternyata dengan IQ Abang yang tinggi ini, ya sudah diantisipasi sama Yesus, Bang. Percaya nggak? Kalau Abang IQ-nya tinggi nih, saya tanya, percaya nggak? Hah? Ya apa? Percaya nggak, Bang? Iya. Hah? Ya, percaya nggak? Iya, karena kami kan selalu tes EQ. Gimana sih? Iya. Karena Anda IQ Anda betul kalau ada tes pintar, EQ tapi tuh di digunakan di jalan sekolah. kebaikan apa di jalan dites. setan. Makanya saya pastikan dulu nih. EQ Bang, yang Anda coba tadi tes EQ menyatakan Abang. IQ-nya. Coba, tadi kan saya bilang Bang, pelan-pelan ya Bang ya, saya ngomongnya pelan-pelan. 1 menit 60 kata Bang. Abang meyakini diri Abang pintar. Nah, oke lah Anda pintar. Dengan kepintaran Abang ini, ya Yesus sudah antisipasi loh Bang. Percaya nggak? Bang, ya apa? Loh kalau Anda Apaan yang jangan diam Bang. diantisipasi? Nah, begitu berarti Anda ya percaya atau tidak atau bertanya, Anda nggak tahu apa yang diantisipasi. Ada 3 jawabannya Bang. Anda kenapa tidak tahu ya, atau Anda tahu apa yang diantisipasi, atau Anda nggak tahu apa yang diantisipasi karena apa? Ini gimana arahnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana arah pertanyaannya, Bros? Gini kan dia tadi masuk
langsung memproklamirkan diri dia yang paling pinter, EQ-nya 120. Kalau bisa saya bilang 200 saja tidak jadi masalah. Ya, terus? Ya. Ya, Nggak terus? apa-apa, tapi Anda ya apa konsisten. Karena Konsisten, Yesus sudah oke. mengantisipasi ya. Kalau Anda pintar, belum tentu kepintaran Anda di jalan yang benar apa di jalan setan. Tapi Yesus sudah tahu. Antisipasi ini, halo, Bentar Bang. Anda mau tahu nggak diantisipasi di mana? Saya kasih tahu Anda ya. Saya lama Nanti mikir, di- ini kenapa dulu, Yesus noise. pada hari terakhir dia berterus terang, Bang? Kenapa Yesus pada hari terakhir berterus terang? Sepanjang tulisan di Bible itu satu pun nggak ada kalimat Yesus mengatakan berterus terang. Kok bisa-bisanya pada hari terakhir dia berterus terang, Bang? Kenapa? Karena umatnya seperti Anda ini. Tadi ada pengakuan sebelum Anda nih, saudara Kristen. Dia bilang apa? Firman itu bisa dipoles. Bayangin Bang. Yang EQ Anda, karena EQ Anda 200. Wah, kata Yesus bahaya nih. Ya, Kristen-Kristen ini bahaya. Kalau Yesus udah bilang pada hari terakhir berterus terang, nggak bisa Bang. Lu mau jago lompat ya, bahkan lu pemain tong setan, nggak akan mampu. Dia berterus terang, nggak bisa lu pakai alegoris, mau pakai anti gores san polak terserah, nggak bisa. Mau lu pakai amplas yang nomor 8.000, nggak mampu. Abu Hadid, tolong dijadiin saya Muhammad. Saya enggak usah. Ayo Bang Sanset, ayo Bang, bantah Bang. Bukan tadi dia bilang di sini, ya kan? Oke, Kami bukti EQ Kristen pintar, Kristen yang bikin pesawat, Kristen yang bikin roket, Kristen yang bikin NASA, Kristen yang bikin HP, Kristen yang bikin laptop, semuanya buatan Kristen. Mobil ciptaan tunjukin Kristen. satu yang Anda sebut tadi mereknya Kristen. Tunjukin satu aja, bahkan yang paling terkecil IC-nya merek Kristen ada nggak? Tunjukin. Anda berarti Anda nggak bangga sama Kristen Anda. Kalau dia yang betul yang nemen ada HP merek Kristen, ada nggak? Tunjukkan. Kalau perlu IC dioda di dalamnya itu mereknya Kristen. Tunjukkan yang mengatakan Islam saat ini bisa menciptakan pesawat. Jawab. Lu tahu teori keretakan itu siapa yang nemuin? Teori keretakan pesawat itu sampai hari ini dipakai, tahu nggak? Nggak enak lah kalau gua keceritakan, nanti panjang lagi, orangnya udah meninggal ya kan? Dari Bugis ya. Habibie. Siapa yang nemuin itu? Habibie sekolahnya di mana? Ah, ya sudah lah. Ya Habibie udahlah, sekolahnya di buat apa? Jerman, di negara kan sekolah di Kristen. Jerman. Oh, kan sekolah di Jerman, jadi dia pakai ilmu Jerman gitu. Iya dong. Sebentar. Coba di mana yang Kristen numpang hidup di Indonesia? Kenapa mayoritas Muslim di Indonesia? Mate no. Di mana Kristen numpang hidup di Indonesia? Kalau gitu cara memandangmu lucu bro. Ini menunjukkan bahwa memang Oten tak ada ilmu gitu. Sebentar, kalau Habibie belajar di Arab, dia jadi guru ngaji, bukan jadi profesor. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa belajar mengambil ilmu, datang ke sini, lalu kemudian dia ajarkan, dia buat. Nah kalau Kristen numpang doang di Indonesia, numpang. Mayoritas loh kita di sini. Ayo. Kalau kau mau main begitu-begitu, berarti yang provokasi itu sebenarnya Oten sebenarnya. Karena penjajah itu memang kayak gitu. Kok bisa dia mengukur di sana Jerman apa Kristen mayoritas? Oh, gitu caranya. Kalau Habibie sekolahnya di Arab, dia jadi haji. Ya udah, nggak apa-apa, kan faktanya dia sekolah di Jerman kan gitu. Jerman, Iya, sekolah Kristen. iya, faktanya dia sekolah di Jerman dan dia bisa, dia pintar. dan dia bisa pergi ke Indonesia dan membuat pesawat, membuat bangga Indonesia. Kalau Kristen bikin susah aja di Indonesia nih. Penemu pesawat Bang Abu satu menit ini Bang Abu. Berapa orang pintar Bapak 1 menit aja. Enggak. Dia kan Anda selalu membanggakan bikin pesawat, bikin ini. Itu enggak membanggakan bagi keimanan loh. Enggak ada bangga-bangganya buat keimanan Kristenan. Saya mau tahu Anda bangga nggak dengan Bible Anda ini? Bangga. Oh, bagus banget. Gua setuju. Sinyalmu hari ini. Sinyalmu hari ini dari Kristen. Oh iya, udah ya.
Anda tadi jawab, Anda HP-mu bangga juga dengan dari Bible Anda ya. Iya, kami bayar bukan gratis. Woi, bayar bukan gratis. Gua bayar. Nah, gua Wajarlah, tanya dulu, kena Bang. aja mau Anda digratisin. Bible Tapi dengan sabar. Anda bangga Saya dengan nggak Bible suka Anda. ya. Ini apa namanya? Menanggapi kayak gitu-gitu serius. Nggak ada ilmu, betul. Apa lah mau Bukan dibahas dia kayak tahu loh. gitu-gitu. Dia kan orang pinter, Bang. Kenapa orang-orang pinter tuh nggak ada yang mampu bikin Bible terbesar di dunia? Hah? Bangga nggak dengan keimanan Bible-mu? Tunjukin dong sukacitanya. Yesus sudah menderita di atas kayu salib, haleluya. Lu enak banget lu. Bible makin lama orang-orang pintar nggak mampu menciptakan Bible terbesar di seluruh dunia. Kan dari Jerman tuh emang gua akuin. Hari ini yang mumpuni teknologi sainsnya Jerman. Gua akuin itu. Siapa mau ngapain? Apalah, sudah. Ayo, Sunset, kau buktikan dulu bahwa kau berilmu gitu loh. Nah, ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu tentang keimananmu itu. Kalau soal dunia mah ateis juga lebih hebat, banyak kok. Enggak. Sunset ini mengira semua yang di luar Islam harus Kristen. Ada Yahudi, ya kan? Ada Konghucu, ateis bahkan ada. Saya nggak tahu. Set, ini tema saya ini Oten tak ada ilmu. Nah, saya poinkan di sini. Maksudnya ilmu tentang keimanan. Kalian yang kayak katanya Kristen, tapi tak punya ilmu tentang kekristenan itu maksudnya. Mau kita buktikan? Hah? Mau nggak kita buktikan? Baik. Oke. Kristen dibaptis, Allah disipgo. Kenapa kau nggak disipgo? Jawab. Apa itu sipgo? Apa sipgo? Sipgo itu celupan. Astagfirullahaladzim. Jawab. Gini aja Sunset, saya mau tanya dulu, kau jadi Kristen sejak kapan, Sunset? Sejak kapan? Ya sejak lahir. Kayaknya sampai sekarang pun kau belum Kristen, Sunset. Serius? Sampai hari ini pun kau belum Kristen, hanya KTP doang Kristen mungkin. Oke, KTP. Tapi imanmu itu bukan Kristen. Kami di Kristen dibaptis. Apa? Ditanya apa, jawab apa? Memang kucluk. Dicelup atau dibaptis. Gimana tuh? Allah disipgo, dicelup. Bagaimana Allah? Kan aneh. Apanya? Oke, sipgo itu celup. Apanya? Katanya tak. Enggak, katanya tak. Enggak. Ini dia ngomong apa? Saya tak tahu dia ngomong apa. Apa kaitannya Oten tak ada ilmu dengan Kristen dibaptis itu apa? Hah? Ini yang dibilang cerdas kayak begini. Sejak awal saya bilang, kalau hanya sekadar dakwaan, terus ketika dibuktikan kebalikannya, itu menunjukkan Anda berarti ini kita sudah coba pakai logika ya, tak masuk lagi. Ya mau nggak mau kita katakan lo gila, gitu kan? Gimana Sunset? Adakah oten-oten yang lain di bawah yang ya kalau bilang ada ilmu sih susah ya. Yang bodohnya dikit itu aja, ya, yang botolnya dikit. Nah. Al-Baqarah 138. Al-Baqarah 138. Iya, apa sih berkata Allah itu? Apa? Kenapa sih apa? Kau pikir Tuhan kami kayak Tuhanmu yang melayang-layang? Nah, yang melayang-layang kayak Casper tuh, kayak hantu melayang-layang di atas air, kemudian nanti dia jatuh, kecelup kan, akhirnya
muncul ide, kalau mau bersatu dengan Tuhan itu harus dicelup ke dalam air, kan gitu. Nggak ada yang lebih baik dari celupannya Allah. Allahmu siapa yang celup? Jawab. Lah, Kan kita kan ini sama kayak gini nih ya, sama kayak gini pertanyaannya. Sini kami aku kasih. jelas, kami di Allah Ya, dicelup, siapa yang nyelup? baik. Yesus nyelupin siapa? Ayo. Yesus pernah nyelupin siapa? Nggak ada. Ya sudah. Nggak ada. Oke, Yohanes mau dicelup. Yohanes mau dibaptis Yesus. Saya tanya Yesusnya kok menyelup siapa, kau balik ke Yohanes. Memang. Udah respin aja. Udah respin Ini aja. OT-nya harus dipermalukan. Yang ini harus kita ini aja. Dipermalukan OT begini. Nah, lu udah aja. Boleh kayak gini sih, Udah. boleh permalukan ya OT ini. Udah nggak ada ilmu. Sudah respin aja. Bang Respin. Untung aja udah keluar loh. Ya sama Respin yang tadi tuh nggak ada ilmunya, kayak orang duduk di warung tua aja. Ya, Bang Respin. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Tadi kenapa turun? Pagi. Apa? Kenapa pergi tadi? Tadi pergi kenapa? Nggak tahan lihat saudara-saudaramu itu menampilkan kebotolan mereka di Komal. Nggak tahan kau? Hah? Iya. Oh enggak. Silakan saudara Respin. Ya. Karena saya Saya nggak tahu, merasa ini kan teman-teman juga- Islam nggak ada ilmu, jadi makanya udahlah biarin aja teman-teman Kristen. Kalau Respin ada ilmu ya, ada ilmu. Udah senang hatimu bilang begitu, udah senang. Hah? Udah puas hatimu bilang begitu. Oke. Jangan ketawa. Udah puas? Udah senang, lega ya. Udah lega hatinya. Udah plong. Nah, sekarang kita biasa aja. Oke. Sekarang kita masuk aja, kita uji ya. Islam atau Kristen yang memahami Bible sesuai dengan apa yang diinginkan Bible. Setuju nggak? Saya setuju kalau Setuju, Islam oke. itu tidak percaya dengan Al-Quran. Ya, baik. Pertanyaan saya gini. Oke. Pertanyaan saya gini, Bang. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Paulus? Dan siapa Tuhan menurut Kristen? Silakan dijawab. Pakai dalil ya, pakai data. Pakai dalil Biblemu. Karena saya ambil pertanyaan ini karena saya baca Biblemu. Makanya sampai pada pertanyaan, siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Paulus? Dan siapa Tuhan menurut Kristen? Silakan. Menurut Yesus, menurut Paulus, Rasul Paulus yang mulia, menurut orang Kristen dan orang Yahudi, apalagi Islam itu kan baru anak bungsu ya. Jadi ya sudah. Jangan suka revisi pertanyaan orang, Bang. Saya bertanya cuma 3, direvisi pula pertanyaan saya. Coba bayangkan. Saking gemarnya merevisi sampai pertanyaan orang pun direvisi. Jawaban itu harus sempurna, Bang. Jadi jawaban saya bertanya, Anda menjawab. Ya, Oke. iya, makanya. Baik, satu-satu. Siapakah Tuhan menurut Yesus? Pakai data. Silakan. Orang Yahudi, nabi-nabi sebelumnya, Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus kita yang mulia. Tuh, lihat nih. Berarti tema ini nggak salah ya. Memang Oten tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Islam nggak ada ilmu, bakal Al-Quran mereka nggak percaya. Coba bayangkan, saya bertanya aja, dia nggak bisa jawab tuh. Dia mau buat pernyataan yang sama. Oke, sekarang saya tanya kamu. Saya mau tanya kamu, siapa Tuhan? Beda dengan Islam tidak percaya Al-Quran. Ya udah, itu kan asumsimu, itu asumsi, itu klaim. Nah, sabar dulu sebelum kau buktikan. Gini, sebelum kau buktikan, kami siap di sini untuk membuka bukti ya, karena Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti-buktimu kalau memang kamu yang benar gitu. Nah, sekarang Respin ini seorang Kristen yang percaya dengan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama dia, siapa Tuhan menurut Yesus?
Siapa Tuhan menurut Paulus dan siapa Tuhan menurut Kristen? Ayo silahkan buktikan bahwa kau tak botol. Silakan. Kalau mau saya bantu jawab. Kasih kau kemudahan untuk bisa menjawab. Mau nggak? Ayo. Buka mute itu. Kor itu. Siapa Tuhan menurut Yesus? Bingung dia bang, soalnya galau, semuanya bertentangan soalnya, galau. Ayo, biar saya ganti temanya itu, Oten ada ilmu gitu loh. Cepat. Atau mau saya ganti sekarang nih, saya hapus yang taknya. Longor memang. Ada pula yang tapping pura-pura gila bang Album. Sudah. Kenapa dia ini kok gelap? Coba telepon ambulans dulu, siapa tahu serangan jantung. Coba telepon ambulans itu, siapa tahu serangan jantung dia. Kayak anak domba dulu mati di live itu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Elpran di mute sekali 5 menit baru nanti dia buka mute itu. Kenapa tadi aku di mute? Begitulah Elpran. Ya, kalau sama Elpran tuh Abu nanyanya begini. Ya kan? Tuhanmu itu berapa? 1 apa 3? Mulai dia ngerti. Kalau begitu tadi mulai Tuhan Yesus kita itu, Tuhan kita Yesus. Itu jawaban dia. Tuhan dia aja dia ngajak kita. Datang ini Ustaz Abu, dokter datang ini yang pengalaman dokter datang. Silakan. Alhamdulillah Ustaz Dian mantap. Enggak. Siapa namanya nih? Bang Respin. Enggak, dia kalau kita ngadepin dia nih kita diajak jadi stres. Bukan lo gila lagi. Apa ya? Lo ODGJ lah. Tolong minggir, tolong. Jenazah ini lewat. Respin. Ampun, botolnya. Kau mau nggak saya ganti temanya Oten ada ilmu? Jawablah pertanyaanku. Ganti pemain host, ganti pemain. Ganti pemain aja, Abu. Nggak ada yang mau naik lagi Oten. Takut sudah ini. Mana Oten? Coba yang Oten di bawah ketik ini satu. Semi nenggolan. Semi mau naik Semi? Takutnya Roh Kudus layang-layang mana-mana di sini. Kang Chan, kenapa mute Kang Chan? Ada kegiatan kah? Saya dari tadi badian terus. Saya sama dan Pati tadi mau berbicara terus. Ya, Matius. Ya, Matius bicara. Silakan Matius. Mau bicara apa? Sudah ada Oten, sudah ada Kristen. Ada sebelah itu, yang paling besar itu Oten itu. Tidak ada, mau cerita bagaimana? Mau bicara. Cerita saja nanti Oten dengar Dona itu. Tidak bagus. Kalau ada mereka bagus, mau udah bahas. Itu Respin. Tunggu saja mereka. Tunggu dulu mereka yang mau. Tunggu saja. Abu, ini mending diganti itu naikkan Semi itu. Semi. Elpran itu nggak bisa diskusi dari dulu, coba begitu tuh. Baik, Matius 26 saya bacakan, dan mereka meludahi Yesus. Cocok. Itu baru tuh. Keren. Ya. Kayaknya. Silakan. Kristen yang paling pintar itu cuma Darren nih. Budar nih ya. Iya. Kalau Darren ini dia nyerocos walaupun salah. Masih ada plusnya PD gitu loh.
Kalau nyerocos itu Ustadz, semuanya bisa nyerocos. Oten nyerocos semua. Kalau Darni dia. Raspin minta naik lagi. Sudahlah. Sementara dia aja dulu lah sudah. Mau siapa lagi? Iya Darni itu mantap. Iya. Iya dia. Oke, gimana Pin? Ipin. Ustadz Dian tadi masuk rumah sakit Ustadz Dian, nggak busukku itu Ustadz Dian, trauma dia sama saya. Astagfirullahaladzim. Sakit apa Adinda Diana Pungki? Kenapa tadi bunyi Lihat kan, ambulan? congornya kan begini kan. Nah inilah. Kau tadi berapa kau? Bisa Bukan. melawan saya diskusi Adinda. Sebentar, aku akan bacakan pantun sama kau ya. Yesus makan ikan goreng, makannya pakai ketan. Isi kepala pengikut Paulus Oten Oleng, kepalanya cuman firman. Oke. Untuk melihat Monas, bunyi ambulans di dalamnya. Nggak nyambung. Ada Adinda Nggak Diana nyambung. Pungki. Oke, sekarang saya Bang Dian ya. NRK Hologos. Tap layar bos. Jalan-jalan kota Jakarta untuk melihat Monas, bunyi ambulans di dalamnya Adinda Busuku Diana Pungki. Begini nih mainannya Oten kalau di Komal Muslim. Begini. Gak ada beda ya ketika Muslim ke Komal Oten. Isinya itu ilmu padat gitu. Begitu Oten yang datang ke Komal kita, kayak mainan gini kita bikin. Gimana? Ustadz Dian aja trauma sama saya. Bang Abu. Ya. Kalau umat muslim naik ke Komal Oten gitu kan, dia kasih data gitu kan, habis itu kita yang gitu kan. Iya, mereka tak bisa. Kemarin saya kayak gitu kan. Tapi kalau mereka naik, Saya dikeroyok sama mereka, saya sendiri loh. Saya sendiri dikeroyok sama mereka. Tapi kemana-mana juga Respin dikeroyok. Ustadz Dian trauma. Bukan. Juma mencret Ustadz Hasan trauma. Iya. Adian trauma. Blender trauma. traumanya kena ke OJ. Si Rifana trauma. Semua trauma sama saya. Coba saya. Saya tidak. Saya mengalah. Matius tidak. Itu gagap, Bang. Kalau itu mesti belajar ngomong. Saya berani. Mati, belajar ngomong dulu. Kau gagap. Saya berani. Saya bilang kalau orang Islam naik di Komal Kristen tidak mau dikasih kesempatan mau bicara, maunya cuma kesini berbicara terus. Ini modal Islam ini. Dengar dulu. Izin sebentar. Belajar ngomong dulu Matius. Belajar dulu ngomong. Sebentar. Kenapa Elpran ini begini? Dia naik koma. Kemungkinan besar dia ini pendeta. Jadi sudah 3 bulan kena semprit oleh kolektor tukang tagih kredit. Motor Beat sudah 3 bulan tak dibayar terjepit. Asumsi. Makanya dia naik koma macam orang kesurupan gila, ya kan? Betul kan? Ustadz Dian itu. Memang tahu gitu loh. Koperasi kita di rumah. Ada koperasi nangin lagi sama ada nggak yang berilmu ini selain Matius ini? Koperasi itu bayar ke sana, koperasi batagih pertama ke rumah. Koperasi. Respin, ini saya tanya dulu. Kau kesini tujuannya apa naik minta sini? Mau diskusi Abang Abu. Kita kan kemarin itu kan kita dua, makanya aku panggil Abang. Kalau Dian masih aku panggil Adinda Busuku Diana Pungki, karena dia trauma sama saya gitu. Kalau sama Bang Abu udah pernah kan kita duetkan 2 lagu, jadi panggil Abang. Kalau Matius harus belajar ngomong dulu baru berani mau diskusi dengan saya. Dan ngomongnya beleng-beleng. Kalau Adinda Diana Pungki sudah trauma, Hasan trauma, apalagi Juma. Udah senang hatinya, udah puas. Sudah senang. Ayo kita mulai. Pertanyaan saya tadi loh sama. Siapa Tuhan menurut Yesus dan menurut Paulus dan Kristen? Itu aja. Kita diam semua. Diam ya semua ya. Kenapa nggak ambil Yahudi? Enggak, nanti aja. Kenapa? Saya mau pakai Bible gitu kan. Siapa Tuhan? Kalau mau ke Yahudi sama ya silakan. Siapa Tuhan menurut Yesus? Islam itu kalah tender ya kan sama orang Yahudi ya. Karena itu kalah. Iya sudah. Iya nggak apa-apa. Sekarang coba kita lihat siapa Tuhan menurut Yesus, siapa Tuhan menurut Paulus, dan siapa Tuhan menurut
Jangan dikatakan Tuhan bang, karena Tuhan itu gelar atau sebutan. Siapa sang pencipta yang benar? Contoh dalam tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaan saya direvisi. Tuhan selain Allah. Justru kamu salah. Ya, Oke. Siapa pencipta langit dan bumi menurut Yesus? Siapa pencipta langit dan bumi menurut Paulus? Dan siapa pencipta langit dan bumi menurut Kristen? Silakan. Oke, terima kasih bang. Harus belajar lagi sama saya bahwa Tuhan itu bukan sang pencipta, itu kan gelar atau sebutan sama dengan Allah. Oke. Tadi dia bilang sebutan pencipta. Udah ku ubah pertanyaannya. Oke. Enggak, biar besok-besok pinter gitu loh. Ya udah, silakan. Apalagi kita pernah duet kan, suara kita suara emas, apalagi dia napungke beleng-beleng itu. Ayo cepat bicara dari tadi napungke Aduh, kakak Matius. Matius. Putar balik cerita tadi sana kiri kanan kiri. Kakak kau belajar ngomong dulu kau pret. Oke. Kasih aku ngomong Abu. Aduh, Bang Diana pungki lagi, trauma lagi dia ini. Janganlah Adinda. Lanjut. Oke. Siapa sih sang pencipta menurut orang Yahudi, nabi-nabi sebelumnya, Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus yang mulia. Boleh bang, apa saya bang? Boleh nggak bang? Bang Ustadz Abu boleh nggak? Sabar sabar biar dulu dia bicara sabar dulu. Silakan. Bicara baru duluan. Sabar. Jangan trauma lah, jangan trauma. Kenapa sih teman-teman Islam selalu trauma? Opa diam dulu. Kasih. Sabar Opa. Birahi dengan traumamu nih. Coba bisa nggak lu? Mampu nggak? Ayo silakan. Sabar Opa. Jawab dulu pertanyaan Om Abu. Oke. Sabar Opa ya. Opa diam dulu Opa. Jangan panggil Om. Opa. Jangan panggil Om Abang itu karena teman duetku itu. Ku hajar nanti kau. Panggil Abang, jangan panggil Om karena teman duetku itu. Kalau dia napungki nggak boleh, itu beleng-beleng itu trauma dia. Langsung saja putar dari tadi putar balik sama kereta api. Putar saja langsung. Ayo bicara cepat. Siapa menurut Yesus, siapa Tuhannya Yesus? Ayo terus. Allah. Nggak akan bisa jawab ini. Menurut Yesus, menurut Paulus, siapa Tuhan pencipta itu? Ayo jawab dulu. Nggak gini ya, Bapak Bang Respin, saya mohon maaf ini. Tadi Anda merendahkan Bang Matius, saudara kami ya di sini. Boleh nggak kalau saya ambil pembanding ya, yang seperti saudara kami Matius naik ke roomnya si Edis TV Modar itu dimanfaatkan memang loh. Ya, mau bukti nggak? Ya, jadi jangan begitulah, biasa aja. Ya, itu satu. Saya mau tanyakan sama Anda nih ya, yang katanya Anda suka bikin apa? Tadi tuh dia bilang apa? Apa tadi bilang? Ya Allah, saya lupa. Apa kejang-kejang ya, apa itulah. Anda tadi selalu membawa kata-kata sang ya. Ya, sang pencipta, sang firman. Nah, ini agak menarik loh ini. Saya agak penasaran ini, agak birahi malah ini. Cuma saya tahan aja ya. Bang, yang sang itu apa sih Bang? Bang Respin, boleh nggak? Dia lagi bersemedi, tunggu. Minta ilham Roh Kudus turun atasnya supaya dia bisa menjawab pertanyaan. Ya itu lagi buka Google. Apa dia ada bicara? Hah? Mending pesen nama gua Bang, kalau Roh Kudus mah Bang, gua jamin sampai Bang. Kalau nggak sampai gua tetap akun Bang, kalau Roh Kudus doang mah. Iya, nggak ada pemain lagi. Nggak ada pemain yang lain. Sudah trauma, takut. Apa namanya itu? Sangat jarang sekali nongkrong di komal diskusi kayak gini, kecuali ada pemain. Iya. Pemain cadangan juga nggak ada nih. Nggak ada yang mau naik. Kalau temanya oten tak ada ilmu, dia malu kalau dia naik dan terbukti tak ada ilmu. Ya mereka mikir-mikir di bawah tuh, masih pikir-pikir. Ini rapinya ada patung ya, ada bicara. Di ujung kulon itu penangkarannya kosong. Iya. Kacau nih. Oten tak ada ilmu. Pikir-pikir mereka ini, wah kalau saya naik terus terbukti bagaimana, malu kita kan gitu. Mending gak usah naik. Kemarin Natalan loh dia. Baru kemarin Natalan. Iya. Rasanya gimana gitu ya? Iya benar juga sih. Ini si Nenggolan kutarik dari tadi nggak mau naik dia. Tapi entahlah, mungkin dia punya pandangan yang lain di bawah karena dia suka bicara dalam hati kan. Penasaran lah.
Dibisuin baru. Ya. Bang Jadi Restin, teman-teman berikan ini tanda-tanda kehidupan bang. Kalau abang mati yang paling pertama tanya polisi kami loh. enggak. Intinya gini, kita tidak bisa berharap lebih terhadap Oten dalam hal diskusi gini karena memang mereka tak ada yang punya ilmu. Nah, artinya ilmu yang ilmu yang kalau kita ini makan bervitamin ini dari puru makan langsung di otak, dicerna. Kalau Kristen tidak, dari puru turun ke pantai jadi tai, makanya tidak masuk ke vitamin. Jadi vitamin yang bisa mencerna otak. Begitu. Kalau orang pintar makan vitamin buah-buahan ini dari puru naik ke otak, dia punya bergizi-gizi begitu. Vitamin bergizi di otak. Kalau Kristen tidak, dari puru ke bawah langsung di perut mencret. Makanya tidak pintar-pintar. Begitu. Tidak pintar. Begitu. Kalau dia naik di otak langsung naik, ada punya makanan bergizi itu langsung bikin sehat. Kalau Oten tidak dan Kristen dan langsung makan langsung ke pantai, perut mencret. Maka tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Lari kan? Kasihan bagaimana Kristen perapen ini. Bukti tidak ada ilmu. Lihat itu 20 juta orang menonton di bawah. Lihat itu. Tidak ada ilmu. Lihat itu 20 juta orang menonton. Tidak ada jawaban yang Repin mau jawab. Mana? Tidak ada jawaban Repin mau jawab. Tidak bisa. Dia tidak berilmu. Tidak ada yang kasih turun dia. Tidak ada yang mute sama dia. Dia sendiri yang turun. Dia sendiri memute. Tapi sama apa? Opa ini jadi memang Matius dia tak bisa jawab siapa Tuhan menurut Yesus, siapa Tuhan menurut Paulus. Susah itu ya. Bingung. Kalau kecuali dia begini, kecuali itu mau bilang itu tema ganti, baru dia menjawab. Makanya dia menjawab. Oh begitu. Dia takut mau terjebak, jatuh di jurang. Karena ini tema ini sama yang memantau dirinya sendiri. Iya. Mang, begitu. Nah ini ada senjata makan tuan. Itu. Ada Osin 2. Siapa dulu Matius? Halo Osin, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oh iya, Oma ini. Halo Oma Osin, dari mana Oma? Mau berdebat ini Oma? Kenapa di meet guru? Iya, dari dunia ini kakek. Bang dunia Abel. nyata, dari dunia nyata ini Oma. Dunia bukan dunia hayalan. Jangan ngomong dulu. Kalau di Kristen Oma, kalau di Kristen itu dunia hayalan. Matius, dunia nyata. Ngomong jijik kali kau kau dari tadi disuruh kasih panggung tidak mau bicara. Kau dikasih panggung di situ. Kasih panggung Osin, dangdut. maaf. Kak Osin Kristen ya, Kak Osin? Iya. Oh iya, Kak Osin ini ada tema ini Oten tak ada ilmu. Gimana itu? Benar apa salah itu? Enggak, itu bukan dari ayat, itu pernyataan kami bahwa Oten tak ada ilmu. Itu perkataan yang tidak punya ilmu. Ya, karena kalau kita merujuk ke dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah, disitulah kami memandang bahwa Oten tak ada ilmu. Karena mereka bodoh karena Kristus. Betul nggak? Enggak lah. Baiklah. Kalau begitu gini Kak, untuk membuktikan bahwa tema ini salah, saya mau bertanya tentang siapa Tuhan menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Paulus. Kalau perlu ditambah siapa Tuhan menurut Kristen. Gitu. Bisa Bu, pakai data di Bible. Siapa Tuhan menurut Yesus, datanya dari Bible. Siapa Tuhan menurut Paulus, datanya juga dari Bible. Nah, kalau siapa Tuhan menurut Kristen, terserah mau pakai Bible, mau pakai apa terserah. Yang saya minta 2 itu aja. Siapa Tuhan menurut Yesus, Bu? Tuhan menurut Yesus, ya dibilang Yesus itu, makanya kau harus tahu dulu dari mana Yesus itu datang, kan gitu kan?
Pertanyaan saya, Bu, siapa Tuhan menurut Yesus? Dan dari kapankah Yesus itu namanya? Kan gitu kan? Baik, saya berarti saya harus rubah pertanyaan saya lagi, Bu. Enggak usah. Oke. Berarti saya tetap pertanyaan saya, siapa Tuhan menurut Yesus yang tertulis di Bible? Menurut Yesus itu tidak ada. Baik, Ibu punya Bible di situ, Bu? Punya. Oke, silakan Ibu buka Markus 12 nomor 29, Bu. Silakan Ibu baca siapa Tuhan menurut Yesus di Markus 12:29. Baca dulu. Enggak, masalahnya tadi kan Ibu bilang enggak ada. Tidak ada, gitu kan? Saya bawa data nih, Markus 12:29. Siapa Tuhan menurut Yesus? Bentar. Saya baca. Oh, saya bacakan atau gimana? Sudah ketemu? Markus 12:29, Bu. Bosin. Nah, ini kan tema saya ini benar berarti kan? Betul nggak? Nggak ada ilmu ten ini. Bahkan Bibelnya kita yang tahu. Yo, Bu. Udah? Nah, tadi ada orang. Oh, ada orang. Baik. Sekarang nggak ada orang. Nah, apa tadi pertanyaannya? Siapakah Tuhan menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Paulus? Apa tadi pertanyaannya kok? Saya ulang, siapakah Tuhan menurut Yesus dan siapakah Tuhan menurut Paulus? Silakan. Makanya kalian itu harus tahu dulu Tuhan Yesus itu dari kapan datang ke dunia. Baik, nanti Bu, nanti setelah Ibu jawab, setelah Ibu jawab itu baru nanti saya jawab pertanyaan itu. Ibu jawab dulu, saya kan yang bertanya dulu nih, siapa Tuhan menurut Yesus? Ibu jawab dulu, pakai Bible. Menurut Yesus itu adalah Allah Bapa. Baik, tepuk tangan dulu. Benar, berdasarkan Markus 12 nomor 9 kata Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Setuju, Bu? Itu Tuhan menurut Yesus, pintar. Sekarang siapakah Tuhan menurut Paulus? Tapi kamu makanya aku tanya kamu. Iya, nanti Bu, nanti abis ini ibu nanya lagi ke saya atau gini Bu. Tidak ada nanti. Itu jawabannya. Bukan. Iya, satu. Saya kan punya dua pertanyaan, Bu. Siapa Tuhan menurut Yesus? Ibu udah jawab. Sekarang siapa Tuhan menurut Paulus? Makanya kau harus tahu Yesus itu siapa. Nanti ibu nanti tanya ke saya, ibu nanti tanya, tahu nggak siapa Yesus itu? Nanti saya jawab, Bu. Insya Allah nanti saya jawab. Penjelasannya, dengar penjelasannya. Masalahnya ibu harus jawab dulu. Satu lagi, Bu. Tadi ibu udah jawab siapa Tuhan menurut Yesus. Tuhan menurut Yesus di dalam Markus 12 bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Tuhannya Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus Tuhan itu siapa? Yesus. Baik, sama atau enggak, Bu? Sama. Tepuk tangan, teman-teman. Baik. Sama. Baik. Jadi menurut Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikutip dari perkataan Musa, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baik, antara Musa dan Yesus sama Tuhannya, yaitu Allah. Tapi menurut Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, dia mengatakan hanya ada satu Allah saja. Siapa Allah itu? Tuhan menurut Yesus. Dan satu Tuhan, yaitu siapa? Yesus. Nah,
Berarti Tuhan menurut Yesus dan Tuhan menurut Paulus berbeda. Nah, di mana samanya, Bu? Makanya kau dengarkan aku ngomong. Ya, di mana samanya, Bu? Ya, silakan. Makanya ada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman Itu kata Yesus, Bu. bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu kata Yesus bukan, Bu? Itu kata Yesus bukan? Dulu. Firman Enggak, itu kata siapa, Bu? Firman itu adalah Allah. Waduh. Ya kan? Nah, jadi kau harus tahu dulu bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu siapa di situ? Oke, baik. Itu menjelma menjadi manusia. Ya, berarti perkataan Yesus bisa dibantah, Bu ya? Berarti perkataan Yesus bisa dibantah, Bu? Allah. Bu, perkataan Yesus berarti boleh dibantah ya? Oke? Kalau perkataan Yesus boleh dibantah, berarti gagal dalil mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Gagal, karena dia bisa dibantah. Dimana? Coba, sekarang dia mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Ibu bawa perkataan yang bukan perkataan Yesus. Dengar. Berarti otomatis membantah perkataan Yesus. Karena Allah itu adalah roh. Dan Yesus itu mau siapapun Allah itu, dengar. Mau Allah itu roh, mau Allah itu zat, mau Allah itu apapun, tapi menurut Yesus dia Tuhan. Paham nggak? Menurut Yesus dia Tuhan. Nah, sekarang sama seperti perkataan Paulus. Mau Yesus itu anak manusia, mau Yesus itu apapun, dia Tuhan menurut Paulus. Nah, sekarang kita coba bertanya, apakah Tuhan menurut Yesus dan Tuhan menurut Paulus sama enggak? Rohnya Yesus itu adalah roh Allah. Di dalam Yesus ada roh Allah. Makanya disembahlah Yesus, karena roh Allah ada di dalamnya. Makanya Yesus nanti kita bawa ke Yohanes 4. Yesus ngajarin menyembah Bapa. Yesus ngajarin bahwa Tuhan itu cuman Allah Bapa. Ini sebenarnya Bu, sabar Bu, saya mau tanya dulu. Ibu ini sebenarnya pengikut Yesus apa pengikut Paulus, Bu? Coba jawab, Bu. Pengikut Yesus lah, sedangkan kalau begitu, kalau pengikut Yesus berarti ibu bertuhan sama dengan Yesus, yaitu Allah. Kalau ibu pengikut Yesus, kalau ibu pengikut Paulus, jadinya ibu menuhankan Yesus. Kami tidak pengikut Paulus, pengikut Yesus, sedangkan Loh, ya, sekarang saya mau tanya, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Yesus kah atau Paulus? Ayo. Yang mengatakan Yesus Tuhan? Tuhan. Siapa? Allahmu. Paulus, 1 Korintus 8 nomor 6. Gimana sih, Bu? Allahmu yang mengatakan. Loh, yang mengatakan Yesus Tuhan itu Paulus. Allahmu pun mengatakan juga. Di mana? Ini kita di Bible nih, di Al-Quran nggak ada Yesus. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Di Al-Quran tak ada Yesus. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Saya tekankan ya, tidak ada Yesus. Yang ada di Al-Quran itu Isa ibnu Maryam. Udah, sekarang saya tanya balik nih, ibu ini ikut Paulus benar apa ikut Yesus sebenarnya? Baca Al-Hijr ayat 8. Astaga, tidak ada Yesus di dalam Al-Quran. Kenapa maksa? Tuhanmu dialah. Siapa yang Maaf ya Bu, saya ludahin supaya Anda bisa merasakan apa yang Yesus rasakan di dalam Matius 26 ya. Yesus diludahin gara-gara membela Tuhannya. Nah, sekarang kau membela Paulus, kau juga harus diludahin. Tadi Bang Abu, Ustaz Abu nanya udah berulang-ulang, harusnya diselingin ya kan, Bu? Itu apa, Yesus makan sayur lodeh nggak? Pasti dia tahu tuh. Enggak usah. Diselingin dulu. Saya nggak mau panjang-panjang kayak orang itu. Udah jelas dia ingkari kok Yesus. Dengan menuhankan Yesus sudah pasti dia apa? Sudah pasti dia mengingkari Yesus. Sudah pasti tuh. Dengan menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, otomatis dia mengingkari Yesus. Mau apa lagi? Tamunya Ustaz Abu, silakan Bang Abu, tamu baru silakan lagi. Oke, silakan yang baru bergabung.
Gak mau saya orang yang berdebat dengan orang yang mengingkari Yesus, itu tak mau saya. Saya mau berdebat dengan orang pengikut Yesus, ya. Saya mau diskusi sama pengikut Yesus. Kalau pengikut Paulus saya angkat tangan. Sebab pernyataan Paulus jelas. Saya diutus menjadi rasul bagi non-Yahudi. Berarti dia tak tahu. Orang-orang di luar Yahudi tidak tahu bagaimana kronologi Yesus itu kayak mana, nggak tahu. Jadi dia enak sekali mengatakan dia mati bangkit, dan orang nggak tahu. Coba dia ngajar di dalam Yerusalem kayak gitu, dilempar dia. Oke, silakan yang baru bergabung. Ya benar ya, Oten tak ada ilmu. Wah mantap nih. Ya. Loh, kok turun lagi? Kok turun? Yang baru bergabung, V titik H, Fikha. Silakan. Maaf ya Bu Osin ya, saya ludahin karena supaya rasain bagaimana Yesus diludahin itu, kalian rasain. Apa mas? Kenapa diturunkan guru Bang Abu? Aduh, sudahlah Bang, abang nggak bisa diskusi. Saya malas Bang, capek saya Bang. Jawab aku. Udah Bang ya, di bawah, maaf ya Bang. Kalau mau yang diskusi yang benar, ayo gitu loh. Kalau cuman basa-basi gitu, bosan ya. Ya, di sini banyak teman-teman loh mau dapat ilmu, mau dapat pengetahuan gitu. Kalau yang seperti begitu mereka juga sudah terbiasa yang basa-basi, ngomong sana sini. Udah, mereka ini kasihan ya, rela ya beli pulsa, habiskan waktu mereka untuk mendengar, terus yang didapat kayak begini, kasihan kan? Tahu ajaran kasihmu di mana itu loh. Nah, kalau kita diskusi yang benar loh. Oke. Ayo silakan Bang. Oke, saya mau jawab lah, makanya jangan dipotong-potong biar nggak merembes gitu loh. Oke. Merembet bukan merembes. Itu nggak merembes, itu kan mengalir. Kan berjatuhan seperti air merembes itu, mencel gitu. Begini Bang Abu. Siapa sih menurut Tuhan kita Yesus, siapa itu Tuhan? Saya katakan bahwa menurut Yesus, Bapa dan aku adalah satu di Yohanes 10:30. Kemudian Yesus juga mengaku dia Tuhan di Yohanes 13:13. Menurut malaikat juga Yesus itu Tuhan di Lukas 2:11. Menurut Rasul Paulus juga bahwa di 1 Korintus tadi bahwa satu Allah itu Bapa dan satu Tuhan kita Yesus. Oke. Sudah? Jadi Bapak juga mengaku Yesus itu anaknya, dia anak Allah gitu. Jadi, sudah. Enggak ada yang memang kontradiksi. Oke. Baik. Sudah saya pahami. Sudah saya pahami. Sudah Bang, sudah. Putus-putus juga sinyalnya. Baik. Menurut dia Yesus dan Bapa itu satu. Jadi Yesus juga Tuhan. Itu menurut dia. Tapi menurut Yesus sangat gamblang dan jelas bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah, atau mereka sebut Bapa. Cuma satu Tuhan itu. Menurut Paulus sama, Tuhan itu juga cuma satu, yaitu Yesus. Nah, kalau menurut Yesus Tuhan cuma satu dan itu Bapa, dan menurut Paulus Tuhan itu cuma satu yaitu Yesus, maka dia mengambil dalil tengahnya, mengatakan bahwa sama saja, bahwa aku dan Bapa satu, ya kan? Kau menyebut aku guru dan Tuhan, kan gitu. Nah, kalau begitu, ketika Yesus mengatakan bahwa satu Tuhan saja yaitu Allah, dia posisi sebagai apa? Silakan. Posisi Yesus ketika berkata demikian itu dia sebagai apa itu di situ? Sebagai Tuhan kah atau sebagai apa dia di situ? Oke. Yang Abang Abu sampai bacakan tadi bahwa Tuhan kita Yesus mengatakan, inilahnya
Tuhan kita Allah itu Esa. Hai bangsa Esa Israel, Tuhan kita Allah itu Esa. Jadi yang perlu Abu ketahui, yang saya kasihi, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ Allah itu bukan Allah ya, itu yang pertama perlu Bang Abu, karena Allah. Ya udah nggak apa-apa, udah ya udah tak apa lah, ya beda lah sudah, anggap aja beda. Ya betul. Jadi jangan ke GR bahwa Allah itu Bapak itu Allah. Salah. Ya udah nggak GR saya, ya udah terus. Ya, karena memang Islam begitu, nggak ada ilmu. Jadi kedua bahwa lo gak mesti gaduh lah gue. Kamu sudah tahu? Dua walu. Pusing bekal pala beb ini. Pusing pala baby. Lu ngomong sama siapa sih, Ten? Ya Allah, gua kedenger jadi bingung. Parah. Setelah saya selidikin ya, ternyata Bang Abu, Sang Firman itu punya saudara loh. Ada dia saudara kembarnya. Ya, setelah saya selidiki melalui penelitian yang lumayan agak panjang ya, ternyata punya saudara Sang Firman itu. Sumpah kalau begini caranya saya tak mau lagi naikkan Oten, serius, capek. Pokoknya Oten yang naik nanti dapat bingkisan ya di keranjang kuning. Enggak. Tetap turun bawa oleh-oleh, aman itu saya jamin. Bagaimana nih? Ayah Saiful mungkin ada ide gimana begitu? Ada ayah dari tadi di sini. Ayah, assalamualaikum. Ini host terlambat ngasih salamnya. Wah. Enggak, saya baru lihat. Jos, ternyata ya Saiful tidur. Kesalahan bukan pada Bang Abu berarti ya. Oke. Ayah Saiful, assalamualaikum. 1000 salam. Macam mana sudah kalau kayak gini? Mana sih Otennya? Aduh, ya Allah. Atau gini aja teman-teman ya, saya kasih satu persembahan buat Oten supaya dia naik komal ya. Yang joget. Nah, robot joget. Baik, haleluya. Puji Tuhan. Bukan Tuhan.
Kau naik sini. Kau jangan kabur. Nanti kau kabur nanti. Kau naik sini dulu. Naik sini kau WA si Elia Miron ya. Kau bilang ditantang Ardiansyah soal kitab suci. Kau bilang begitu ya. Saya yang nantang. Atau gini deh. Ardiansyah tolong bubukin dong Elia gitu. Gitu bagus. Gitu aja ya. Enggak, saya jangan nantang lah, terkesan gimana gitu kan. Gini aja. Elia, tolong bubukin Ardiansyah gitu. Kau naik dulu sini, kau jangan kabur. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Naik dulu sini Dinda. Jangan kabur nanti. Ustaz Tata kalau lewat sini nggak pernah mau naik sini. Ustaz Tata mungkin mungkin apa fokusnya di room-room tertentu mungkin ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elia cowok atau cewek sih bang? Apa yang dia? Iya nggak ngerti aku cowok apa cewek ya. Apologet Islam nggak ada kata takut. Ayo naik. Iya betul. Seru kalau ada Elia. Yang jadi masalah sampai kiamat. Dengarkan teman-teman. Sampai kiamat Elia tuh nggak berani sama saya. Kenapa? Why? Jawabannya adalah karena dulu kita pernah 3 versus 3. Saya kalau nggak salah, saya Bang Jibril Undiriva. Kalau nggak salah, kalau nggak saya Bang Jibril Undiriva, saya Kores Undiriva kalau nggak salah ya. Terus dari pihak Kristen Elia Miron, Cek Citah, sama siapa? Erben waktu itu, tuh, tahu nggak? Elia Miron sama sekali nggak menunjukkan data dan dia hanya ngomong sekali doang Elia Miron cuma ngomong sekali doang dan itu pun nggak ada datanya. Ini ngomong sekali doang nggak ada datanya ya gitu teman-teman ya. Itu sekali doang, itu ingat saya itu 3 waktu itu 3 lawan 3. Bang Adi pernah debat sama Mikana. Cek ini cek di VT saya. Edis naikin bang, nggak berani. Edis yang nggak berani. Teman-teman cek aja di VT saya, ada Mikana, ada Edis, ada siapa ya, saya lupa ya. Ada Dubur Berdarah. Si Dubur Berdarah kayaknya lagi ganti akun dia. Karena ketahuan kan kapan hari itu kan, dia kan wajahnya kan, nah langsung ganti akun dia. Takut dia. Edis pernah mampir di rumah Ardi. Kalau ada naikin. Oh pernah. Cek aja ini loh di VT saya, dicek VT nomor 2 itu Edis itu. Cek aja di VT nomor 2 itu Edis itu, dengarkan. Edis di VT nomor 2. Kalau Mikana di VT nomor 3. Cek aja. Elia Miron hafal Alkitab seperti Paulus. Loh, mana? Katanya dipanggil ke sini. Mana Jen? Coba naik Jen. Jelaskan dulu ke saya Jen. Silakan naik. Silakan Jen, jelaskan dulu ke saya di mana Elia Miron. Ya, saya nggak akan tanya kekesalan ke kamu, nggak. Kenapa? Karena kamu nggak akan bisa jawab. Santai aja, tenang. Santai aja. Kamu nggak akan pernah bisa jawab itu sih. Jadi kamu naik, jelaskan kepada saya di mana posisi Elia Miron sekarang. Maksudnya, apakah dia berani atau enggak gitu. Silakan Jen, naik Jen. Dinda Simanjuta naik. Ini apa namanya ini? Namanya itu loh bro ya pakai nama yang bagus gitu loh. Ya, selamat siang Bang Ardi. Ya. Ya, Kristen atau Islam Bang? Saya hanya Kristen. Ya, saya hanya mau menanggapi. Gini Bang, ya ini minta maaf nih Bang ya. Ini pertanyaan Abang ini yang tadi itu konyol. Kenapa saya katakan konyol Bang? Karena Bible itu ditulis, disalin oleh para murid itu di tahun ke-7 diperkirakan sekitar tahun 70 Masehi Bang. Nah, Yesus itu sudah terangkat. Gimana bisa divalidasi sama Yesus lagi?
Apakah Saya Yesus harus tanggepin turun boleh? ke bumi lagi untuk mengesahkan begitu, Bang? Begitu, Saya tanggepin Bang. Jadi boleh? pertanyaannya memang konyol, Bang. Gitu. Saya tanggepin boleh? Boleh saya Ya, tanggepin? boleh, Bang. Boleh. Baik, terima kasih. Berarti kesimpulannya Yesus tidak pernah memvalidasi kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Benar? Iya, bagaimana orangnya sudah terangkat? Ya Tuhannya benar, sudah terangkat, ya benar Bang. berarti saya. Iya. Berarti benar kan saya kan? Iya, sama juga ketika Santai, pertanyaan dibalik, Bang. santai dulu, santai. Tenang dulu. Kita fokus ke Yesus Ya, dulu. Bang. Sama kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nanti kalau ke Quran nanti ya, oke. Berarti kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah kitab yang tidak valid menurut Yesus, betul? Tidak bisa dikatakan begitu, Bang. Tidak bisa dikatakan begitu. Loh, kok jadi begitu? Iya. Loh, ya, oke, sekarang saya tanya. Kalau divalidasi, valid nggak? Bagaimana bisa divalidasi, Bang? Sebentar, Yesus- saya ulang. Yesus sudah Sebentar. Dengarkan dulu. bisa, Bang? Ini pertanyaan Aduh. simpel. Ini pertanyaan logika. Sebentar. Pertanyaan logika. Kalau disiram air basah, betul? Kalau tidak disiram air tidak basah. Ini logika, betul? Ya. Betul? Oke, kalau Ya, divalidasi, kita kembali ke topik, Bang. ya Kita kembali aja ke topik. santai, Kita kembali ke sabar, topik, Bang. Saya nggak lari kemana-mana santai. ini. Saya nggak- Kalau divalidasi, santai. Kalau divalidasi, valid nggak? Ya, pertanyaannya apakah Al-Quran divalidasi oleh Enggak, Muhammad? tunggu dulu. Ya sama, Bang. Ketika Abang menanyakan pertanyaan, Kalau santai, sabar. pertanyaan yang sama juga ditanyakan, ya sama, Bang. Santai, sabar. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Kalau divalidasi, valid atau tidak? Iya validasi, ya valid, Bang. Valid, tepuk tangan dulu. Gitu loh. Kalau divalidasi, valid. Santai. Tenang dulu. Jangan potong poin saya. Gitu, Bang. Jangan potong poin saya. Sabar ya. Kalau divalidasi, valid. Kalau tidak divalidasi, tidak valid. Betul? Ya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes divalidasi atau tidak oleh Yesus? Jawabannya? Tidak. Ketika Ya, tidak jadi divalidasi, pertanyaan saya, valid Bang. nggak menurut Ya, Yesus? pertanyaan saya, Santai. Bang. Ketika Al-Quran tidak gimana, divalidasi, sabar. Ya, Santai. jawab dulu, Bang. Kan sama ini, Bang. Al-Quran kan tidak divalidasi. Santai. Sabar dulu. Ya. Ketika Kan tidak sama ini, divalidasi Bang. oleh sabar. Ketika tidak divalidasi, pertanyaan saya, valid atau tidak kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes menurut Yesus? Valid nggak? Menurut Yesus ya, bukan menurut Anda. Menurut Yesus. Tidak ada menurut Yesus. Coba Abang tunjukkan, Bang. Kalau ketika tidak divalidasi Nah, menurut makanya, Yesus valid kalau enggak? tidak ada, Enggak berarti ada, loh, Bang. ini Enggak secara ada. logika. Loh, kan tadi kan secara logika. Ya coba kalau Kalau pakai secara logika logika, lagi, santai. kita pakai data, Bang, bukan logika, Bang. Loh, iya, Tadi kan Abang data itu minta logika. data. Iya, sabar, santai. Iya. Iya. Ada nggak datanya di kitab Anda Yesus memvalidasi kitab Markus, Matius? Ada nggak datanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak valid kan? Sama, Bang. Apakah Nggak ada, berarti Al-Quran nggak valid kan? divalidasi oleh Muhammad? Santai. Santai. Jangan kabur. Santai. Sabar, tenang, santai. Tenang ya. Berarti kalau tidak divalidasi oleh Yesus, pertanyaan saya, valid nggak? Ya sama, Bang, tidak valid. Sama juga pertanyaannya. Valid nggak? Jawab dulu. Ketika Al-Quran tidak divalidasi oleh Muhammad, sama juga nggak valid. Enggak. Santai. Loh, gampang itu Quran saya Jadi dijelaskan poinnya nanti, tapi ini nanti poinnya ya. apa, Bang? Nanti. Kita ambil poinnya ini, Bang. Kita ambil poinnya, Bang. Ya, sabar. Saya kan udah jawab jujur nih, Bang. Nanti sabar. Nggak divalidasi oleh Diakui dulu bahwasanya kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak valid menurut Yesus. Akui dulu. Bukan tidak valid, tidak divalidasi. Nah, tidak divalidasi valid Pertanyaan ya? yang sama. Tidak divalidasi Pertanyaan valid sama nggak? ke Abang. Tunggu. Kalau Pertanyaan tidak sama ke divalidasi, Abang. sabar, santai. Anda tadi mengatakan kalau divalidasi valid, kan begitu? Anda saya mute ya, Anda diem dulu ya. Kalau divalidasi valid. Kalau tidak divalidasi, apa Bang? Valid, nggak valid. Apa?
Ya, nggak valid. Apa? Ketika nggak divalidasi, Nggak kan valid. Nggak Ya, valid. oke. Yesus Pertanyaan saya, memvalidasi Quran nggak? gimana, Bang? Yesus nggak? Ya. Yesus memvalidasi. Tunggu dulu. Yesus memvalidasi nggak? Gimana nih, Abang? Abang bertanya terus. Ya, Yesus nih, saya memvalidasi jawab. Udah saya jawab, Bang. Nggak divalidasi. Jadi Berarti valid nggak? Kita tanya valid nggak? Pertanyaan balik. Berarti valid Iya, saya nggak? pertanyaan Iya, balik. sabar. Santai. Valid nggak? Sudah saya jawab, Bang. Enggak. Oke, saya sudah jawab, Bang. Artinya Oh, nggak valid ya? saya sudah selesai. Berarti kesimpulannya Ya, santai. sekarang Kita Quran simpulkan gimana, dulu. Bang? Kita simpulkan. Iya. Kita Ya, simpulkan Quran dulu. gimana, Kita Bang? simpulkan. Ya, sabar. Loh, Kita simpulkan Abang dulu. nggak jawab. Ya ini saya jawab. Mau saya jawab pakai data ya. bertanya ke Sebentar. Oten Saya akan jawab. jawab pakai data. Ketika Iya, Oten sabar. bertanya ke Abang Santai. nggak jawab. Ini gimana? Iya, saya jawab. Santai. Ya, gimana Ketika Qurannya, Bang? sabar. Santai dulu. Berarti Abang mengakui kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes tidak valid. Mengakui? Iya. Iya. Karena memang Baik, karena sekarang- memang disalin itu sesudah Yesus terangkat. Gimana Iya, mau berarti gimana nggak- caranya berarti mau nggak valid suruh kan? Berarti nggak gimana valid kan? ceritanya mau suruh Yesus untuk turun lagi? Iya, berarti Yesus kesimpulannya. turun lagi Iya. kedua kalinya datang untuk menghakimi, bukan lagi Iya, untuk berarti kesimpulannya, iya membalik-balikkan. santai. Iya. Berarti kesimpulannya kitab tersebut tidak valid, betul? Ya, jadi Quran gimana, Bang? Quran lagi gimana, Bang? Iya, sekarang sudah Ya, saya gimana? jawab, Bang. Ketika Ya, Abang minta oke. validnya, saya sudah jawab kan, Bang? Iya. Sekarang Quran gimana, Bang? Baik, Anda saya jawab, Anda diem ya. Sama, Bang. Ini saya jawab. Loh, saya jawab. Guru itu sudah dibukukan, boleh nggak jawab? sudah dibukukan, disalin oleh para sahabat-sahabat, ya sahabat-sahabat Nabi. Iya, ini saya jawab. Loh, kok jadi Anda yang jawab? Ini Anda tanya ke saya. Anda tanya ke saya atau Anda yang mau jawab sendiri? Ya, silakan, Bang, silakan. Ah, Silakan, gitu. Bang, silakan, Bang. Anda kan tanya ke saya, betul kan? Monggo, Biarkan Bang, saya yang monggo, menjawab. monggo, Kok jadi Anda yang jawab? Ya, monggo, Oke, saya jawab. Monggo. Ya, pakai data. Sebentar, saya buka data dulu ya. Sebentar ya. Sebentar, kita buka dulu datanya. Apakah Quran tidak divalidasi oleh Nabi Muhammad? Tidak diverifikasi? Apakah tidak? Oh, tunggu dulu. Apakah tidak diberikan legitimasi? Tunggu dulu. Nah, saya jawab ini. Saya pakai data dulu bentar. Ini, bentar ya, saya buka data dulu ya. Ini memang Islam itu penuh data. Saking penuhnya datanya makanya nyari ini. Sabar. Nah ini, oke, ini 1, ini 2. Oke. Nah ini ya. Oke, kita akan jawab menggunakan data teman-teman ya. Oke, di sini buku sejarah penulisan Al-Quran. Ini sejarah penulisan Al-Quran. Nabi Muhammad mendiktikan Al-Quran. Kita baca di sini. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Jadi kesimpulannya di sini Nabi Muhammad memberikan legitimasi ya kepada siapa? Kepada para penulis. Salah satunya siapa? Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil, diberi tugas, diberi. Berarti ada legitimasi kan? Mantap. 1, legitimasi. Ada penulisan saat wahyu turun. Terus kemudian ini legitimasi ya, ini legitimasi. Sekarang kita cek validasinya. Apakah Nabi Muhammad memberikan validasi? Bagaimana caranya? Kita cek sekarang. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Abang ngerti nggak definisi validasi itu apa? Verifikasi, ngerti nggak? Apa definisinya? Paham nggak? Ya, gini. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kemana-mana. Anda ngerti atau tidak verifikasi atau validasi? Ngerti nggak? Apa itu proses validasi atau proses verifikasi? Ngerti nggak? Apa itu? Validasi itu, Bang, ya setelah jadi kitab itu disahkan enggak sama Nabi? Apakah siapa setelah yang jadi bilang kitab Nabi masih ada enggak, Bang? Sebentar. Bang, Itu standar dari mana itu? Saya begini, Bang. Standar dari mana harus jadi kitab? Standar dari mana harus jadi kitab? Al-Quran, iya. Anda ngerti nggak kitab itu apa, Bang?
Anda ngerti Harus nggak jadi kitab itu apa? dulu. Ya, standar dari mana itu? Standar dari mana? Ya. Standar dari mana? Standarnya, ya makanya standarnya itu kalau setelah jadi kitab, Bang. Sabar-sabar Enggak, dulu, standar Bang. dari mana? Enggak, saya tanya, Ini saya tanya, gimana saya tanya. ini? Standar Aduh, dari mana? orang Iya, lagi saya menjawab, tanya dipotong-potong. kepada Anda. Iya, saya tanya, standar dari mana itu? Standar dari mana? Jadi gini, Bang, ya. Enggak, jawab dulu jadi pertanyaan saya. kitab- Jawab Sabar pertanyaan dulu, Bang. saya. Sabar dulu, Bang. Jawab Sabar pertanyaan saya. dulu, Apakah Bang. itu standar dari Sabar dulu, Bang. Kristen Kalau atau belum standar jadi dari kitab, Islam? Bang, Saya tanya. sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Jawab Bang. dulu Ya. pertanyaan saya. Jawab. Iya, Standar sabar dari dulu, mana? Bang. Ketika belum Iya, jadi iya, standar kitab, dari mana? belum Enggak, jadi jawab kitab dulu. nih, Bang. Sabar dulu, Bang. Ketika Iya, belum jadi jawab. kitab, bagaimana caranya divalidasi? Saya tanya dulu, Bang. Nah, oke, Belum jadi ini kitab, caranya. bagaimana Ini caranya. Ini divalidasi? caranya. Ini caranya. Ya, Ini nggak bisa ini gitu, caranya Bang. ini. Ini caranya. Ini saya kasih tahu caranya. Saya kasih tahu caranya. Saat tugas penulisan selesai, jadi tugas penulisan selesai. Misal nulis satu ayat selesai. Bukan satu ayat ya, ini beberapa ayat ya. Zaid membacakan ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Oke, saya tanya kepada Anda, ini proses apa namanya? Proses apa? Jawab. Proses apa namanya? Gini, Bang. Jawab Ketika dulu. dibacakan. Enggak. Proses enggak. Gini, Proses gini, apa Bang, gini, ini Bang. namanya? Proses apa? Enggak. Proses apa ini namanya? Gini, Bang. Ini baru Enggak, jawab dulu. Jawab. Enggak bisa. Enggak bisa. Proses apa? Membacakan, Enggak. Bang. Jawab dulu pertanyaan saya. Proses apa ini namanya? Jawab. Ya belum lengkap lah, Bang. Masih proses membacakan. Iya, proses apa ya? Proses apa? Loh iya, masih pertanyaan dibacakan. saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Ini proses belum disalin, Bang. Belum jadi kitab. Loh, ini apa ini? Nah, sekarang bisa berubah Ini nggak, apa Bang? ini? Bisa datanya ini bisa tulisannya berubah apa nggak? ini? Ini tulisannya apa ini? Enggak, Ini tulisannya saat Enggak, tugas gini, Bang. apa ini? Saya Saat tanya tugas dulu, apa? Bang. Katanya belum selesai. Oke. Sebentar. Anda bisa diskusi nggak, Bro? Bisa nggak diskusi? Bisa nggak? Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak, Bro? Bro, bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa diskusi, keluar aja, Bro. Udah, kau keluar daripada nge-report. Ya. Katanya belum selesai. Ini apa ini? Katanya belum selesai. Ini apa ini? Apa ini? Ini apa bacanya, teman-teman? Belum selesai gitu? Hah? Apa bacanya? Ini belum selesai. Hah? Botol. Saat tugas penulisan selesai nih. Selesai nih. Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Ini proses apa namanya? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Ini proses apa namanya? Coba, bisa nggak jawab? Proses apa namanya? Coba. Proses apa? Verifikasi, betul. Validasi, betul. Coba kita cek ya. Ya, kita cek ya. Verifikasi. Nih, pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, penghitungan uang dan sebagainya, apapun. Intinya pemeriksaan tentang kebenaran. Kebenaran apa berarti? Kebenaran tulisan Zaid kan tadi kan. Pemeriksaan tentang kebenaran. Bagaimana Nabi Muhammad memeriksa? Dengan cara mendengarkan Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad. Cediar. Kamu mau lari ke sini? Ini wilayah saya, Bro. Ini wilayah saya ini. Jangan masuk ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wilayah saya. Gitu loh. Siapa ini? Cediar. Bahkan Nabi Muhammad melarang menuliskan selain daripada Al-Quran pada saat itu nih.
Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan siapa saja yang telah menulis sesuatu dariku selain Quran, maksudnya nggak boleh yang lain ya, hanya Quran yang boleh ya, maka ia harus menghapusnya. Beliau ingin agar Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama. Cediar. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Cediar. Ya, oke. Kita bacakan yang lain juga sebentar. Saya punya juga di sini. Sebentar. Nih, kodifikasi Al-Quran dan urut-urutannya. Cek di sini. Sebentar. Nih, bahkan hafalan Nabi Muhammad diverifikasi loh. Hafalan Nabi Muhammad diverifikasi oleh siapa? Kita cek. Kita cek ya teman-teman ya. Nih, Al-Kirmani dalam kitabnya Al-Burhan mengatakan urutan surat-surat Al-Quran demikian adalah seperti apa yang ada di sisi Allah di Lauhul Mahfudz. Dengan urutan demikian juga berdasarkan itulah Nabi SAW mentasheh bacaan beliau kepada Jibril setiap tahun. Jadi bacaan Nabi Muhammad ini ditasheh oleh Jibril, mentasheh bacaan beliau kepada Jibril setiap tahun. Jadi istilahnya tuh setor bacaan. Nabi Muhammad ini setor bacaan kepada Jibril. Pada tahun ketika Rasulullah wafat, beliau mentasheh bacaannya kepada Jibril 2 kali. 2 kali. Jadi diverifikasi. Jadi bacaan Nabi Muhammad, hafalan Nabi Muhammad diverifikasi oleh Jibril juga 2 kali. Sebelum beliau meninggal, pada tahun sebelum beliau meninggal. Tapi setiap tahunnya setahun sekali nih. Setahun sekali bacaannya Nabi Muhammad diverifikasi oleh Jibril. Nah, jediar, ayo. Aduh, terlalu berat lawan saya soal ini, bro. Jangan masuk ke sini. Udahlah, saya kasih tahu. Saya kasih tahu apa saya kasih tempe ya? Saya kasih tempe. Saya kasih tempe aja ya. Itu. Jangan masuk ke sini. Itu, teman-teman. Kemudian sebentar, saya buka lagi. Nih, verifikasi penulisan Al-Quran Zaid bin Sabit. Ini di buku yang lain, di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan ya. Ini nih, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau teman-teman mau baca silakan ya. Zaid bin Sabit telah hadir dalam penasihan terakhir dan telah menjelaskan di dalamnya apa yang dinasah dan apa yang ditetapkan. Ia menulisnya untuk Rasulullah SAW dan membacakan kepadanya, dibacakan kepada Rasulullah, dan ia membacakan hal itu kepada manusia hingga meninggal dunia. Ya, Rasulullah membacakan kepada manusia hingga meninggal dunia. Bayangkan coba. Oleh karena itu Abu Bakar, Umar berpegang teguh pada apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit, dan Utsman pun telah mengurus kitab-kitab mushaf. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada standar bahwa saya harus terkumpul semua jadi kitab dulu baru itu bisa divalidasi. Oh, enggak gitu dong. Karena Quran itu turunnya berangsur-angsur, Dinda. Salah kau. Salah lawan kau di sini, Dinda. Quran turunnya berangsur-angsur, bukan ketebuk buku. Botol. Ini ya, ini di buku yang lain. Jibril telah membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW pada setiap tahun di bulan Ramadan sekali. Pada tahun yang Nabi SAW wafat, maka Jibril membacakan kepadanya 2 kali. Dengan demikian, maka bacaan kita ini berdasarkan penasihan terakhir. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Dar. Tahu dulu ah.
Sandi Simbolon, Dindaku, kandamu ini dek, naik Dinda. Hah? Elia Miron, di manakah kau berada Dinda? Ini aslinya bahasa Arab teman-teman, kitabnya bahasa Arab, tapi ini terjemahannya ya kan. Ini terjemahannya. Aslinya kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dari Jalaluddin Asyuti. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Original text. Hanya saja saya bacakan yang terjemahannya begitu kan. Mungkin kalau saya Ustadz Wafi baru saya bacakan original teksnya gitu kan. Saya bacakan, saya artikan ini gitu. Ya, Al-Quran divalidasi sama Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril. Ya betul. Kenapa? Karena yang pertama, Malaikat Jibril lah yang membawakan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad lah orang yang menerima firman. Jadi penerima firman Nabi Muhammad. Jadi yang menerima dan memberikan kepada Nabi Muhammad ini bisa melakukan mempunyai otoritas untuk memvalidasi. Loh, punya dong, punya. Kenapa? Karena beliaulah sang penerima firman Nabi Muhammad. Gitu loh. Itu. Lah yang heran adalah saya nggak masalah ya kalau manuskrip yang saya bawa ini nggak valid, nggak ada masalah ya. Berarti kesimpulannya Bible juga nggak valid kan? Itu menurutmu tadi kan? Nah gitu kan? Salam Cak. Ya kan? Nah, jangan menanyakan soal validitas manuskrip Bible yang saya bawa. Kenapa? Karena kau kena sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes divalidasi nggak sama Yesus? Jediar. Siapa yang berhak memvalidasi? Ya harus Yesus. Kenapa? Ya karena Yesus otoritas tertinggi. Boleh nggak yang lain selain Yesus memvalidasi? Ya nggak boleh kan, bukan penerima firman. Yesuslah sang penerima firman. Kalau mau dikatakan Tuhan, oke mereka oke lah silakan. Tapi kan penerima firman, nah ya kan. Ayo. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Jediar. Yo. Jangan berbicara soal validasi dan juga soal transmisi ke saya. Bubuk sebubuk-bubuknya. Jangan Dinda, makanya nggak ada yang berani naik. Makanya dia tuh udah mikir, wah kalau saya naik dihabisin sama audiens saya. Iyalah, jelas lah. Itu teman-teman yang belum subscribe YouTube saya, misalkan subscribe. Saya punya YouTube yang kedua teman-teman. Yang pertama ini, yang YouTube pertama Ardiansyah Arif, ini untuk online ya. Untuk ini ya, ini adalah untuk channel debat lintas agama ya. Ini debat lintas agama ya, di subscribe. Kemudian yang untuk sebentar. Kemudian yang untuk reaksi, saya membuat YouTube khusus reaksi. Teman-teman bisa cek di sini @Ardiansyah Reaction ya. Diketik aja @Ardiansyah Reaction, teman-teman. Ya, @Ardiansyah Reaction. Diklik sini. Nanti jam 19.30 akan hadir di hadapan Anda semua reaksi sopan Ardiansyah kepada Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Siapa yang nggak tahu beliau? Ya berarti nggak mungkin belum terjun dalam dunia lintas agama ya kan. Silakan cek siapa Dr. Yonatan Purnomo dan saya reaksi beliau. Saya reaksi dengan original teksnya teman-teman. Ya silakan. Saya reaksi dengan original teksnya. Ya. Ini nanti jam 19.30 nih. Ini akan 19.30 teman-teman. Jadi jam 7:30 malam nanti WIB akan hadir di tempatnya teman-teman semua. Silakan di subscribe teman-teman. Ya. Ini apakah teks Bible ineransi? Ineransi itu nol kesalahan tanpa salah. Sebuah kajian ilmiah untuk mengkritisi Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dukung teman-teman. Ya, silakan di
Di subscribe ya teman-teman, tolong 200 orang yang mata memandang langsung subscribe semua, berarti 200 orang nih masuk sini. Ardi, cari tahu saja original teks Quranmu ada nggak? Baik, kita naikkan komentar ini teman-teman. Kita naikkan komentar ini, baik. Udah ya? Udah naikin ya? Teman-teman udah baca ya ini ya? Ardi, cari tahu saja original teks Quranmu ada nggak? Baik, kita cek teman-teman. Ada nggak original teks Quran kita? Ya, ini udah baca teman-teman? Udah baca? Udah baca belum? Coba. Udah baca? Udah baca? Cari tahu saja original teks. Udah ya? Oke, kita cek sini. Ini apa ini? Coba berapa halaman ini? Ini apa ini? Apa ini? Masya Allah ya, Allahu Akbar. Loh, ini original teks Quran ini. Kenapa? Loh, ini apa ini? Kalau bukan Quran apa rupanya? Bible rupanya. Ngarang aja. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Oke, kita cek suratnya. Kita cek suratnya. Isi ya. Al-Masohif Asy-Syarif ya, Al-Masohif Asy-Syarif ya. Ini adalah mushaf original text Utsman bin Affan. Nih, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf. Nah kan? Lengkap kan? Coba sampai berapa? Kita cek. 114 surat, cediar. Kita cek di sini ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Nah ini. Nah ini. Ini abad ke-7 ya. Ini abad ke-7, 1 abad dengan Rasulullah. 1 abad dengan Rasulullah. Ya, kau aja yang nggak pernah baca. 1 abad dengan Rasulullah ini. Ya, mari kita baca. Kita cek ya teman-teman. Karena kita cek di website. Apakah betul data yang saya bawa tadi ya? Kita cek ya. Kita cek di sini. Kita ketik Islamic awareness, kita cek di sini. Nah ini Islamic awareness. Kemudian kita cek di sini Quran manuskrip, ya. Kemudian kita cek di sini. Ini The Quran of Utsman at the Topkapi Museum, Istanbul, Turkey, from 1st and 2nd century Hijrah. Kita cek ya. Quran Utsmani maksudnya, at the Topkapi Museum, di Topkapi Museum, Istanbul, Turki, dari abad pertama atau abad kedua Hijriah, abad pertama Hijriah ya ini ya. Tuh, Masya Allah. Ya. Ya. Luar biasa ya. Nah, itu kan. Coba kita bandingkan apakah betul data yang saya bawa dengan data ini ya. Kita cek ya. Berarti satu ukurannya berapa teman-teman? Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 41 kali 46 cm. Luar biasa ya ukurannya ya. Ya, 41 kali 46 cm. Ini adalah 1 abad dengan Rasulullah. Nih, ini kita baca yang E kita cek. Folio 253B atau E, showing end of surah Al-Qasas and beginning of surah Al-Ankabut. Jadi menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan awal dari surat Al-Ankabut gitu kan. Di sini dibacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu kan. Ahasiban nasu ya. Yutraku. Ahasiban nasu yutraku. Ini alif lam mim. Ini ahasiban nasu yutraku. Kita cek ya. Kita cek di kitab yang sekarang. Kita cek di Quran sekarang. Tenang yang di bawah, tenang Adipati, tenang Dindaku. Siapa? Bergen, tenang Bergen, tenang Dindaku, tenang, jangan kebakaran jenggot Dinda, santai Dinda ya. Nah, tadi katanya mau tanya manuskrip Quran mana, ini sudah saya tunjukkan tadi ya, kita cek ya. Kasihan. Kita cek Al-Qasas ini Al-Ankabut ayat ke-29. Surat ke-29. Nih, Al-Qasas ya teman-teman ya. Al-Ankabut ya, Al-Ankabut. Ini alif lam mim. Ngeblur. Alif lam mim, betul ya? Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku. Ini alif lam mim. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Ahasiban nasu ayyutraku. Ahasiban nasu ayyutraku, cediar. Nah, kita buktikan dengan data yang di PDF saya tadi ya. Kita cek ya, apakah betul atau salah. Surat ke-29 kalau nggak salah, Al-Ankabut. Ini ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, coba teman-teman bandingkan, sama atau beda? Ini yang ada di PDF saya yang sudah saya download. Ini dan ini yang ada di website Islamic Awareness, sama nggak teman-teman? Coba dicek. Ini dengan ini sama nggak? Sama nggak teman-teman? Cetiar. Makanya jangan naik, Dinda. Berbahaya kalau naik. Berbahaya kalau naik, Dindaku. Dinda. Ini sama kan nih ukirannya coba. Ini ukirannya ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim, ini alif lam mim, ini ahasiban nasu ayyudraku. Nah, kita cek di sini. Ini yang di Islamic Awareness. Oh, sama kan ukirannya kan? Nah, sama kan? Jangan bermain di wilayah ini, Dindaku. Waalaikumsalam Ustaz Nifta. Ini wilayah saya, Dinda. Jangan masuk ke sini. Kau masuk ke sini siap-siap saya tanya balik. Dinda. Waduh, panas ya Dinda Bergen. Ampun Ardiansa. Nih. Ampun Ardian. Ini teman-teman ya, saya sematkan. Cie, panas sih Dinda. Nih saya sematkan ya. Sematkan komentar ini. Oh, nggak bisa menyematkan. Kenapa ya? Nggak ngerti lah. Mana sih? Nah, kita bandingkan dengan Bible, teman. Kita bandingkan dengan Bible ya. Kita bandingkan seberapa banyak teks Bible pada awal abad itu kan. Kalau Rasulullah, satu abad dengan Rasulullah ada banyak itu tadi 99% gitu kan. Kemudian kalau Bible gimana? Mari kita cek. Kalau Bible itu coba kita cek ini ya. Ini Bible ini ya. Ini Bible ini ya. Ini Bible. Saya nggak pakai Wikipedia-nya, tapi saya hanya pakai ininya. Original teksnya. Cuma segini nih. Ini tahun berapa ini, Dinda? Tahun berapa, Dinda? P52 tahun berapa ini? Tahun 125 Masehi. Loh, tulisan siapa ini? Siapa yang nulis ini? Ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis? Yohanes masih hidup rumahnya. 125 masih hidup Yohanes. Ya salam. Berapa besarnya coba? Besarnya berapa ini? 8,9 kali 6 cm. Cuman ini pada tahun 125 Masehi. Ini coba lihat 8,9 kali menghujat ini nih lihat teman-teman, dia jadi penghujat sekarang. Menghujat. Ini loh 8,9 kali 6 cm mau dibandingkan dengan 41 kali 46 cm jedian. Mau dibandingkan dengan ini 41 kali 46 dibandingkan dengan 8,9 kali 6. Habis kau Dinda. Habis kau Dinda. Ini juga bukan satu abad dengan Yesus. Enggak, ini abad kedua ini. Tahun 125 ini, Dinda. Aduh ya salam. Ada lagi nggak Bang Ardi yang lebih tebal lagi? Oh, ada. Manuskrip Quran. Iya. Mana Bang Ardi? Ya, ini saya tunjukkan. Ini tadi di sini ya. Di Topkapi ya, Turki ya. Sekarang kita cek di sini. The Quran of Utsman at the Al-Hussein Mosque, Kairo, ini di Mesir. Abad pertama sampai kedua. Abad pertama juga ya kan. Ini Qurannya. Ini manuskrip yang lain tapi Mushaf Utsmani. Sebegini besarnya, Dinda. Lihat ini teman-teman.
ini. Ini loh. Ini orangnya orang Timur Tengah. Kan besar-besar orang Timur Tengah, betul nggak? Betul nggak? Orang Timur Tengah besar-besar kan? Ini bobotnya berapa ya? Kita cek ya. Bobotnya ini saya pernah baca ini 80 kilo. Ini 80 kilo nih weights ya kan? 80 kilo Dinda. Kemudian berapa size-nya? Size-nya ini 57 kali 68. Oh, tambah besar ini. Ini lebih besar lagi dari tadi. Yang tadi kan 40 berapa? 46 yang tadi ya kan? Sekitar 46-an gitu kan. Ini 57 kali 68 dibandingkan dengan 8,9 kali 6 cm. Mohon maaf. Mohon maaf Dinda. Ini kita berbicara fakta. Tidak ada yang menghujat di sini. Nggak boleh kita menghujat, teman-teman. Kita berbicara fakta di sini. 8,9 kali 6. Kalau disentiin segimana ya? 8,9 kali 6. Ntar dulu. Ini tackle 30 ya kan? Ini ya 6 segini lah ya, 6 segini lah ya kan? Ini 6. Nah, ini 6 lah. 6 kali 8,9 segini. Segini ya berarti ya. Ntar dulu ya. Ambil ini dulu lah. Ambilin dulu lah. Ntar dulu. Berarti sebentar ya teman-teman ya. Berarti kisaran ya segini lah ya. Ini. Inilah. Nah, inilah. Ya kayak kartu KTP lah, ATM lah. Kartu ATM lah. Oh, maaf ya Dinda ya. Sorry ya Dinda, sorry ya. Maaf nih Dinda. Mohon maaf nih Dinda. Mohon maaf. Maaf Dinda ya. Sorry Dinda. Sorry Dindaku, Dinda. Mohon maaf Dinda. 8,9 kali 6 ini, dan ini pun kau nggak bisa baca kan, saya bisa baca ini. Nah, ya kan, tapi ya kalau segini dibaca, apaan yang mau dibaca ya, kan cuma segini ya kan. Nih tahun 125 pula, bukan abad pertama Dinda. Bukan abad pertama Dindaku, ini bukan abad pertama Dinda, abad kedua ini. Kalau ini abad pertama Dinda. Tuh, ini abad pertama Dinda. Tuh, Masya Allah, sebegini besarnya ya Allah, ya Rabb. Aduh. Masya Allah ya. Luar biasa. Ini ada teman-teman. Ini ada barangnya, ada barangnya di mana? Di ini kan ada tulisannya juga, ini kan keterangannya juga kan. Nih di Muhammad Saif El Shali Hisan Ahmed. Sebentar. Ini Al Husain Mosque. Jadi di Masjid Al Husain. Di Masjid Al Husain ya. Nih. Di Al Husain Mosque Kairo, Mesir. Nah, Mesir. Ini. Gede-gede banget ya. Sorry Dinda. Sorry Dinda. Sorry Dinda. Al-Quran, I love you Al-Quran. Masya Allah, I love you Al-Quran. Masya Allah. Tak. Tak. Dinda. Kemana Dinda? Nggak ada Dinda. Padahal nggak saya mute ya, saya nggak nge-mute ya, saya nggak nge-mute. Ya teman-teman yang belum subscribe YouTube saya ulangi lagi teman-teman, silakan. Ini ya. Ini ntar dulu gimana.
Ini YouTube kedua saya. Ya, silakan di-subscribe Ardiansyah Reaction. Caranya gimana Ardiansyah nyarinya? Nyarinya adalah di sini ya, Ardiansyah Reaction ini ya. Langsung Ardiansyah Reaction. Yang ini akun pertama, ini akun kedua ya. Ini nah langsung muncul. Nah, langsung muncul di sini. Langsung sini, langsung keluar sini. Di-subscribe, tunggu nanti jam 19.30 teman-teman ya. Ya, oke. Kalau hanya modal congor, kalah saya. Kalah saya kalau modal congor. Maaf nih, kalah saya. Yang modal congor kalah saya. Ampun. Aku subscriber ke 16 bang, nambahlah yang lainnya. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Udah subscriber ke 16. Alhamdulillah udah ada yang subscribe ya. Tadinya 0 teman-teman. Sekarang ada 18 subscriber. Terima kasih yang udah subscribe. Tapi minta tolong 200 orang misal subscribe semua kan langsung 200. Gitu kan. Thank you. Saya nggak maksa juga ya teman-teman ya. Jadi siapa yang mau, siapa yang nonton, insya Allah saya sajikan data. Dan saya buat lain, ini kan diskusi gitu kan. Yang itu tadi adalah, jadi YouTube saya ada 2. Yang pertama Ardiansyah Reaction. Wah, ada Dinda Natali. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum Dek. Iya Dek. Ini momen buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani sama Hijrah Khadijah. Subscribe juga ya channelnya Bang Ardi ya. Namanya Ardiansyah Arif ya Bang Ardi ya. Ada 2. Yang pertama Ardiansyah Reaction, ini kan. Ini Ardiansyah Reaction. Ini hanya untuk hanya untuk YouTube, untuk mereaksi semua pendeta-pendeta ataupun semua kalangan Kristen. Saya reaksi menggunakan ilmiah, data ilmiah gitu kan. Jadi nggak bawa doktrin di sini, nggak ada kedoktrinan di sini ya. Jadi ini Ardiansyah Reaction. Ketik aja di Google, di YouTube @Ardiansyah Reaction. Kemudian yang kedua Ardiansyah Arif Dinda Natali. Ardiansyah. Nah ini yang kedua @Ardiansyah Arief. Nah ini muncul nih. Gitu Dinda Natali. Minta tolong dibagikan Dinda. Iya, buat yang di YouTube ya, mampir ke channelnya Bang Ardi. Ada 2 channel tuh, yang satunya, tapi nggak apa-apa lah, itu masih di atas jumlah muridnya Yesus ya kan, masih di atas satunya. Iya Dinda, siap deh. Jadi suaraku hilang-hilang Bang Ardi, nggak bisa lama-lama. Ya buat yang di YouTube, mampir ke YouTube-nya Bang Ardi ya. Ramaikan juga, soalnya Bang Ardi Masya Allah ya, dakwah kita bantu channel-channel yang bentengi umat Islam dari upaya pemurtatan. Yaudah Bang Ardi lanjut, aku mau turun, suaraku hilang habis. Oh ya, sehat selalu deh ya, sehat selalu deh ya. Habis kemana ini kayaknya, habis makan tempe ini. Oke, makasih deh. Ya makasih Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Teman-teman yang nggak nemu dikasih ya. Teman-teman yang nggak nemu channel saya dikasih depannya ini loh teman-teman. Ini loh. Nah ini ini namanya Ardiansyah pakai I teman-teman ya. Ardiansyah gandeng nggak pakai spasi. Ardiansyah Arief. Gitu ya. Ardiansyah Arief. Loh. Anu kok Bu pecah kok. Ardiansyah Arief, ini yang untuk Ardiansyah Arif, ya pakai ya. Ini pakai Y teman-teman, bukan pakai I. Ardiansyah, bukan Ardi pakai I, bukan. Ardiansyah Arief. Kemudian channel yang kedua adalah Ardiansyah Reaction. Ini ya. Reaction. Gitu ya teman-teman ya. Itu channel yang kedua, Reaction nih, Reaction. Nah, pakai juga nih, Ardiansyah Reaction. Kalau nggak pakai susah nanti, karena ini belum monet. Yang ini alhamdulillah barusan monet. Yang ini yang belum monet. Nih Ardiansyah Reaction. Nah ini diklik, nah langsung. Kalau antum nggak ngetik nya, nanti nggak susah ketemunya. Jadi diketik kemudian Ardiansyah pakai Y ya. Reaction gandeng, gabung, nggak pakai spasi.
Thank you, barakallahu fikum. Oke, ujung-ujungnya si Ardi jualan. Kok jualan, Cuk? Oh, jualan? Si jualan kerupuk rupanya enggak lah. Mana Dinda Jen? Mana? Katanya Elia Miron mau dibawa ke sini. Makasih, Mauza, makasih. Yuk jualan, saya enggak jualan. Tapi saya jualan bibit gabus ya. Jualan. Teman-teman yang mau bibit gabus silakan DM saya. Itu ya Ardiansyah Reaction atau Ardiansyah Arif, betul. Pakai Y ya. Pakai Y, nggak pakai spasi. Ardiansyah @Ardiansyah Reaction ya. Elia sedang pelayanan offline. Berarti nggak berani sama saya. Nggak berani. Coba kasih tahu saya, Elia. Coba Jen naik dulu ngomong sama saya. Lagi pelayanan offline, terus dia selesai jam berapa? Saya tunggu. Bilang aja nggak berani. Saya tunggu. Dia mau pelayanan offline sampai jam berapa? Saya tunggu. Alhamdulillah 35 subscriber. Makasih teman-teman. Alhamdulillah. Saya tunggu ya, pakai ya teman-teman ya. @Ardiansyah. Bukan RDI, bukan ya. RDY, ARDY gitu kan. Udah, takut banget Bang Ardi. Iya, takut banget. Tapi dia minimal udah tahu lah. Orang-orang yang nggak mau naik itu sebenarnya dia berpikir, teman-teman. Betul. Orang-orang yang nggak mau naik, oten-oten di bawah yang nggak berani naik, dia itu berpikir apa? Dia mikir apa? Mikirnya adalah ketika kalau saya naik, saya pasti dibubukin Ardiansyah. Iya jelas lah, masa enggak? Gila Bang, enggak nanggung lah. Ini saya bubukin. Iya betul kan? Betul nggak teman-teman? Nanggung kan kalau nggak dibubukin. Per ekor saya jualnya apa? Per ekor bibitnya. Per ekor 1.500, ukuran 5-6. Ya ngapain nggak di apa namanya ya? Maksudnya dibubukin itu narasinya yang dibubukin ya. Itu yang saya bilang. Ini kan diskusi lintas agama gitu kan. Itu ya. Betul loh bocah. Betul bibit gabus ya. Bibit gabus per ekor 1.500, ukuran 5-6. Saya sudah subscribe, terima kasih. Bibit gabus apa? Ikan koto, ikan gabus ya, kalau orang Kalimantan itu apa ya ngomongnya? Ikan apa ikan apa? Kalimantan apa namanya? Ikan gabus? Ikan apa sih? Haruan. Susah kali banget. Haruan ya, cana striata, tapi cananya ya. Cananya cana striata gitu. Tomang itu yang kakaknya, yang agak gede, dia bisa besar banget itu. Ini juga bisa besar sih, bisa besar. Cuman ini untuk konsumsi yang ini. Itu. Beda lagi Tomang ya, agak. Oke lah, nggak usah basikan. Basikan. Tapi nggak apa-apa, yang mau pesan silakan aja. Oke. Ardiansyah Reaction masih tayang perdana tak? Iya, jam 19.30 nanti. Ya, jam 19.30 silakan dibuka nanti ya. Sekarang belum bisa dilihat. Karena apa? Karena memang saya buat premier untuk jam 19.30 malam nanti. Ya, siang sampai sore nanti waktu saya untuk mempromokan ini. Kan kalau nggak dipromokan nggak ada yang subscribe juga. Ya, makanya dipromokan gitu ya. Minta tolong dibantu untuk dipromosikan teman-teman ya. Siapa tahu ya. Ini pasti dihitung oleh Allah ya teman-teman. Siapa tahu ketika Anda membagikan channel YouTube saya, misal itu berisi tentang keilmuan, ketika saya dan Anda nanti sudah meninggal, Anda dan saya sudah meninggal kelak, kemudian yang Anda bagikan itu masih dibagikan oleh orang lain, dan dibagikan oleh orang lain juga, ditonton oleh orang lain juga, bermanfaat bagi orang lain, antum dan saya dapat setoran pahala tuh, ya kan? Amal jariah, betul nggak teman-teman? Antum dan saya dapat setoran amal jariah. Kita di kuburan tiba-tiba dapat setoran amal jariah, amin kan? Alhamdulillah kan begitu kan? Gitu ya. Amin, insya Allah. Iya, berkelanjutan. Jadi di share juga ya YouTube-nya. Kalau yang Ardiansyah Arif, channelnya khusus debat, khusus live. Kalau yang Ardiansyah Reaction itu khusus
menanggapi komentar-komentar atau menanggapi statement-statement dari para pendeta-pendeta gitu, ataupun dari para teman-teman Kristen yang lain gitu kan. Saya nggak peduli pendeta siapapun juga, kita akan bahas narasi dia, kita cocokkan dengan data, kita gini loh, narasi dari dia cocokkan dengan data, kita kita diklopkan dengan data begini, disampingkan ini narasi dia, ini datanya, kemudian kita komentari bagaimana ini ya, ternyata kok begini-begini. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Iya, saya akan bikin video juga soal bukti-bukti Al-Quran yang masih terpelihara, teman-teman. Saya akan buktikan kepada teman-teman semuanya. Saya akan tunjukkan linknya di mana saja. Saya akan membuktikan step 1, step 2, step 3 gitu. Karena kalau terlalu panjang teman-teman nontonnya juga males juga. Yang ini hanya 39 menit, teman-teman. Yang ini ya, 39 menit. Di komprehensif, that's right. Bukan komprehensif, di compare maksudnya. Komparasi. Ya silakan, tadi yang nawarin Elia Miron naik ke sini mana? Mana Elia Miron mana? Bisa share link, udah bisa di share link, teman-teman, bisa. Nontonnya nanti tapi ya jam 19.30 ya, karena memang premiernya jam segitu. Saya jamin teman-teman, saya berani jamin, insya Allah belum ada yang membuat seperti ini. Insya Allah teman-teman. Tolong reaction juga Quran yang dipalsukan untuk mengingatkan kita yang awam. Kalau usaha untuk memalsukan Quran tuh banyak usaha ya, tapi nggak pernah berhasil. Gitu. Usaha untuk memalsukan Quran tuh banyak, saya kasih tahu, banyak, tapi nggak pernah berhasil. Gitu. Apa tolok ukur berhasil? Ya dipakai. Buktinya apa? Buktinya nggak ada kan, pakai yang palsu. Ada nggak teman-teman? Misal menggunakan Quran yang begini, misal ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, walau dolin amin, langsung lompat ke walau dolin amin. Ada nggak yang pakai itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti ketika mereka ingin berusaha memalsukan Quran, nggak berhasil, nggak berhasil. Di mana-mana yang namanya setelah Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan waladhdallin amin, langsung lompat, salah. Segitu. Gitu ya. Dari zaman Nabi Al-Quran sudah dipalsukan sama orang Quran. Iya, tapi nggak pernah berhasil, nggak ada, nggak pernah berhasil. Buktinya apa? Buktinya nggak dipakai kan? Iya itu teman-teman. Jadi Quran itu adalah Quran disebut Quran ketika dia mutawatir. Mutawatir apa? Mutawatir secara lafzi dan mutawatir secara maknawi. Ardiansah itu ada Hafs, ada Wars, ada Kolun. Orang luar negeri teman-teman, saya akan reaksi itu nanti ya. Orang luar negeri itu cuman sampai segitu aja framingnya. Quranmu banyak versi, ada 30 versi. Itu sama Kristen Indonesia, sama Jack Cita aja. Jack Cita, tahu kan Jack Cita? Jack Cita itu adalah seorang apologet Kristen ya, dulu debat dengan saya. Jack Cita aja sudah gak berani bawa itu. Ini kok ada oten-oten yang mau nanya, masih nanya Quran Wars, Hafs itu berbeda-beda dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam. Bang Ardi, gimana dengan mushaf Al-Quran yang dimakan sama kami? Nggak ada ayatnya. Coba tunjukkan ayatnya. Ada nggak? Bang R1 ini mushaf sama Kristen? Nggak ada Bang R1. Itu adalah gini. Original teksnya itu nggak ada tertulis dimakan kambing, nggak ada. Original teksnya ya. Oh ya, bagi saya ya.
Original teksnya nggak ada. Quran dimakan kambing nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Yang ada itu adalah dimakan rayap dan juga dimakan burung-burung. Itu kalau nggak salah original teksnya berbunyi dawabbah dan dajin. Dawabbah dan dajin. Nggak ada nggak ada kambing di situ, nggak ada kambing di situ, nggak ada. Makanya pas waktu itu ada namanya dosen namanya Julitinus Harefa, ya, tahu kan Julitinus Harefa? Dia menggunakan akun Kristen Teologi kalau nggak salah ya. Tapi sekarang nggak ngerti ya, apakah dia udah berubah lagi. Dia sempat mengatakan, Ardiansah, kenapa Quranmu dimakan kambing? Saya tanya, loh, sejak kapan Quran dimakan kambing? Itu ada, di mana? Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Ya, saya tunggu. 1 jam. 1 jam nggak nunjuk. Sampai 1 jam sampai saya ngantuk. 1 jam. 1 jam. Aduh, nggak ada domba nggak ada, nggak ada. Yang ada itu dawabbah sama dajin, nggak ada domba. Di mana makan kambing di mana? Saya tanya. Sebentar, saya buka laptop. Ya, oke, saya tunggu kan. Dia buka laptop teman-teman ya kan. Sampai 5 menit saya tungguin. Mana ini? Sebentar, laptop saya agak error dong. Kok jadi error? Oke, saya tunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa kan nyala? Bisa. Ya udah. Terus udah 10 menit. Kok belum? Bro, kok lama, bro? Ya sebentar, ini jaringannya. Oh, sekarang jaringan. Terus saya tunggu. Sampai 1 jam. Bro, mana dalilnya Quran dimakan kambing? Sebentar. Dia kejebak dia. Ya, mana makan kambing? Ya. Emang apa artinya dajin sama dawabbah? Apa kambing rupanya? Mau ya, sebentar, saya akan mencoba menunjukkan itu ya kan. Sebentar. Aduh. Yes. Tapi nanti RK mana ya? Iya. RK takut sama saya. Aduh. Sebentar. Mana ya? Mau ini enggak sih? Ini ya kan, nih teman-teman tak kasih tahu nih, bentar ya. Mana hadisnya? Oh ini ini ya kan, saya bukakan hadisnya, apa-apa. Siapa ini? Anda dapat terlalu ya. Nih teman-teman, yang ini ini ya. Ini di Musnad Ahmad 25112. Di sini dikatakan ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Ini rayap, bukan kambing. Duwaibah, rayap. Kemudian ada di hadis yang satunya di mana itu? Sebentar ya. Ntar dulu. Ini enggak sih? Oh, ini enggak sih? Tunggu ya. Kenapa ini? Udah. Sebentar. Ini rayap, yang satunya burung ya. Burung.
cari dulu. Ah, ini nih. Nggak gini. Ntar dulu. Nah ini. Burung-burung. Saya lupa. Ah ini. Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah 1934. Ya kan, lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Dajin kan kambing. Dajin ini apa? Unggas ini nih kamu Salmani ya. Nih dajin kan, nih tuh dajin kan. Apa? Unggas ini. Emang kambing unggas? Sejak kapan kambing jadi unggas? Lucu-lucuan ini. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rabb. Ibnu Majah 1934 berarti ya kan. Ibnu Majah 1934. Si. Tak CV dulu ya. Kambing gonang ya. Ibnu Majah. Mana apa itu mah? Ibnu Majah si 1934. Ibnu Majah kelamaan. Ini aja. Itu simpan botolnya Ten ya. Abang saudara Ustaz Zuma ya bang. Saya sekretarisnya Bang Zuma dalam Apologet Islam Indonesia. Nah ini Ibnu Majah 1934. Nah ini kita di sini. Kita cek di sini. Assalamualaikum Ardi, mau tanya Bang Iqbal. Oh, nggak tahu aku teman-teman, nggak ada kabar juga, ya kan? Nggak ada kabar juga. Mana ini? Teman-teman ya. Oh, berarti di sini ya. Ibnu Majah 1934. Tetap ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Layar. Learn Mandarin with Jia. Oh, Mandarin. Sorry. Oke, kita kasih kesempatan. Oh, Bang Ardi namanya ya. Di subscribe ya teman-teman, jangan lupa ya, follow ya. Bang, mengapa? Mana ini? A bersama-sama, B adalah A. Nama akunnya gitu ya. Waalaikumsalam teman-teman. Mata halusnya mirip Ustadz Zuma, Masya Allah. Siap. Abang saya itu, Bang Zuma itu abang saya itu. Jangan lupa di follow YouTube saya juga teman-teman ya. Follow YouTube @Ardiansyah Reaction dan juga @Ardiansyah Arif gitu kan. Yang belum follow silakan follow, yang sudah follow jangan di unfollow, ya di follow terus gitu kan. Alhamdulillah yang follow udah 49. Oke, teman-teman, ini berhubung sudah adzan gitu kan, teman-teman juga jangan lupa sholat ya. Kita melaksanakan ibadah sholat dulu teman-teman. Yang ada di YouTube juga, assalamualaikum semuanya yang ada di YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada siapa aja ini di sini ya yang udah stay. Nanti kita sore live lagi ya. Kita sore live lagi. Ada Tiger and Tiger Opas, kemudian